menyatakan kepadanya. Matius 16 ayat 15-17. Dan Yesus juga mengakui bahwa dia Mesias. Yesus mengakui dirinya Tuhan di Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan? Yohanes 13 ayat 13, akulah Tuhan dan akulah guru. Malaikat tentara surga berkata kepada malaikat Gabriel mengatakan kepada gembala di padang, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Dan Yesaya 43 ayat 11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Jadi Tuhan yang ada di Perjanjian Baru sama dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Silakan Pak. Oh, udah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Yohanes 1:13 tadi dikatakan itu adalah orang-orang yang berasal dari benih ilahi ya teman-teman ya. Aduh, batuk kemenangan. Gini Pak, sekarang kita coba lihat apa pernyataan Paulus di dalam surat dia kepada jemaat Roma. Pada Roma pasal 1 ayat yang ketiga. Teman-teman, saya halalkan bagian ini untuk direcord teman-teman, serius. Karena kenapa? Pernyataan Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ketiga ya. Saya kasih tunjuk dulu terjemahan LAI-nya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, keturunan katanya. Apa dikatakan di sini? Peritohio autu to genomeno ekspermatos siapa? David kata Sarka, David menurut daging. Ya, tentang anaknya yang menurut daging itu berasal dari sperma Daud. Menurut Paulus. Apa buktinya? Ini kan Elaia. Batuk kemenangan. Ini kan Elaia. Coba kita lihat dulu di dalam ILT 3. Tentang putranya yang menurut benih ya, yang menurut daging berasal dari benih Daud. Yesus berasal dari benih Daud. Bukan dari benih ilahi. Oh, ILT itu bidat. Oke, kita main ke King James Version. Concerning his son Yeshua the Messiah or Savior, which was made of the seed of David according to the flesh. Seed loh, benih, sperma. Betul, karena kenapa? Yesus itu berasal dari sperma Daud menurut Paulus di mana? Roma 1 butir ketiga. Di mana itu eksplisitnya? Kita bisa lihat kok di interlinearnya gitu. Kalau dikatakan di Roma 1 butir 3, spermatos itu memang akar katanya sperma. Sperma siapa? Daud. Gak ada benih-benih ilahi apa? Aduh, batuk. Baik, saya jawab. Ada. Baik. Jadi Ya, silakan. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya. Jadi tentang anak Tuhan yang menurut daging diperanak dari keturunan Daud. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi sesuai dengan Yesaya 9 ayat 56, seorang perempuan akan melahirkan anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Di Lukas 1 ayat 30 sampai 33, Maria akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, disebut anak Allah yang Maha Tinggi, yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Jadi sesuai dengan nubuatan bahwa perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Lalu di Yohanes 1 ayat 13 tadi yang kita kutip, di 12-nya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
titik koma, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di 1 Petrus 1 ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 23, bahwa ada benih ilahi atau benih yang ini apa? 1 Petrus sebentar. Oke, sambil nunggu Dokter Adi, tap-tap layar teman-teman, dikencangin lagi tap-tap layar teman-teman, kejar dulu 100.000 like roomnya. Dan 1 izin dikit lagi, ayat 23. dikit lagi Dokter. Ya, Karena dikit kamu lagi. telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih yang panah itu sperma, sementara benih yang tidak panah itu firman. Jadi setiap yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, dilahirkan dari benih yang tidak panah, yaitu firman. Makanya bagaimana saya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata di Yohanes 3 itu, bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku? Jadi lahir kembali inilah yang dipahami, ditafsirkan oleh kurang lebih 45.000 denominasi seluruh dunia, berbeda-beda. Dia berharap kalau dibaptis itu dilahirkan dari air dan roh. Bukan baptisan, nggak ada hubungan dengan baptisan. Jadi yang lahir dari benih ilahi atau benih yang tidak panah atau dari firman, itulah anak-anak Allah. Karena Allah itu adalah roh atau firman. Firman itu Allah. Jadi kalau lahir dari firman, itulah disebut lahir kembali. Silakan Pak. Ya, mumpung di sini udah ada Saudara Alfi keluar ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Bang Suma, udah simak dari bawah kah? Tinggal Udah. Silakan Bang Dak. Iya. Kak Dinda lanjut aja dulu kalau mau lanjut silakan. Oh ya, Alfi izin untuk bantah satu dari layar Iya, tadi ya. silakan. Oke, izin besarkan lagi layarnya, abangku. Oke, tadi kalau dikatakan sperma itu adalah benih yang fana, saya kan udah memberikan dalil. Menurut Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ketiga, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, perito huio aututo genomeno ex spermatos David kata sarka. Sperma di sini akar katanya. Lalu Alfi ada mencatat tadi mengutip Isayahu pasal 9 ayat yang kelima. Kita langsung berangkat ke dalilnya, karena ini sering ya diambil oleh teman-teman kekristenan sebagai nubuatan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Ilah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kan gitu ya. Pertama, Dokter Adi, ini bukan pertemuan kita yang pertama kalinya, tidak. Kalau dikatakan di sini, ki yelet yulat lanu, yulat di sini itu kan jelas dia adalah kalimat past tense tuh. Tapi kita nggak usah jauh-jauh main ke Hebrew-nya deh, ya. Ini kan Yesaya pasal 9 nih, Dokter Adi. Coba kalau kita pergi ke paling fundamentalnya, paling dasarnya, Yesaya pasal pertama ayat yang pertama, ya. Nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 9 pun termasuk. Apa isinya? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Yesus sama sekali tidak hidup di zaman keempat raja ini tuh Pak Adi. Sementara penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos ini terdapat di dalam zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Gitu. Yesus sama sekali nggak ada.
pada saat keempat raja ini menjabat sebagai raja-raja Yehuda, nggak ada. Jadi secara tidak langsung kalau ditarik ke Yesaya pasal 1 ayat yang pertama, gugurlah nubuatan tentang Yesaya pasal 9 ayat yang kelima itu. Tentang seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di mana pemerintahan Yesus itu? Ada nggak? Bahkan menjabat jadi ketua RT aja nggak pernah ya, setahu Alfi tuh. Boleh saya jawab? Gitu loh, Pak Dokter Adi. Oh ya silakan. Nanti dilanjut Bang Zuma Boleh lagi saya ya. Mumpung Oke, Abang sebelum Alfi sama udah Pak kasih Juma. bagi. Jadi di Silakan. Yesaya 1 ayat 1 memang penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dan Raja-Raja Yehuda. Di Yesaya 2 ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi ini nubuatan belum terjadi. Tapi karena ada kata telah berarti terjadi. Sekarang saya bertanya, di kitab Yesaya itu siapakah anak laki-laki yang disebut Allah, yang disebut Bapa yang kekal, yang memiliki kerajaan selama-lamanya, yang telah lahir di zaman Raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Silakan Pak, tunjukkan ayatnya. Kalau memang itu pemahaman telah lahir, kalau pemahaman itu kita pahami kata telah, silakan Pak, di ayat berapa raja itu yang disebut Allah, yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Silakan Pak. Oke, kita mau Aduh, Alfi nggak enak nih mau Bang Zuma. Tapi aku simpel aja ya, sedikit aja ya. Menurut literasi Keyahudian itu jatuh kepada Raja Hizkia. Baik, di ayat sabar. berapa Raja Hizkia itu disebut Allah? Santai. Santai. Ini bukan pertemuan kita yang pertama kali membahas Yesaya 53 ini. Saya bertanya, 9 kan ini. kata telah, silakan. Kata telah itu siapakah yang dimaksud telah lahir itu? Silakan. Hizkiyahu. Oke, ayat berapa dikatakan Hizkia itu Allah? Nih ya, saya tunjukkan. Raja gitu maksud. Aman. Apakah Oke, Hizkia itu Allah, Alfi. Bapa kekal, memiliki Alfi kerajaan tunjukkan. selama-lamanya? Silakan Pak. Saya tunjukkan. Enggak, Pak Dokter Abdi ini memang gini teman-teman. Dari zaman dulu beliau itu memang sangat bersikeras. Yesaya ini nubuatan untuk Yesus. Pertama kalau dikatakan Ki yelet yulat lanu benitan lanu. Pertama saya tunjukkan dulu nih Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ya. Kalau dikatakan ki yelet yulat, di sini kan verbnya itu kita lihat ya. Verbnya itu pada aspeknya itu telah perfect dia. Dia itu sudah termasuk ke dalam kalimat past tense. Telah terjadi kata kerjanya. Terjemahannya tuh nggak salah tuh. Yang salah itu pada bait terakhirnya. Kenapa diterjemahkan sebagai Raja Damai? Sementara di ujung kalimat itu Syar Shalom. Syar Shalom itu Prince of Peace, bukan King of Peace gitu. Dan dengan lancangnya Elai membuat Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini terjemahannya itu Raja Damai. Ya. Raja Damai ini datangnya dari mana? Padahal kalau kita lihat gak ada kata melek di sini. Yang ada itu Syar Shalom. Syar itu pangeran. Makanya nggak salah kalau kita lihat di dalam King James Version pun dikatakan di dalam King James Version itu the Prince of Peace, bukan the King of Peace gitu. Nah, kenapa dikatakan pangeran? Kenapa nggak dikatakan raja? Karena memang pada saat ini yang telah lahir itu digelari sebagai pangeran, rajanya masih ada, Raja Ahaz itu masih ada, gitu. Nah, menurut Keyahudian, saya nggak jauh-jauh kok, karena ini bukan di kitab saya. Dikatakan Rabbi Shlomo Yitzhak mengenai Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini, butir yang ke-6 ini, jatuhnya siapa? Ke
Hezekiah name, the Prince of Peace, sin peace and truth will be in his day. Bukan kata Alfi. Bukan kata Alfi, tapi kata Rasi. Siapa Rasi? Rabi Shlomo Yitzhak. Nah, oke, tampaknya kita akan mengulangi cerita yang sama, Dokter Adi. Barangkali Dokter Adi ingin berdiskusi sama Bang Zuma lagi. Pertanyaan saya belum terjawab. Di mana tertulis di zaman Yesaya ada seorang anak yang disebut Allah memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu kan nubuatan. Tapi kalau telah lahir, silakan. Di mana? Kalau ada tunjukkan, kalau ada bilang tidak ada. Izin nengahi bentar Pak Dokter Adi, itu sudah overlap ya. Anda mempertanyakan yang tidak ada tertulis. Itu penafsiran yang Anda pastakan. Pak Dito, Silakan, sebentar. Gurunda. Pak Dito, Assalamualaikum kami warahmatullahi bicara, wabarakatuh. kami diskusi. Pak Dito, tenang. Pak Alpi mengatakan telah lahir, berarti sudah ada lahir. Saya hanya bertanya, kalau menang telah lahir, tunjukkan datanya di mana. Kalau ada, kalau nggak ada, tidak ada. Jadi saya katakan itu nubuatan bahwa anak laki-laki disebut Allah memiliki kerajaan selama-lamanya, itu nubuatan tentang Yesus. Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus disebut Di mana Yesus anak Allah dikatakan Bapa yang yang kekal? memiliki kerajaan selama-lamanya, Di tertulis mana di Yesus Lukas dikatakan 1. Bapa yang kekal? Sebentar Pak. Data Di mana Yesus Lukas dikatakan 1, Bapa yang kekal? Enggak, di mana Yesus dikatakan Bapa yang kekal? Yesus adalah Bapa yang kekal. Oh, jadi Itu Yesus adalah nubuatan. Bapa itu sendiri. Iya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. benar. Wih, Wanes, mantap. Terima kasih. Ada datanya. Aku dan Bapa satu. Yesus adalah tubuh jasmani Bapa. Jadi melihat Yesus telah melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri. Di Yohanes 8 ayat 24, akulah dia. Akulah Wah, dia. coba kasih Bang Yoma netralkan. Ya, itu Bang Oke, Zuma. itu Yesus aja itu ya. adalah sang Aku Bapa sedang katanya. bertamu. Mohon izin, saya lagi bertamu. Lain kali kita diskusi Jangan lagi ya. dinetralkan. Sama. Jangan dinetralkan kalau bukan dari Kristen. Mestinya yang netralkan itu dari Kristen. Siapa ini pendeta nih? Ini ntar dulu ini abang ini pendeta yang mau nantang Bang Yoma. Silakan lanjut. Ya, jadi tahta itu ada dua. Tahta oleh penguasa maut dan juga tahta yang berkuasa atas surga. Kalau dikatakan Yesus berkuasa atas surga, itu bullshit. Itu dibatalkan sendiri oleh Bible. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, dan yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu tidak kekal. Dia hancur, lebur, yang kekal hanya Allah. Sedangkan kalau dikatakan bahwa penguasa kerajaan maut, itu betul Yesus. Itu betul. Jadi penguasa kerajaan maut itu Yesus. Tapi Yesus yang mana dulu? Ini perlu diperbaiki dulu pikirannya Dokter Adi yang tadi itu. Ya, Yesus itu penguasa kerajaan, tapi kerajaan maut. Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang dengan nyala api. Di Wahyu 19 teman-teman. Sabar ya Bang ya, sabar. Kalian kan penyembah Yesus Kristus kan? Nanti saya jelaskan bahwa hanya ajaran setanlah yang ingin menyamai kemudian pencipta langit dan bumi dengan melantik yang bernama Yesus yang bukan pencipta ini sebagai tandingannya. Sabar. Duduk yang cantik. Di dalam kitab saudara, Wahyu 19 nomor 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Lalu kemudian di 2 Tesalonika 1 nomor 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Yesus, Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Jadi dari sini saja gambaran terhadap apa yang Anda sembah itu nampak kelihatan. Lalu kemudian di dalam Wahyu 20 nomor 14, lalu maut dan kerajaan maut. Jadi ada kerajaan selain dari kerajaan surga, ada lagi satu kerajaan, yaitu kerajaan maut.
itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi memang ada yang disebut kerajaan maut. Nah, kalau Anda lihat di kitab saudara, siapakah penguasa maut ini? Iblis. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus dimusnahkan oleh dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus bukan raja di surga. Di mana Yesus jadi raja? Di kerajaan maut. Siapa yang berkuasa atas kerajaan maut? Jawab aja sendiri. Ya, Yesus itu memang raja, tapi dia raja di kerajaan maut. Itulah Yesus yang kalian sembah. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan raja. Kemudian ada wakil iblis yang mencoba untuk menipu dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi di dalam Yesaya 9 nomor 6. Ini Dokter Adi kalau dengar saya ya membahas kitabnya Yahudi, khususnya Yesaya 9, Anda harus memulainya dari data nomor 1. Jangan comot dan jangan gila permanen. Pada saat Yesaya itu diwahyukan kepada Yesaya, itu masih kurang lebih 600 tahun baru Yesus lahir. Sedangkan yang lahir pada saat itu adalah Hezekia. Catat itu baik-baik. Jangan kau klaim. Kalau kau katakan di mana Hezekia digelari kemudian Allah yang kekal. Saya tanya juga, di mana Yesus digelari Allah yang kekal? Hah? Yang mati kemudian ditombak. Mana ada raja kekal itu mati dia? Enak kali ngambil kitabnya orang, seenak perut. Di situ diterangkan bahwasanya kalau mau membahas tentang Yesaya 9, baca dari nomor 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negara kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini siapa yang dinubuatkan ini? Siapa yang membebaskan Bani Israel seperti masa ketika kemudian Bani Israel lepas dari penindasan Midian? Ada Yesus melepaskan penindasan Bani Israel terhadap penindasan Roma terhadap Bani Israel? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dimaksud adalah oknum yang sama seperti ketika dia kemudian melepaskan penindasan terhadap bangsa Israel dari bangsa kerajaan Midian. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Apakah pada saat Yesaya menuliskan suratnya ini Yesus sudah ada? Enggak ada. Yang ada pada saat itu adalah Hezekia. Hezekia pada saat menerima wahyu si Yesaya, Hezekia telah lahir dan di situ dia masih bayi. Dokter Adi, hati-hati Anda ya. Jangan menyesatkan orang semakin jauh. Jadi bagaimana Gideon? Gideon kemudian mengalahkan bangsa Midian. Wajib hukumnya yang telah lahir ini berlaku sama seperti Gideon yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan bangsa Midian. Kalau tidak sama dengan Gideon, maka dia tidak layak disebut sebagai raja yang kekal. Siapa yang sama seperti Gideon? Dialah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Dan di sini Yesaya kemudian jelas menukilkan, menggambarkan, memberikan informasi kekuatan dan bantuan dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian melalui kemudian Gideon. Paham? Jangan Anda pandai-pandaian mengambil kitabnya Yahudi tapi Anda kemudian menggunakannya seenak perut Anda hanya karena ingin menyembah kepada roh yang datang kepada Paulus yang bergelar Yesus Kristus itu. Hati-hati kalian. Jadi yang duduk kemudian
Di dalam Yesaya 96 Anda bisa baca 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga pasal 19, 2 Raja-Raja 18 dan juga 18 nomor 13. Dalam tahun keempat, dalam tahun ke-14 ya, dalam tahun ke-14 Raja Hezekia, dia kemudian berperang melawan siapa? Sanherib. Dia mengalahkan kemudian. Siapa Sanherib ini? Dia adalah Raja Asyur. Bagaimana kemudian Raja Asyur ini menyerang negeri Yehuda, lalu merebutnya. Siapa kembali merebut kerajaan tersebut? Hezekia. Sama seperti Gideon ketika kemudian mengalahkan bangsa Asyur, bangsa Midian. Nah, Yesus mengalahkan bangsa apa? Bangsa apa yang dikalahkan oleh Yesus? Kuclu. Jadi cuci mulut. Kalau tidak ada air, ambil kuah coto. Kubur-kubur pakai kuah coto. Jangan asal ngomong. Tidak ngerti kitabnya orang Yahudi, asal jepla aja, asal ngomong saja. Hanya karena gelar dokter, sembarangan Anda mengambil kitabnya Yahudi. Belajar kalian. Utamanya ini Dokter Adi nih. Si Gimpe Ulu. Lihat Bang Suma langsung pamit. Dasar bocor halus. Silakan Anda tanggapi ya kalau masih mau. Ingat, ada 2 kerajaan maut dan kerajaan surga. Kerajaan surga, Yesus bukan raja di sana. Bukan. Baca kitab yang saya jelaskan kepada Anda tadi, 1 Korintus 15 nomor 8, Yesus takluk. Yesus di sana takluk. Ya. Dan kemudian yang hanya ada satu yang tersisa, yaitu Allah. Ada lagi Yesus. Paham situ? Kemudian yang menjadi kerajaan maut itu iblis. Dia tetap jadi raja di sana. Mau sampai kapanpun kerajaannya kekal. Nah, apakah Yesus kerajaan maut? Enggak. Kalau Yesus adalah raja di kerajaan maut, berarti Yesus di neraka. Belajar lagi. Jadi yang duduk sebagai raja di kerajaan maut itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang mengaku kemudian sebagai Yesus Kristus. Anda belajar lagi dengan baik. Coba Anda baca di dalam Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut ini? Siapa yang berada di kerajaan maut? Kerajaan maut itu di neraka. Siapa yang ada di sana sebagai raja? Mau menyembah rajanya maut? Mau? Kuclu, sembuh-sembuhlah kau itu ya. Minum kombantrin 1 papan kalau kau nggak bisa sembuh. Yang menjadi kerajaan maut itu, yang memegang kerajaan maut itu adalah setan, iblis. Wahyu 1:18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata Yesus, yang berkuasa atas maut itu adalah setan. Sekali lagi, coba kau ambil Bodrex, ya, campur baygon, kau minum itu, Dokter Adi, supaya kau sehat. Silakan teman-teman yang mau belajar. Boleh saya jawab, Bang Suma? Iya, silakan. Oke. Karena Bang Suma tadi ngomong tentang kerajaan maut, saya akan bacakan siapa yang ada di kerajaan maut. Iya. Ya. Saya akan lengkapi ya. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Iblis dihukum. Ya, kata Bang Suma kan yang dihukum itu iblis. Dengar ya, iblisnya siapa? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dan dari penjara, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api. Nah, ini penghukuman buat setan dan para nabi palsu dan para setan, iblis itu ya. Tetapi turunlah api menghanguskan mereka,
Dan iblis, ini ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu 4 binatang dan nabi palsu itu. Nanti saudara semua jelaskan nabi palsu ini siapa. Dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Saya jelaskan tentang nabi palsu. Ya. Ya. Yeremia 23 diterangkan tentang nabi palsu. Jelas di sana ketika berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya, dikatakan gini. Ya, dibaca, jangan dibaca benar. Bacanya biasanya. Ayatnya mana? Iya, oke. Saya baca karena ini satu perikop. Oke ya. Diterangkan gini. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh, oleh karena kutu ini, gersanglah negeri dan layulah padang rumput di Goron. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya kemudian seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga yang perhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa kembali dan dari tingkah lakunya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku bukan Allah yang jauh, yang datang dari jauh. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Ya, mereka ceritakan seorang kepada seorang,
Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang memperoleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan Nabi yang memperoleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini bercerita tentang nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Saya Yang jawab. Ya, Saya silakan Anda tunjukkan di dalam Saya kitabnya jawab, ya. Yahudi. Sabar, adanya nabi palsu yang berasal dari Arab. Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ini adalah nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, dan semua yang Anda ikuti. Silakan. Oke. Tadi Anda ambil dari Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan yang di kitab Wahyu, karena Yesaya itu tidak menubuatkan apa yang di kitab Wahyu. Yang kedua, saya akan jawab. Itu adalah nabi-nabi. Silakan. Dan itu menunjukkan jamak para nabi. Kalau ini yang disebutkan di Wahyu adalah seorang nabi palsu, ya. Oke. Jadi dia akan dihukum dan disiksa siang dan malam. Nabi palsu, terserah Anda terjemahkan siapa. Oke ya. Yang kedua, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu tidak berkuasa di surga tapi di neraka, saya akan bacakan ayatnya. Anda kan tidak punya dalil. Anda hanya menyatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sekarang saya buktikan dalilnya bahwa Yesuslah yang berkuasa di surga. Dengar. Lalu aku melihat, ya ini Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Yesus. Nanti saya akan buktikan. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu ini firman Tuhan. Ini digenapi karena dia akan datang sebagai hakim. Wahyu ini firman Tuhan. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu adalah firman kalam Allah. Dan semua pasukan yang di surga, ini kalau Anda bilang tadi di neraka, ternyata Anda salah baca mungkin ya. Dan semua pasukan yang di surga, bukan di neraka ini ya, di surga. Semua pasukan di surga mengikuti dia. Itu sebabnya dia digelar yang termulia di dunia dan termulia di akhirat. Jadi itu ya dan amin. Mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia raja nanti, ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam hilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi siapa yang selama ini menghina dia, nanti mereka akan rasakan siksaannya nanti di akhirat. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Itulah dibuatkan di Yesaya. Dia disebut sebagai Raja segala raja. Ya. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang dinubuatkan di Yesaya, yang kemudian dalam penebusannya menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Yang gohir ini harus dihubungkan dengan yang goib. Bagaimana caranya menghubungkan yang goib dengan yang gohir? Harus ada yang berwujud yang suci yang juga dari Allah sendiri. Itulah kalamnya. Dan itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Dari yang goib terhubung dengan yang gohir. Jadilah kemudian manusia itu kembali kepada fitrahnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah yang dari tadi dibahas antara
dokter siapa tadi dokter dengan Dokter gila. bahwa Nikodemus itu tidak paham apakah harus lahirkan dari kandungan lagi. Itu bukan lahir dari kandungan, tapi lahir dari roh. Bukan diperanakkan lahir dari daging, tapi dari roh. Dari roh. Jadi semua yang mau masuk ke dalam kekekalan, semua kita yang berwujud hari ini, termasuk Bang Suma, yang berwujud hari ini untuk masuk ke dalam kekekalan, kita perlu wujud yang namanya wujud yang mulia, wujud surgawi. Siapa yang wujud surgawi? Siapa yang pernah menawarkan tentang wujud surgawi? Dia adalah Isa Al-Masih, dia adalah firman yang kekal yang akan menjadi manusia. Ada nggak yang berkelas sedikit? Bukan pendongeng kayak gini, ada nggak? Ya, Tos. ya sama juga. Anda tadi mendongeng kan, hanya mencomot-comot. Saya ditanya, Sekarang pemirsa tinggal siapakah pilih. nabi palsu Yang itu? dicomot oleh Saya Sumato jawab nabi palsu itu dari Yerusalem. Saya sampaikan. Saya minta Oke, data terima nabi kasih ya, palsu terima dari kasih. Arab, mana datanya? Saya buktikan Paulus dari Yerusalem, penulis kitab Wahyu dari Yerusalem. Anda membaca data-data dari nabi palsu malah. Kuclu otak tinggal seupil otak, udah termakan sama lemak. Saya bertanya loh, ketika Anda bertanya siapa nabi palsu itu, saya katakan kitab Yeremia 21 nabi palsunya itu adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Anda menuduh nabiku, maka saya minta nubuatan nabi palsu itu dari Arab, mana dalilnya? Malah baca kitab mimpi. Cerdas sedikit napa teman-teman? Katanya anak-anak Tuhan. Kok kayak anak hantu? Saya minta dari kitab Anda loh. Anda sudah double senjata. Dari kitabnya Yahudi Anda pegang, kitabnya orang. Saya minta nubuat dari kitabnya Yahudi untuk nyerang nabiku. Ada enggak? Tak ada. Saya minta kitab dari Romawi, dari Yunani, nyerang nabiku. Ada enggak? Enggak ada juga. Malah entah kemana-mana kitab Wahyu dibawa. Saya yang lebih dulu tadi membaca kitab Wahyu itu. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Yesus. Saya yang duluan membaca itu. Yang saya tanyakan, nabi palsu kan berujung di sana terkait dengan Tuhan yang Anda sembah. Ya, saya kan tadi sudah mengatakan 1 Korintus 19 nomor 28. Yesus takluk, hancur dia, takluk dan hanya ada satu, yaitu Allah. 1 Korintus 15 nomor 28. Bahkan saya katakan Wahyu 1 nomor 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa yang memegang kerajaan maut? Ini siapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia, penguasa maut, penguasa dunia itu sudah datang. Siapa dia? Iblis. Berarti yang di Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Jawab sendiri. Kan lawak-lawak kalian ini. Bahas nabi palsu. Minta data, saya kasih data Yeremia 23. Ternyata nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Siapa yang berasal dari Yerusalem? Ya Paulus, penulis kitab Wahyu. Halo Bang Suma. Aneh-aneh aja. Ya silakan kawan. Makasih Bang Suma. Mana dalilnya di Bible? Nabi palsu berasal dari tanah Arab. Mana dalilnya? Bantu temanmu yang Iya tadi. kan ibaratnya dikatakan sama di kitab-kitab terdahulu Taurat Lil, sama Injil bahwa bahwa Nabi palsu dikatakan berasal dari bahwa tanah Arab. bahwa keturunan Nabi Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Silakan. itu dikatakan ibaratnya di Taurat sama di Injil bahwa dikatakan di situ bahwa nabi-nabi itu berasal dari keturunan Ishak bukan dari Ismail. Nah, Muhammad itu mengakui dari keturunan Ismail. Dari situ kan sudah bisa dibuktikan bahwa nabi palsu itu kan dari Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, iya, kita nabi berbicara palsu. mengenai Kan- nabi palsu. Nabi palsunya Karena- berasal dari mana?
Berasal dari mana nabi palsu itu? Di luar dari Bani Israel. Berasal dari mana? Di luar Tidak dari Bani ada Israel. cerita. Di Mana luar dalilnya? dari Coba tunjuk. keturunan Mana dalilnya? Mana dalil? Gini bang. Saya minta dalil. Bang Zu, gini bang. Bang Zu Dalil. percaya nggak ya? Dalil. Bang Zu, Dalil. Bang, Dalilnya, Nana dalil bahwa nabi palsu itu di luar Bani Israel. Mana dalilnya? iya, Muhammad kan keturunan Iya, Pak. Ismail bang. Muhammad mengaku Saya sendiri. tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad. Saya berbicara mengenai nabi palsu. Tolong tunjukkan di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain itu Ya, itu sudah bahwa menjurus ada ke nabi nabi palsu palsu, dari Bang. Arab. Mana dalilnya? Ya itu dalilnya bahwa itu menjuru ke nabi palsu, bahwa keturunan nabi itu dari keturunan Ishak bukan dari Ismail. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya? bang, astaga, bukan masalah dalil ini lagi bang, tapi kan sudah jelas. Keturunan Ismail itu raja-raja, bukan pada keturunan nabi-nabi. Kalau Ishak keturunan itu Saya nabi-nabi. minta dalil, tolong dihargai. Saya minta dalil. Bang, Saya kalau minta misalnya dalil, abang Bang. membuka dalil, gue nggak bisa buka nih bang sekarang bang. Soalnya gue lagi di nongkri bang. Nongkrong, Terus Bang. Anda ngomong berdasarkan Ini ada temen- apa? Berdasarkan Ini pantat. ada teman-teman gue Islam nih bilang bang. Apa katanya temanmu yang Islam itu? Katanya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail bang. Berarti Muhammad dia itu keturunan mengap- Nabi Ibrahim berarti. Iya, Sekarang keturunan Ibrahim, Paulus ini tapi kan keturunan dari ibaratnya mana? Yang Ya, diberkati. Paulus keturunan dari mana? Paulus keturunan dari mana? Bani Israel bang, orang Yahudi. Mana dalilnya? Tunjukkan. Siapa nama bapaknya? Dan suku Benyamin. Nama bapaknya siapa? Nggak tertulis di Alkitab bahwa bapaknya siapa, mamanya siapa. Nggak ada tertulis. Mending kau nabikan Luga Tambunan. Si pending. Tentara Berarti- bapaknya siapa, emaknya siapa, Enggak. daripada ku menabikan seorang Paulus yang tidak tahu siapa bapaknya. Berdampakkah kalau misalnya Paulus itu nggak ada silsilah atau ada silsilahnya? Oh, berdampak. Gitu, Bang. Sama seperti setan. Anda tahu nggak silsilah setan? Kalau misalnya berdampak, kalau Bisa misalnya tanya dulu sama berdampak, mu. kenapa di surat Setan Yasin itu ketahuan nggak silsilahnya? Siapa bapaknya? Siapa emaknya? Ketahuan silsilahnya, Ya sama aja ketahuan seperti Paulus itu. silsilahnya ketahuan? Iblis itu Siapa? kan dari malaikat. Iblis kan Iya, siapa ibaratnya nama adalah bapaknya? Setan yang datang kemudian mencobai Paulus, yang memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam kisah para rasul, siapa nama bapaknya? di mana bang? Di mana bang iblis mendatangi Paulus bang? Nggak ada bang. Kisah para pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Makanya kau jadi Kristen Iya. itu Di situ dikatakan dalami. iblis nggak? Di situ dikatakan iblis nggak? Bukan iblis kan? Ya Bang? jelaslah iblis. Ya dari mana anda mengatakan ibaratnya yang ketemu sama Paulus itu adalah iblis? Lah, Dari mana Bang baca Sulaiman dari mengambil kesimpulan kisah itu? para wartawan 16 nomor 16 sampai 18, iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Alamak. Iya, dari mana anda mengatakan bahwa itu adalah iblis? Ya kan bang? Dari Itu, Bang. dalilnya. Gue mau bertanya nih. Karena tertulis begitu. Dalilnya nggak ada ibaratnya mengatakan bahwa dia iblis, nggak ada tertulis juga Baca nama-nama makanya. iblis. Astagfirullahaladzim. Roh jahat itu apa? Kalau roh jahat apa? Bukan iblis. Ya roh jahat iblis, tapi nggak ada tertulis roh jahat di situ bang. Anda pernah baca nggak? Udah gue pernah baca tapi gue lupa bang, tapi gue paham intinya bang. Intinya di situ bahwa Udahlah kawan, Yesus udahlah sih- kawan. Mending besok Gimana, kamu Bang? jualan ayam potong di pasar. Jangan ikut dialog di agama kalau nggak ada senjata. Kasihan Ya, Kristen enggak, yang lain Bang. dengarkan Anda. Kasihan. Kagak lah bang, ibaratnya kan ini kayak sharing ilmu juga. Ibaratnya kalau misalnya abang percaya ibaratnya agama Islam itu emang benar kan harus diwartakan loh. Sama ibaratnya kayak Kristen, ibaratnya kalau misalnya gue ibaratnya yakin sama agama Kristen harus diwartakan juga gitu bang. Nggak apa-apa Ya ini ibaratnya saya kayak dialog-dialog kayak gini. wartakan bahwa yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus itu setan. Iya bang, anunya nggak tertulis kayak gitu bang. Loh, Udahlah. kisah para pewarta bab Ya udah, Bang, 16. gue turun dulu bang. Ya baca Gue ada ya di urusan situ. nih. Baca di sana ya, baca di sana. Rasulmu itu diproklamirkan sama juru bicaranya, roh jahat.
keturunan. Anda sudah mengakui roh jahat itu adalah iblis. Pasien selanjutnya. Ya, Ini kok mereka ini kok diskusi gak pakai data ya? Ini Razata ini Islam kayaknya bang. Bang Razata monitor Bang Razata. Bang Razata. Itu Pak Pendeta Abong itu Gurunda yang nantang Gurunda itu yang nge-DM ke saya itu malah kabur dia sekarang. ilmunya segitu nantang saya. Ilmunya kayak gitu. Iya, yang kemarin nantang itu pendeta itu. Lihat PT-nya, sosokan bahas Al-Quran sama Bible. Sekarang giliran bertemu sama Gurunda langsung, dasar odading basi. Odai monitor Odai. Ya, assalamualaikum. Ya, monitor. Assalamualaikum. Ya bang. Halo. Islam bang ya. Waalaikumsalam. Islam. Ya, saya Islam. Saya cuma mau menyampaikan sebentar aja itu turunkan. Tadi tuh yang dialog sama Bang Juma tuh kayaknya tadi dia nggak bawa data. Makanya agak kurang kayaknya tuh orang satu tuh. Iya, itu aja saya menyampaikan. Dan ya, dan untuk Bang Handi Celebes terima kasih, sehat selalu, dan Bang Juma sehat selalu. Oke, silakan turunkan, saya enggak apa-apa. Siap. Oke, pasien selanjutnya kita naikkan apa keluhan ya? Oke, silakan. Iya, pacar. Nama juga. Pacar monitor. Ya. Kan bang, saya muslim bang. Oh ya, abang minta naik. Oke, baik, siap. Izin saya turunkan bang ya. Oke, ya terima kasih. Ya, assalamualaikum. Gue heran ya, Dokter Adi dan lain-lain memaksakan banget itu ya, kitab orang diambil terus kemudian dipaksakan menjadi nubuatan untuk Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang dinubuatkan gitu? Tuhan dinubuatkan lahir. Terus kemudian setelah dicek nggak ada yang memenuhi syarat. Dan di situ juga telah lahir. Diminta mana datanya. Kalau itu yang lahir Raja Hezkia, ya itu penafsirannya orang yang punya kitab. Masa Kristen bantah yang punya kitab, gimana sih Dokter Adi? Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Bukti bahwa ini ya teman-teman sekalian, bukti bahwa bukan Yesus yang dinubuatkan di mana? Di Yesaya 9. Yesaya. Ya, itu bisa dibaca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Saya mau tanya nih kepada teman-teman muslim, saya mau tanya, apakah Yesus ini keturunan Yoyakim? Sahih, betul, Thayyib. Dia keturunan Yehonya, Yoyakim. Nah, berarti apakah dia bisa jadi raja? Tidak. Tidak. Di mana dia dituliskan kalau dia adalah keturunan Yoyakim? Ada yang ingat? Di Lukas pasal 3 berapa itu? Matius 1 27 nomor 11 juga. Matius 1 ya. Matius 1 nomor 11 ya. Oh ya, Yosia memperanakkan Yehonya. Ya, itu dia. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Nah, ini adalah silsilah kakek buyut Yesus. Tapi di situ nama Yoyakim dihilangkan, tidak dituliskan. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30 dituliskan, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi
Yesus ini kerajaannya di mana Yesus? Mereka kerajaannya nanti di surga. Satu ada kerajaan, dan rajanya itu mungkin yang diduga Yesus, yang menurut Yesus asli itu palsu. Karena kan dikatakan bahwasanya kerajaan maut itu kan neraka. Nah, mungkin dia rajanya di situ mungkin. Ya. Nah, kalau dua yang Ibrani Gurunda. Dua Ibrani. Iya betul. Ibrani 2. Ya, Ibrani 2:14. 14. Mantap, ingatannya bagus. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus yang penyesat itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ya, itu Bang. bisa. Bertanya. Abang Islam Mau atau bertanya. Kristen, Abang? Islam atau Kristen? Islam. Ah ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang Yudas Iskariot. Mati aja. Iya, maksudnya kenapa, Bang? Kenapa Yudasnya? Kenapa? Itu kan ajaran Islam disamarkan Yesus itu dengan Yudas Iskariot. Apa betul? Enggak. Enggak ada, Bang. Enggak ada tertulis. Udah ya, aman. Enggak ada ya. Iya, betul. Iya. Siapa yang disamarkan pada Yesus di salib itu? Kristus. Berdasarkan Bibelnya Kristen, Kristus, Bang. Kalau di agama Islam siapa itu? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oh tidak ya. Iya. Makasih, Abang. Tapi di Al-Quran ciri-cirinya di Al-Quran yang disalib itu anak durhaka. Itu. Ya, betul. Membenci ajaran para nabi, membenci rasul-rasul, memusuhi Allah, itulah yang disalib. Orang yang terkutuk ya, Gurunda ya. Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Wih, mantap. Ada Hoi. Oi. Siap. Oi, ya, silakan. Kau di atas mau diskusi atau mau ngujar, Oi? Diskusi. Ini mau serius atau mau lucu-lucuan atau? Silakan kalau mau serius, silakan. Gini, Oi, topik apa yang kau kuasai, Oi? Jadi diskusi dua arah. Apa kira-kira bahasannya? Itu, Oi. Lanjut. Tidak, lebih ke yang tadi itu yang belum dijawab sampai selesai tadi sama siapa, Alfi sama Ferry. Ini kok nggak mau dua arah lo? Tapi belum kau jawab tadi. Aku kan nanya Yesus di mana? Silakan aja, Oi, apa yang kau mau tanyakan ini? Nanti Gurunda. Iya, pertanyaan tadi itu siapakah penolong? Maksudnya yang bawa nanti ke surga nanti siapa? Di Muslim itu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya baik. Itu harus ditahu kan, maksudnya. Ya, siapa tahu ada mualaf. Silakan Gurunda, Fadol Gurunda. Gurunda kah yang bawa? Apa itu? Tidak connect juga Gurunda ini. Iya, lagi ada telepon, ada yang mau mualaf katanya. Api Jabar. Iya, gimana? Gini. Di Api Jabar Gurunda ada yang mau syahadat? Ya itu dia maksudku. Gurunda. Iya. Tadi pertanyaan ke Alfi seperti begini yang saya katakan, yang saya maksud tadi, penolong atau yang bawa ke surga nanti siapa di Muslim itu siapa? Penolong yang membawa ke surga. Iya, yang mempertemukan dengan Sang Pencipta siapa nanti? Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bawa umat Muslim bertemu dengan Sang Pencipta. Ke surga. Iya. Beliau yang Muhammad membawa. Muhammad sekarang di mana?
Nabi Muhammad di alam barzah. Bukan di surga. Surga belum ada orang yang di surga sekarang ini, belum ada. Nanti keluar dari kubur baru orang dihakimi untuk ditentukan dia ke surga atau di neraka. Yesus itu tidak ke surga, Yesus itu ke langit, Cak Ayu. Ini saya tidak mau permasalahkan surga itu di langit atau di mana. Yang jelas belum ada yang ke surga kan. Masalahnya Yesus Belum ada yang tak ke ada surga dalilnya itu di ke mana? surga. Di mana dalilnya Yesus ke surga coba? Ada nggak? Nggak ada. Orang belum ada ke surga. Cak Ayu. Kan Yesus Mana di surga dalilnya? itu banyak. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Dia ke langit. Iya naik ke surga. Kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik Maha ke Kuasa. surga. Itu Iya, di itu situ kan. original Nah. teksnya. Jangan gila napa? Iya kan kita belum tahu surga di mana Zuma. Lah, surga dengan langit itu berbeda. Tante. Kau menjelaskan ini kau pernah ke surga tidak? Lah, kamu sendiri pernah ke surga nggak? Itu makanya ditanya. Iya, engkau tanya saya. Kamu mengatakan Yesus ke surga. Yesus sujud, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus menyembah pencipta langit dan bumi. Dia ke surga. Berarti sudah ada wakil kami di sana. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Pemakan babi ada nggak ke surga? Orang yang joget-joget hari Minggu ada nggak ke surga? Belum ada kan? Tapi orang yang sujud menyembah kepada Kembali. Allah, meletakkan wajahnya ke tanah, Zuma. kemudian bersunat berpuasa, itu sudah ada wakilnya di surga. Kalau surga yaitu Yesus. Nah, wakilmu ada nggak di surga? Ayo, wakilmu ada nggak di surga? Yesus sujud, kami sujud. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Wakilnya sudah ada di surga. Yesus orang soleh, kami orang soleh. Yesus juru selamat, kami adalah pengikut umat Islam. Kau pernah lihat Yesus sujud? Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam ibadah. Malu-maluin saja kau ini. Wakil kami itulah Yesus yang sudah Sujud tapi ada bukan sholat. di surga. Kalau kamu mau mengikuti itu. Nah, sekarang wakil orang joget-joget hari Minggu itu mana? Di surga mana? Mana? Coba, siapa yang habis joget langsung ke surga? Siapa? Ada? Memangnya di Al-Quran ada kata Yesus? La haula wala quwata illa billah. Anda membawa Yesus ke surga. Saya katakan, kenapa Yesus ke surga? Karena dia sujud, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Karena dia puasa, karena dia tidak makan babi, karena dia sunat. Makanya dia dibawa ke surga. Nah, kami juga sama dalam beribadah, kami sama seperti Yesus. Nah, kamu sendiri, wakil orang joget-joget hari Minggu ada nggak? Berarti kau menyembah Yesus ini sekarang? Alamak, menyembah Yesus pula. Yesus tidak menyembah Yesus, Pano. Terus kenapa Tahu bawa lagi nama dia. Terus bawa nama Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, kawan. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah Yesus. Ada nggak wakil penyembah Yesus ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Orang menyembah Yesus terangkat ke surga ada nggak? Enggak ada. Tapi penyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sudah ada wakilnya di surga. Namanya siapa? Yesus. Masih mau aku datang besok? Masih mau bergoyang dia? Kami sujud dalam ibadah. Yesus sujud dalam ibadah. Wakil orang yang bersujud kepada pencipta sudah ada di surga katamu, yaitu Yesus. Nah, wakil orang joget hari Minggu ada nggak? Ada nggak di surga wakilnya? Ada nggak? Kena ginjalmu kan? Diajak diskusi baik-baik tak mau. Iya, tadi kan saya diskusi baik-baik. Kau lari ke Yesus. Lah, tadi Anda bertanya Nabi Muhammad kemana katamu? Siapa yang membawamu ke surga? Orang yang mempraktekkan menjadi orang soleh, wakilnya Yesus sudah ada di surga. Yang ditanyakan ini penolongmu siapa?
Nggak usah penolong-penolong. Kalau kami Cuma- di Islam kawan, cuma- dengar. Di Islam dengar. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Itu udah final. Yesus kemudian sujud dalam beribadah. Yesus itu seorang yang soleh. Yesus itu anak yang soleh. Yesus itu orang muslim. Bukan kafir dia. Dia bukan Kristen. Yesus itu muslim. Wakil orang muslim sudah ada di surga. Namanya Yesus. Wakil orang kafir ada nggak di surga? Ada nggak? Ada nggak? Nah, jantungmu pindah ke kanan bukan? Pandai-pandaian. Yesus Kembali kita itu ke topik orang semua. muslim. Yesus itu orang soleh. Wakil Dari orang lari, soleh dari sudah topik. ada Takut di sekali surga. kau ditanya. Loh, Jangan takut. saya yang bertanya samamu karena pertanyaanmu sudah kujawab. Saya Oh, bertanya, salah di mute, wakil orang yang berjoget ria di hari Minggu itu di surga siapa? Ini penolongmu siapa nanti mau ke surga ini siapa penolong ini? Kami tidak butuh penolong karena kami sudah tahu Masalahnya kemana yang kami tolong ini masih pergi. dikubur. Loh, Yesus sholat, Yesus puasa, Tidak, Yesus yang tolong kau bertauhid. nanti siapa? Lucu ente ini. Tunggu, Kau bertanya yang tolong kau ini tentang siapa itu, sih? sedangkan kamu keropos. Ditanya, siapa penolongmu nanti coba? Ayo, siapa penolongmu? Orang yang joget-joget di hari Minggu, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai Iya, nama Yesus, iya, mengusir terserah, setan pakai terserah. nama Yesus, penolongnya siapa? Ini terserah ya sudah. Lu turun, cari gereja, temui Penolong pendeta, siapa? Masuk turunin penolong. celananya, celop, jarimu jilat. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi lagi setelah menjilat kemudian rasa keju atau rasa coklat. Udah dibilang siapa kemudian yang mewakili kamu di surga? Kami sudah ada. Wakil kami sudah ada. Siapa? Yesus. Bukankah Yesus itu yang menjadi gaunganmu? Wah, keselamatan karena kami sudah ada di surga, yang penolong kami udah di surga. Nenek lu kiper. Yang ada kamu diusir. Enak aja ngomong, Yesus sudah di surga. Lalu kamu di surga juga. Jangankan masuk ke surga, di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke kota suci Yerusalem. Paham? Jangankan masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi saja haram hukumnya Kristen itu. Mana dalilnya? Yeskel 44 nomor 9. Boro-boro mau ke surga ente. Mimpi aja lu siang-siang. Pakai ilmu diskusi itu, pakai ilmu, ada senjata. Ditanya mana wakilmu? Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bertauhid, Yesus bersaksi dirinya utusan. Kami bersaksi Yesus utusan. Wakil kami sudah ada dong di surga. Apa yang Yesus lakukan, kami lakukan. Dia seorang muslim, dia seorang yang soleh. Kami juga sama. Wakil kami sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen, orang kafir ini mana? Yang makan babi, makan asu, makan biawak, makan tikus, padale. Mana wakilnya ke surga? Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Bom-bom. Nggak ada paman. Nggak ada paman. Nggak ada. Banyak Nggak ada. cerita. Halo, Icang. Icang 125. Icang 125 panggilan kedua. Icang 125 panggilan ketiga. Oke, Alfi izin turunkan. Di sini ada Ki Gede. Halo Ki Gede Batu Tumpuk panggilan kedua. Ki Gede panggilan ketiga. Oke, nggak ada juga. Kita nggak mau lama-lama di sini ya. Halo Bang Hendri. Bang Hendri Kamba. Hendri Kamba Yang panggilan mau kedua. syahadat udah syahadat ya, belum ya?
Masih Nggak tahu nunggu ya? kapan. Belum, masih bercanda di sana belum. Nanti saya Belum ya? kabari kalau udah. Saya Iya. pantau Kamal saat HP saat. Baik Bang Handi. Pak Mahful Lohen. Pak Mahful Lohen. Panggilan kedua Pak Mahful Lohen. Panggilan ketiga nggak ada juga. Oke. Lendir biawak. Aneh-aneh nama orang. Lendir biawak. Lah Allah la quwata illa. Lendir biawak. Astagfirullahaladzim. Kita naik ini nggak ada suara. Turunin aja lah. Ini ada yang minta naik nih. Sini nih. Pasien berikutnya silakan. Halo. Kau ni apa? Oi, kau ni apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Apa bang malam. kau? Malam. Mau nyapa Bang Juma aja bang. Oh iya langsung bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum bang. Bang Juma sehat selalu bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Iya Bang, amin. Abang juga ya. Bahagia sekali bang ketemu abang. Itu aja bang. Alhamdulillah. Sehat selalu Masya Bang Allah. Andi, semua Pak Ustadz. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Didion monitor. Halo, assalamualaikum bang, muslim. Ya bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun aja bang, kepencet bang, Siap. Jadi yang mau mualaf di sana itu belum, nggak ada. Sepertinya nggak jadi. Tadi aku pantau kok. Lanjut. Ya dipantau aja Bang Handi. Halo Pak Gadi Musik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak, langsung. Aduh, tidak berpendidikan kayaknya orang ini. Jadi gini Bu, nanti ceritain ya Bu ya. Yang soal 2 jutanya itu gitu Bu. Kok di mute, Rick? Lagi pindah. Oke. Nanti kalau kurang aku yang turun lah. Nggak apa-apa. Ini. Nah, ngapain jadi agama jadi udah bolak-balik yang murtad lagi gue bilang gitu kan. Enggak, saya emang nggak mau sebenarnya. Apapun ujiannya saya insya Allah. Terima kasih Badira. Udahlah. Apa udah Bang? Itu alis. Muhammad ini siapa? Maaf ya teman-teman, kita lagi nunggu Bang Juma ya. Sama Ya. ini. Oke lah, Bang Juma OTW, Bang Andi OTW. Oke. Mikana. Halo Ijal Jin. Mikana. Iya. Zaman ya, saya turun ya. Aman Glenn. Udah Bang Glenn, santai dulu. Nanti dulu satu-satu aja Glenn. Aja Bang Glenn. Bang Erik tuh makin gendut woi. Enggak, kalau di sini saya trauma diturunin, makanya saya mau turun duluan. Trauma saya. Gua yang diturunin. Nanti teman-teman kalau ada yang diturunin mohon maaf ya. Saya akan ngomong dulu.
Tuh kan, daripada turunin, mending saya turun sendiri deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kali kok bang, itu aja. Maaf ya Pak. Kita nunggu Ustadz. Siapa Rik yang mau sadar Rik? Ada Erik sadar lagi. Saya pull up Bang Zuma. Nah nih, beliau udah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Juma. Siap Bang Yan, Sehat. Linda Glenn, semuanya, Bang Bejo, Bang Samudra, Bang. dan Abraham, Api Jabar. Alhamdulillah. Sehat. Wah ini pendekar 2 orang. Yang mana yang usaha ada yang kacamata? Iya. Kacamata. Iya. Allahu Akbar. Tunggu suaminya lagi ke depan sebentar. Jadi ini kebetulan kan dekat rumahnya Bang Zuma. Nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sih namanya? Ibu ini yang mau syahadat. Iya, betul. Suaminya juga. Enggak. Saya enggak udah Islam asli. Udah Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Iya. Ini tunggu suami atau mau langsung syahadat? Langsung gimana? Pak, Kalau enggak nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak, sebentar Pak. Kita prosesi syahadat dulu. Posisi dulu Pak. Makanya lu pada suruh beli rokok sih. Ngapain lagi rokok buat diri lah. Lu kayak gak suka banget lo sama gua. Bentar. Nih, arahin. Bisa ya? Bisa. Bawa sendiri rokok. Deketin dikit, Jur. Deketin dikit. Kalau bisa anak kecilnya dijauhin, nggak boleh masuk kamera anak kecil. Tuh udah dekat tuh. Kurang apa? Kurang dekat deh. Kurang dekat. Udah dekat dong. Cukup. Mungkin dijepit aja di kayak gitu. Gitu aja. Ya. Ceritanya dulu tuh Kang Andre. Silakan Bang Juma. Iya, silakan. Ini dari sekte mana, Ibu? saya dari sekte Kristen Advent. Oh, Advent, temannya Bu Darni berarti ya. Nah, seperti itulah. Tapi saya belum pernah kenal Darninya. Iya. Teman kita yang ada di Sumatera Utara. Teman akrabnya Bang Juma di Medan sekarang itu kayaknya. Iya betul. Masya Allah. Ya jadi dari Advent kemudian tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ya Bu? Iya. Karena memang dari dulu sih, dari kecil saya, emang bapak saya kan, maaf jujur ya, bapak saya Muslim, mama saya non Muslim. Nah, semenjak bapak mama berpisah, seumur SMP ada SMP kelas 1, itu saya masuk ke agama mama saya, Nasrani gitu. Oh iya, Kristen. Kalau ada Islam masih kecil udah tahu, dipupuk dari dulu udah tahu gitu. Cuman karena berpisah antara mama bapak, ya saya ikut mama, jadi ikut Nasrani gitu. Oh iya. Nah, Masya ketemu Allah. sama yang pertama kali itu dia orang Kristen juga, tapi dia tuh kasar sama saya, KDRT saya. Ya saya mau pikir ya, kalau orang Kristen itu kenapa sih sama, maaf kata istilah katanya, sama istri itu galak banget, gak bisa ngomong baik-baik gitu. Iya. Ya katanya gitu. Ya sekitar situ dia agak sakitnya gimana ya, sakit hati sih enggak sih ya, cuman yang namanya KDRT
masih ada traumanya gitu ya kan, nggak usah begitulah, maksud kata mama saya gitu, kalau emang nggak suka balikin baik-baik gitu ya. Dari situlah saya udah biarin lah, saya iniin gitu kan, pasrahin aja sama Allah gitu kan. Nah saya kenal kembali lagi ke Islam pas saya percaya, ya Allah saya harus balik lagi ke agama saya, ke Islam, untuk bapak saya yang dulu gitu kan. Tapi ya begitulah Bang Zuma, tahu sendiri kan ya, susah banget lepas yang Nasraninya gitu kan, kalau nggak benar ini kan jadi gejolak sana gejolak sini. Tapi alhamdulillah saya ini ya udah, saya nekat ini iman saya mau mualaf gitu tuh, 5 tahun yang lalu deh. Saya tinggal. Iya. Artinya tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ya kan ya? Karena kan di surat Al-Ikhlas ya, situ ada yang Allah tidak diperanakan apa gitu kan, Tuhan selain Allah itu. Iya betul. Masya Allah. Dan masih Nasrani juga, makanya sampai sekarang putus persaudaraan gitu. Semenjak mama saya juga, alhamdulillah mama saya mualaf, sebelum meninggal saya ucapin ke telinganya sebelum meninggal kalimat syahadat, langsung napasnya putus secara pelan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Zuma. Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini ceritanya Bang Zuma. Kemarin kan kita syahadatkan yang di Kamalnya Ustaz Arif. Jadi kan saya share nomor WA saya. Nah ibu ini dia kan simpan nomor saya, terus telepon saya. Beliau ini kan udah dulu pernah mualaf, tapi sertifikat kemualafannya nggak ada. Jadi untuk pengurusan ini susah. Makanya saya bawaan ke Api Jabar. Kan beliau ibu ini nelpon saya gitu. Jadi saya koordinasikan dengan Api Jabar. Gimana nih? Nah, kata Bang Yan semuanya di sini disyaratkan lagi. Jadi insya Allah saya serahkan sama Bang Zuma, ibu ini, itu Bang Zuma. Baik. Kebetulan tim kita sudah ada di sana juga. Ada Dinda Andre dengan Dinda Erik. Mereka berdua sudah ada di tempat ibu ini. Jadi identitasnya nanti tinggal dikirim ke siapa? Ke Bang Ian atau Bang Handi atau Bang Glenn. Nanti teman-teman kita yang akan meneruskan ke sekretaris umum untuk dibuatkan sertifikat. Namun sebelumnya mungkin kita syahadat ya, Ibu? Iya, siap. Atau masih ada yang ditunggu yang lain? Yang akan mendoakan beliau sebentar siapa? Mungkin kita tunggu ustadznya aja Bang Zuma yang mendoakan nanti, atau enggak Bang Zuma langsung sekalian? Jangan. Memang ada pakar doa, ada yang khusus untuk berdoa untuk mualaf. Mungkin Ustaz Alif. Iya. Turun aja, saya turun di bawah aja. Saya udah tugas saya sudah selesai, Bang Zuma, semuanya sudah selesai. Saya nitip beliau sama ini mohon disadarkan. Gitu aja Bang Zuma. Lanjut, saya turun di bawah aja. Baik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alifnya dipanggil mungkin ke sini. Siap. Bang Andre tolong deketin mic-nya deketin dulu. Mic-nya nggak dipakai di sini. Nggak ada colokan lagi. Jangan berantem kalian, Ini dia nggak bawa kabel mic nih, sebel Pak. Kelakuan dari dulu nggak berubah lu ya. Dasar anak durhaka. Aduh, nggak bawa kabel. Tapi suaranya kedengeran ya suaranya? Suara ibunya kedengeran. Deketin lagi Ndre. Kedengeran. Tunggu bentar. Kita Enggak kedengeran, enggak. Mbak Handi, Ustadz Alif, Kenda. Saya lagi telepon. nggak akan kedengeran suaranya. Atau Pak Desudi. Sawabi juga aku telepon, tunggu ya. Bukan, nanti dari Bang Jumanya nggak keluar suara.
Keluar suara dipakai ini. Tenang. Nah, jangan berteman. Nanti katanya berkelahi. Berantem mulu lu berdua. Nih. Terus? Jadi dicolokkan. Bak, masuk. Pakai ini. Cetok. Ini udah keluar. Lu PA lu berdua. Oh, nanti kita nonton di Komal aja. Ya Allah Akbar nih. Ini harus kita tampol kan ini. Tampol aja tuh yang nggak bawa kabel tampol. Ini. Nah, Mbaknya pakai headset. Maaf. Satu aja nggak apa-apa. Coba pinjam TikTok. ini. Udah. Kan ini ngerekam. Nggak usah nanti. Pak, maaf kecilin benar. Ketua api ada nggak? Nggak, Pak Desugi udah dibawa tuh, naikin udah telepon. Tapi lagi pengajian, nggak bisa. Oh siap. Ya, Pak Desugi dibawa, perhatiin, lanjut. kita colokin ya. Coba. Nggak ada Pak Desugi. Bentar dulu. Satu nggak apa? Satu aja. Suaranya ada? Halo, assalamualaikum. Yang ini mah nggak ada ininya. Nggak ada hitam-hitamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Deketin aja, Dre. Deketin aja pengantin. Enggak, itu udah bisa mic-nya ada. Ada mic-nya. Oke. Suara noise. Bentar. Ribut banget dah berdua ya lu. Udah belum? Suaranya udah belum? Suara lu yang kedengeran, Dre. Dites dulu, Bu, coba. Ada satu. Kenapa? Bener banget. Sudah sampai gua sono ya. Itu dari suara Sampai gua sono ya. Tes, assalamualaikum. Udah masuk belum suara saya? Waalaikumsalam Pak Desugi. Halo, assalamualaikum. Tes. Aman, itu bagus. Iya, betul tidak dimasuk, Bu. Nah, gitu aja. Jangan sampai Saya gua yang sono ya. mau malam ya. Beres ya. Ada Pak De. Cuman kedengaran dikit. Kalau kecil suaranya di sini. Suara saya kecil ya. Gua denger suara itu jelas. Udah dengar. Dah. Dengar. Salah ibu kali. Enggak. Kagak, satu lagi nyalain handphone suruh ibu dengar. Udah. Udah kedengaran dikit. Tempel aja nggak apa. Suaranya dikit ya. Iya, Bang Suma. Tapi jelas suaranya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung proses syahadat. Iya? Iya. Oke, baik. Suaranya. Aman? Gitu enggak? Ini Pak Desugi tolong dimatikan mic-nya. Cek. Iya, kedengaran Bang Suma. Oke. Ibu ikuti saya, Bu ya. Iya. Baik. Tangan kanannya satu tangan simbol tauhid. Ya. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah.
ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya baik, selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Pak Hisugi untuk mendoakan mualaf kita ini. Silakan akhi. Ya, saudaraku sekalian, subhanallah, malam ini kita bertambah lagi saudara yang baru dari Kristen Sabang Advent ya. Subhanallah, kita mendapat saudara yang baru. Semoga apa yang baru saja didapat dan diucapkan bukan hanya sebatas di lisan, tapi juga ke dalam hati dan juga direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan segala urusan baik yang bersinggungan dengan manusia, yang kita sebut dengan muamalah, ya itu harus pakai bagaimana menurut agama. Siap ya Bu ya? Siap. Oke. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika doa kita diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diaminkan oleh orang yang baru bersyahadat, artinya beliau ini suci ya, kembali ke fitrahnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yulad alal fitrah." Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ibu ini kembali kepada kesuciannya, sebagaimana dia baru lahir tanpa dosa sedikit pun, karena dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah SWT, dan dosa dan amal kebaikannya tetap dihitung oleh Allah SWT. Mari saudaraku, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa antim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa amsilhu indal. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah, ya Rabb, malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih mengizinkan kami beserta orang-orang yang beriman ya Allah. Engkau masih mengizinkan kami beserta orang-orang yang baik ya Allah, yang selalu memikirkan agamamu ya Allah, yang selalu peduli dengan umatmu ya Allah. Orang-orang yang selalu senantiasa membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah.
Karena Engkau mengizinkan kami menjadi saksi saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Mengakui Engkau sebagai Tuhannya, mengakui baginda Nabi Muhammad yang mulia sebagai Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman yang baru saja didapat, ya Allah. Kekalkanlah iman yang baru saja didapat, ya Allah. Karena Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Bahkan kami tidak mampu menguasai hati kami, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Tetapkanlah iman di dada kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kufur, ya Allah, ya Rabb. Kami tidak sanggup, ya Allah, mati dalam keadaan kufur, ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, yang mengampuni segala dosa kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Amin ya Allah. Manusia hina, ya Allah, yang senantiasa berusaha berbuat baik, ya Allah. Tetapkanlah kami jadi orang-orang yang selalu senantiasa mengabarkan kebenaran agama-Mu, ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya maksiat, terjadinya maksiat, ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi, ya Allah. Lapangkanlah usahanya, ya Allah. Permudah segala urusannya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang Maha penyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas, ya Allah. Yang ada di rumah sakit, di rumahnya, ya Allah. Berilah kesembuhan sehingga mereka mampu beraktivitas bagaimana sedia kala, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kami. Semoga apa yang menjadi hajat Anda, yang menjadi permintaan Anda didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan selamat Ibu, siapa namanya? Siapa? Lia. Ibu Ria, ya Ibu Ria, saya ucapkan selamat. Lia. Oh Ibu Lia, saya ucapkan selamat. Anda hari ini sudah lepas, sudah sembuh dari menyembah anak orang. Ya, karena ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami ini umat terbaik. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita akan mendapat gelar umat terbaik. Sebagai orang kaum umat yang diberi gelar umat terbaik, maka kita punya tugas. Apa tugasnya? Sampaikan kebenaran dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dan berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Iman yang sudah didapat jangan disia-siakan, ya, karena berat. Menjadi orang Islam itu berat, Bu. Kalau di Kristen mungkin cukup seminggu sekali kita datang ke gereja, bersorai ria, yang penting Bapak senang, Anda dijamin surga. Tapi di Islam tidak begitu. Di Islam ada banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagai seorang perempuan harus tidak boleh lepas hijab ketika kita keluar rumah. Ya, itu harus dijalankan, itu wajib hukumnya. Ketika seorang perempuan, ya, dia keluar rumah tanpa tutup aurat secara sempurna, maka dia sama saja menjadikan suaminya atau orang tuanya masuk neraka. Karena menurut Rasulullah, laki-laki yang dayus itu, dia tidak akan mencium baunya surga
Walaupun surga itu sudah tercium, harumnya surga itu sudah tercium 700 tahun perjalanan. Ya, 700 tahun perjalanan sebelum sampai ke surga, kita sudah mencium harumnya surga. Tapi bagi laki-laki dayus, tidak. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Apa itu laki-laki dayus? Laki-laki dayus adalah laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap wanitanya. Tidak mempunyai rasa peduli terhadap wanitanya. Punya anak perempuan, ya, berbaju populer, punya diler, ya, pahanya dinampakkan kemana-mana, tidak berhijab, dia tidak mencium baunya surga. Punya istri dibiarkan keluar rumah tanpa hijab, dia tidak mencium baunya surga. Maka dari itu wanita-wanita muslim taat, tunduk terhadap aturan Allah. Jadi wanita muslim itu mudah, tidak banyak wajibannya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, taat terhadap suami, dijamin surga, enak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki banyak sekali yang harus kita tunaikan, harus menjaga wanita kita, harus membimbing anak istri kita dan sebagainya. Ya, laki-laki dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan wanitanya, baik anak ataupun istrinya. Sementara wanita tidak pernah dimintai pertanggungjawaban laki-lakinya, atau itu bapaknya atau suaminya, tidak. Mau bapakmu judi, mau bapakmu berzina, gak ada urusan. Mau istrimu berjudi, mau suamimu berjudi, mau suamimu berzina, Anda nggak dimintai pertanggungjawaban. Nah, laki-laki berat memang. Ya. Jadi itu Bu, pegang baik-baik karena Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan apakah manusia itu menyangka? Ya, apakah manusia itu mengira ketika dia beriman tidak kami uji? Pasti Allah uji. Nah, itu harapan saya ketika menjadi Islam harus tahan ujian. Insya Allah ketika kita tahan ujian, Allah akan muliakan kita. Agak dunia ini masih dipandang oleh Allah, Ibu, karena masih adanya agama Islam. Tanpa ada agama Islam, dunia udah dihapuskan. Gak ada gunanya bagi Allah. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini hanya senda gurur saja. Allah tidak pernah memandang bumi yang besar. Ya, mungkin kalau dibandingkan bumi kita ini hanya sebesar debu. Bumi dibandingkan dengan matahari mungkin hanya sebesar kelereng. Matahari dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti mungkin hanya sebesar kelereng. Tapi justru kita yang kecil-kecil ini, ya, yang hanya sebesar debu kalau kita bandingkan dengan jagat raya ini, itu yang dipandang Allah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada agama. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanpa ada kalimat itu, Allah nggak pernah memandang kalian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka ketika di diri kita tidak ada agama, tidak ada Islam, Allah memandang kita seburuk-buruk makhluk. Ya, maka pegang baik-baik agama ini, karena Allah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan pada manusia itu pada harta benda, kekayaan. Ya, tak. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan manusia ada pada harta benda dan sebagainya, kita tidak akan pernah melihat orang susah itu kaya. Apa orang kaya itu susah? Tapi faktanya banyak. Orang bunuh diri di rumah mewah, orang bunuh diri di mobil mengkilat, banyak. Tapi kenapa begitu? Ya, karena Allah nggak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu pada harta benda. Allah hanya meletakkan kebahagiaan manusia pada agama. Ketika dalam diri manusia itu ada agama, dalam posisi apapun dia merasa bahagia. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, ya, dia dibakar di dalam api. Bahkan untuk melemparkan Nabi Ibrahim aja diperlukan namanya manjani, alat pelempar batu itu. Nabi Ibrahim ditaruh di situ dilempar karena nggak ada orang yang berani mendekat. Tetapi ketika Nabi Ibrahim dilempar di dalam api, bukannya terbakar, tapi justru merasa kedinginan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada agama. Pegang agama baik-baik,
supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Itu Rabbal saja, Alamin. terima kasih yang saya sampaikan. Ya, ustadz-ustadz yang lain monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih hanya sedikit menyampaikan kepada ibu ini setelah memeluk Islam, tetaplah menjadi ibu, jangan sampai berubah menjadi bapak. Itu aja sih dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di surga. Silakan Bang Juma. Mau ngasih selamat boleh? Nah, Bang Juma, saya Ngapain deh? Mau ngapain? ini harus ada tulang ini. Ya, terima kasih Bang Zuma. Udah. Udah. Ya, udah kita yang penting kita datang, kita lihat KTP-nya, lihat segala macam terbukti ya. Jadi maksudnya ini kita juga memberikan saksi ya, dan saksi bukti. Saya melihat ini, mohon maaf bukan apa-apa, lihat kondisi direkam. Jadi biar tahu kondisinya tuh. Nggak apa-apa, Bu. Jadi gini, biar tahu kita juga. Enggak kan bukan kita ibu saya. Kita sudah ada di sini, sudah melihat. Ya. Jadi itu situ. Boleh, nggak apa-apa ya. Nah, ini kondisinya masih ada kecil, lagi tidur. Ya Allah ya Rabbi. Apaan? Udah. Udah. Mana? Oh, udah tuh. Mati nggak? Udah. Udah. Jadi ini kondisi, mohon maaf ya. Bisa dilihat ini masih ada bayi lagi tidur. Ini tinggal di kontrakan 2 petak. Kalau nggak salah ini rumah kontrakannya Pak Haji Sueb. Nanti saya ketemu Haji Sueb supaya bisa digratiskan selama 3 tahun. Pak Haji Ali. Oh, Pak Haji Ali, Pak Haji Sueb. Salah lagi. Hah? Pak Haji Sueb. Pak Ali, Bang Oh, Ali. Pak Ali ya. Ali. Salah. Oh, salah gua. Ya, ini nggak maksud ini ya. Oh iya ya, ingat dulu punyanya Haji Sueb dijual ke Haji Ali. Itu paham gua. Ainem dulu itu Bang Andi, aja Ainem dulu. Pokoknya gratis 3 tahun ya Bang Andi sudah. Nah, nanti semoga ada yang mau membantu, Ya, nanti juga ada yang dari membantu. Kita juga nanti ada kayak ya walaupun nggak Ya. seberapa ya, nanti kita kontak-kontakan Bu ya. Ada yang tanya di bawah, Dre. Ada yang tanya di bawah, ibu ini suku apa? Ibu ini sukunya Ambon. Ibu ini tidak membutuhkan suku. Ibu ini dalam melancarkan kontrakannya butuhkan suku bunga, nggak perlu suku-suku lain. Betul Bang Andi. Silakan Bang Juma. Juma udah open. Bang Andi katanya mau bebasin 2 tahun ya? Iya, silakan teman-teman sekalian. Ya, sekalian aja jadi RT kalian situ sama RW. Dia Bang Andi. Bang Zuma bukan kita, Bang Andi. Bang Andi. Jadi tadi kita lihat kondisi rumah ya. Jadi RT gitu. Ya, si Bu Lia ini ya saya katakan cukup memprihatinkan. Ya mungkin nanti bisa entah kayak biasanya kan kalau mualaf ada sajadah, ada ini segala macam gitu loh. Sejadah alhamdulillah dikasih sejadah. Ada ya. Ya nanti mungkin kita juga bisa buat nanti biar ganti. Ya, biar jangan itu terus ganti-ganti nanti. Dari Bang Andi katanya mau. Bang Andi mau kasih sumbang Len sajadah. Bang Andi mau kena. Bang Glenn pizza 2 box, McD 5 box. Jadi gitu. Bang Glenn jauh. Salah itu rumah kontrakan sebelahnya kan rumahnya Pak Sanusi tuh.
Nanti saya ngomong sama Pak Sanusi. Biar beliau bantu. Siapa? Oh, Sanusi siapa? Tengahnya sebelah itu. Ada mungkin dari 2 rumah dari situ, Bu. Nah, bawa baterai ya? Kalau memang tahu Bang Andi mampir ke sini, kalau tahu Bang Andi pas Insya Allah Bu. Saya nanti hubungi Pak RT. Pak RT kan namanya Pak Ibrahim. Teman saya itu Bu. Tenang aja nanti saya main. Siapa Pak Ibrahim? PRT Nanang, PRT Mas'ul. Allah lagi. Ngaco banget. Makan Iwan Villa yang mau mengirim sajadah. Boleh. Ada yang mau kirim sajadah atau mau apa namanya? Sembako. Ada Bu. Al-Quran. Saya punya. Kita ada. Ini di Jatiwaringin kan ya? Jatiwaringin apa Jatiwarna? Jati Asih. Oh, Jati Asih. Kan banjir kemarin di situ ke bawah. Pondok Gede Perme, bukan? Arah situ. Bukan. Ini dekat pintu tol Jati Asih. Pintu tol situ beneran. Ya, beneran masih Lurus. Masih maju lagi arah Pondok Gede. Ya udah. Itu mah yang punya kawasan itu Pak. Ini teman saya mualaf juga, namanya Mas Glenn. Ya, itu dia punya kawasan itu. Tenang aja. Ya, dia diem gitu dia, Glenn. Bukan Glenn, Daniel namanya. Soalnya nanti dekat-dekat situ juga, habis Lebaran kita akan prospek ya. Kan di situ udah kita punya rumah untuk kantor API. Ini serius nih. Nanti dekat-dekat situ. Habis Lebaran nanti kita akan resmikan kantor API di situ. Siap. Amin. Gua libatin Bang Andi. Ya diumumkan aja Bang Andi sebagaimana biasa setiap bulan malam bagi saudara-saudaraku yang ingin bersedekah mumpung di bulan Ramadan bisa dikirim melalui rekening API ya. Nomornya berapa Bang Andi? Oke teman-teman yang ingin berbagi ya, karena ini saudara kita ini saya lihat keadaannya begitu ya, mumpun lagi bulan suci Ramadan, waktunya berbagi, mungkin bisa berinfak sedekah, mungkin juga ingin berzakat. Untuk itu orang yang baru mualaf itu berhak menerima zakat. Bagi yang ingin berbagi ya silakan ditransfer ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center lagi. Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Bank BNI atas nama Makassar Apologet Islam Indonesia. Kebiasaan aku di MMCI sih gitu. Itu kira-kira teman-teman. Jangan lupa ya. Jangan sampai enggak. Kalau enggak berarti enggak. Kalau iya gitu aja sih. Jangan dipaksa tapi memaksa dikit gitu kira-kira. Makasih. Betul. Alhamdulillah kita juga dapat Bang dari Bang Andi bensin, rokok bensin. Oh iya, alhamdulillah. Makasih Bang Andi. Ya, sama dari katanya Glenn juga tadi katanya ini ke kita. Ya. Makasih Bang Glenn. Makasih Bang Glenn. Mana Glenn? Bang Andi coba dicek ulang di typing 777517770. 7-nya 5 kali. Tambah 51 tambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Iya, nanti boleh konfirmasi. Setelah itu nanti kita akan berikan amanah. Ya, kita juga nanti live cam juga. Nanti live juga. Jadi tidak ada tipu-tipu ya. Apalagi sama guanya udah nggak ada tipu-tipu. Jadi langsung kasih. Ya. Tidak ada cut, tidak ada pemotongan. Betul. Ya, yang apa namanya amanah 3 juta cuma dikasih 1 juta, jangan. Kalau enggak ya bisa jual langsung koin gitu loh. Koin, kopi, tapi jangan mawar lah. Mawar kan untuk siara kubur. Ya koin lah ya, minimal kopi atau singa atau apa itu? Haus. Gitu ya. Ya maksudnya tuh kita tuh amanah. Ini juga dengar juga mulia. Kalau memang ini kayak tadi nih istri mau ngasih apa? Baju sama snack. Baju apa?
Baju dress. Hah? Dress. Baju dress. Dan baju monyet yang dijual itu jangan ya. Terus sama apa snack ya, sama makanan kecil gitu. Nah jadi kita juga ini biar Gini aja, nanti setelah dari Bang Handi atau dari teman-teman API sudah titip kita, sekalian nanti kita kasih ke sini. Iya, gitu. Langsung hubungin kita, Erik atau saya, ya. Pokoknya amanah, tidak ada kurang sedikit pun. Lillahi ta'ala, apalagi bulan Ramadan, ya. Pokoknya jangan sampai ada yang bentuk-bentuk kayak gimana yang totalnya misalkan berapa, 4 juta dikasih cuma 1 juta, jangan. Kayak inget nih mas. Jangan dia. Ya, jadi live ini lo. Ya, jadi pokoknya amanah, tidak ada potongan-potongan, karena saya paling nggak suka kayak gitu. Dan ini alhamdulillah kita coba kita lihat, ya semoga sering-sering ada yang mualaf hubungin saya yang daerah Jakarta, biar kita datang, mau jauh di mana kita datangnya. Kita screening, kita lihat betul atau tidaknya gitu. Karena Jakarta. Karena insya Allah API tidak hanya bergerak di media sosial, tapi juga di darat. Yes. Jadi live, ya, tidak sekedar kita nggak apa-apa nih. Lu katanya nggak suka yang namanya mualaf di TikTok. Gua ada datang, saksinya ada gitu. Jadi kalau Jakarta segala macam hubungin aja. Saya datang untuk iniin segala macam, untuk API Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Yang jelas kita semua ini Amanah, Patona, Patoni, Maimuna, Maisaro dan seterusnya. Itu sih, nggak ada yang macam-macam. Calon istri Bang Handi. Udah serius sebenarnya. Iya, gitu deh. Ketawanya dia merem nih gitu. kita penghilang. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang baru masuk dari salah satu kantor, nggak usah disebutkan namanya ya, Pak Arif Hidayat, 500.000 rupiah untuk beliau. Makasih. Barakallah. Masya Allah. Barakallah Pak Arif. Ini sekali lagi ini bukan settingan ya. Ini enggak. Ini kartu penduduknya ada di kita. Kita sudah lihat, kita sudah cek. Ini bukan settingan. Makanya kita datang ini untuk memastikan betul atau tidaknya. Jadi kita langsung cek ke tempat, ke lokasi, dan tidak ada settingan. Kalau settingan kita bawa wartawan, kita bawa kameramen, nyewa. Jadi ini benar. Bang Erik di foto itu KTP-nya dipoto nanti diserahkan ke pengerjaan. Nanti dikirim ya. Sudah Bang, aman. Sama tanda tangan di atas kertas putih. Oh iya siap. Ya belum itu tuh. Dikirim ke siapa? Nggak apa-apa, ke saya lah. Ke saya atau ke Erik. Kita cetak untuk bantu pergantian KTP, takutnya besok atau 2 hari kemudian Allah panggil, kan kita nggak tahu. KTP-nya masih Kristen soalnya. Dikirimin ini aja PDF. Nanti kita printin. Ya nanti kita print, kita kasihin. Terus kita nanti ibunya urus ke kelurahan, ganti agama, jadi resmi jadi Islam gitu. Ya, segera aja itu Bang Zuma untuk sertifikat mualafnya. Insya Allah, Kang Andre. Tadi kan udah disampaikan mandi wajib lebih mana? Mandi besar. Tinggal tanda tangan aja di kertas kosong. Habis mandi besar, nanti mandi besar yang setelah subuh gitu. Iya kan sama suami. Nggak perlu perjelasin. Ya. Enggak, tapi abis ini mandi besar. Niatnya ya Allah, saya mau niat mandi besar, menghilangkan hadas besar. Mandi ya. Mandinya nggak usah pakai sabun dulu. Mandi besar. Jangan lupa nanti pagi sahur Ibu, besok udah wajib puasa. Ibu udah puasa kan? Udah puasa, alhamdulillah. Assalamualaikum, Opung Rambe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yogi. Sehat Opung, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, bahagia kalau dengar Opung. Oh, Opung Rambe, Opung. Bertepatan
mulai besok saya mau menunaikan apa namanya itu? Zakat fitrah, zakat mal. Ya itu dia. Alhamdulillah. Itu posisinya di mana? Bagaimana caranya itu, Andri? Itu dekat saya, Opung. Jadi nggak apa-apa, titip ke saya berapa. Nanti saya tidak akan potong sedikit pun. Tidak akan potong sedikit pun. Atau apa Opung mau ikut, boleh. Dekat sama saya kok. Oh, dekat rumahmu kah? Ya nggak dekat-dekat banget sih, cuman maksudnya tuh nggak jauh lah. Oh, ya kamu kan tetangga dengan anak saya. Nanti saya suruh anak saya nanti menemuin Andri ke situ. Siap. Nanti anaknya Opung boleh ikut. Jadi pokoknya amanah ya. Jadi pokoknya nanti kita live kan. Ya apa namanya untuk siapa-siapa aja. Alhamdulillah. Karena aku juga ngelihat kondisinya ya cukup. Saya katakan saya bukan ngecil-ngecilin orang gitu. Mohon maaf ya Mbak, bukan artinya ini enggak. Jadi kita supaya teman-teman tahu. Prihatinkan. Ada 2 anak. Oh, Andri sudah ke rumahnya kah? Loh ini saya di rumahnya. Kita di rumahnya. Ini rumahnya Opung bentar. Kita putar dulu. Ini ke ini terus ke rumahnya itu. Tapi Jutak belum kasih iklan malam ini kan? Hah? Iklan? Iklan apa? Iklan naon teh? Iklan apa? Oh, iya. Insya Allah. Besok bertepatan. Saya juga lagi pusing mau menyalurkannya kemana aja. Dari tadi siang saya juga. Saya juga belum. Sudah ini tepat sasarannya. Insya Allah. Udah takdirnya Allah, qadarullah. Barakallah. Oke, dilanjut Bang Andi. Kamu masih ada nomor saya kan? Minum dingin. Nggak ada, coba diping dulu. HP saya baru dihang orang, baru jadi nomor semua hilang. Diping saya dulu, Andre. Ya nanti saya DM Opung. Saya ini udah ini belum? Ya di DM, ya boleh. Nomormu yang lama udah nggak kena, Andre. Katanya deh. Hah? Nomormu yang lama udah nggak bisa dipakai. Yang kecil tuh berapa? Ini saya udah tuh 0878. Oke, sudah masuk DM-nya, Andre. Udah masuk DM-nya. Terus saya kasih nomor. Ya. Sudah masuk nomornya. Opung mau kasih selamat dulu, Opung. Sama Ibu Lia, silakan. Opung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga open cam. Iya. Hidupin lampu dulu biar terang. Ya. Mualafah malam hari ini alhamdulillah rezekimu memang benar-benar bagus sekali. Iya, Opung. Banyak. Anak saya di Jati Bening rumahnya. Nanti besok saya perintahkan dia merapat ke sana. Ya, Opung, makasih waktu. Insya Allah. Saya juga syukur sudah ada penyaluran zakat saya untuk tahun ini agak sedikit lumayan. Jadi sehingga saya harus mengumpulkan orang kurang lebih sekitar 300 orang. Alhamdulillah, Opung sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk saya Opung ya. Insyaallah. Izin sebentar, Bang Yans, itu ada Pak Haji Bagus Al Firdaus, beliau minta naik, barangkali ada yang mau disampaikan atau bersedekah. Bukan sedekah zaman sekarang, ini zaman zakat yang wajib aja dilaksanakan dulu, baru yang sodako urutan nomornya berapa. Oke, kalau gitu saya turun lanjut, yang lain mungkin akan ada lebih urgent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bang Glenn Daniel untuk menyampaikan zakatnya. Iya, tembak aja, ngomong aja. Kalau sama Glenn mah ngomong langsung, dia nggak bisa didiemin begitu. Kan dia ya, dia mau mute, dia nggak mau yang begini. Biasa kayak begitu dia mah.
Tuh kan, Glenn? Iya. Tapi kita Nggak usah gibah, orangnya ada di sini lo gibah berdua lu. Kenapa Bagus mana? Haji Bagus. Malah si OI lagi yang minta. Aduh. ada lagi kan? Itu nanti kita kalau udah ada nanti kita ke ibunya lagi. Yang ada yang mau kasih pesan-pesan buat ibunya untuk apa? Aduh cium. Apa gitu? No, putih. Glenn ngobrol ngomong ya sama ibunya nih Glenn. Apa kayak kasih selamat Glenn? Apa nih? Siapa tuh? Mudra tuh Samudra. Ngapain undang gua? Ini masuk di sini yang Mundra. Gak usah bang, ini aja. Itu DM, buka DM dulu. Oh, buka DM. Enggak sih, Mika berani gitu ya. Sama segini berani. Kalau Patar berani. Tapi kalau pian Patar nggak berani. Karena dia tuh berani gedenya. Yang kecil masih demen. Kita ada 8 nih begini. Udah nih tes, 5 tes. Aduh sih. Bukan pasti Ya Bang Glenn, silakan Bang Glenn. kecil kan, ada kan kecil ya. Ada yang newborn ya. Bebeknya kecil. Pakai pempes kamu nggak bawa? Nggak bawa. Nggak. Pempes bayi ibu apa? Newborn bukan? Bukan. Udah gede itu udah setahun. L. Oh ini. Gede itu. Terus dipotong dulu. Dipotong dulu, dibagi 2. Paling segini nyampe. Nanau. Pasti ya. Bayan, monitor Bayan. Iya. Apa Eng? Iya itu sampaikan begitu. Gimana? Fotokan KTP kakaknya biar saya bantu urus dokumennya. Nanti paling dihubungi ke Sudah aman. Tinggal tanda tangan aja. Tanda tangan kirim ke saya. Iya. Tanda tangan di kertas putih ya, jangan bergaris. Oh, Waalaikumsalam. Stanley. kertas putih ada nggak? Tanda tangan. HPS gitu loh. Iya, Jangan bergaris ya. nggak ada. Gue nggak mau. Kertas aku kayak ada yang masuk. Iya, ya, ada anak sekolah ya. Terus udah di tanda tangan, terus difotoin aja nama apa. Kertas mau belanja mau. Ya nggak apa-apa, yang penting backgroundnya putih. Backgroundnya putih, pulpennya ada. Tapi jangan ada garis-garis ya. Mau dia. Berarti dibaca. Jangan lu kasih tauin harga bonnya. Gini aja Ada ya tanda tangannya bang. Ah, boleh. Kupas tanah. Boleh, terus foto ya. Tanah kupas, tepung maizena. Ini mau belanjaan. Anoi. Tanda tangan, terus foto tanda tangannya. Iya. Itu ibu. Tanda tangan langsung. Iya, tanda tangan nanti di tengah aja, di tengah. Jadi nanti difotoin biar jadi dokumen. Iya, kok enggak? Coba bentar, kita ke pinggirin dulu. Nah, ini mau nyebutin di sana ya. Waalaikumsalam. Nah, Kalau kakaknya ada? Kakaknya ada, cuman masih masuk ke sana. Oh, kakaknya sudah masih enggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke siap. KTP-nya foto dulu. Katanya udah difoto tadi kok. Iya ini, jadi gini. Oh, jadi dibuat dokumen gitu? Gini nih maaf, nih. Begitu? Gini kan? Nggak usah tanda tangan aja. Cuma ininya aja, yang putihnya aja. Nanti ini foto backgroundnya bikin yang dokumen foto itu. Oh iya. Aman. Tanda tangan aja, terus foto kirim. Oke. Kakak nggak usah ya kan? Ya, kakak nggak usah. Jadi Tanya aja, Bu Lia, Iya. pernahkah kami dari API meminta Ibu untuk membayar? Pernah. Alhamdulillah. Pernahkah kami memaksa Ibu untuk
mualaf? Enggak. Malah saya. Alhamdulillah. Ya, enggak. Terima kasih, itu aja dulu. Silakan yang lain. Silakan Bang Juma. Biar nggak tidur Bang Juma. Gurunda. Buat Ibu Lia tadi Bang Andre pipis, jangan lupa 2000 ya. Bisa aja. Gurunda monitor. Pak. Bang. Oke, silakan bagi teman-teman Kristen yang mau meluruskan otaknya boleh naik. Nanti ada Gurunda Zuma, ada Bang Handi, ada Ustadz Sugi, ada Bang Glenn, ada Bang Yans. Silakan. Udah ini. Silakan para OT naik kalau mau belajar otaknya senam. Saya ajarin. Oke ya, kita udahin dulu biar ibu juga bisa istirahat karena sudah jam setengah 12. Wih, setengah 12 ya. Ya. Jadi kita mohon pamit. Terima kasih untuk API udah. Bentar, Bang Andre, izin bentar, ada yang mau diinformasikan. Lanjut Bang. Jadi setelah dihitung oleh bendahara, alhamdulillah bantuan ke Ibu siapa tadi yang mulat? Ibu Lia ya? Lia. Ya, bantuan ke Ibu Lia yang masuk ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia jumlahnya 1.400.000 rupiah untuk Ibu Lia. Itu sih, semoga bermanfaat. Insya Allah segera akan kami realisasikan ke Ibu yang bersangkutan. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, kita juga di sini mewakili dari API Jabodetabek. Ya, apa namanya? Terima kasih Ibu udah ngundang kami di sini. Ya, terima kasih sudah memilih istilahnya apa ya? Agama yang benar, tidak ada paksaan, tidak ada apa segala macam. Ya, nanti kalau seandainya ada saluran-saluran. Bang Andre, ada yang mau itu yang mau kasih 500.000 siapa nih? Askar. Ya, Askar ditransfer aja ke rekening BNI atau nomornya 75 kali ditambah 51 tambah 770. Bank BNI ya. Ini saya typing ya. Askar saya typing ya. Ini saya typing. Di 75 kali 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Saya typing ya. Belum. KTP-nya tinggal. KTP udah. Tinggal. Mama. Cross check typingnya Bang Andi. Ya, gitu aja. Nanti tinggal kabarin. Pokoknya nanti jika ada yang masuk, entah apa langsung datang ke saya atau kayak gimana, bisa saya apa namanya salurkan langsung ke ibu. Juga tadi istri juga pengen ngasih apa ke ibu ya. Ya, insya Allah ada berkat lagi. Tadi Om Rambe juga. Insya Allah pokoknya amanah tetap akan amanah, tidak pokoknya jangan khawatir Bu, tidak ada potongan sedikit pun segala macam. Malah saya Ya. takut ngerepotin atau Ya, gimana. memang kalau setiap tamu memang ngerepotin. Gak ada yang gak ngerepotin, namanya juga tamu. Di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Terima kasih gitu. Iya, ya pokoknya Biar Allah kasih membahas kebaikan ya Allah. Amin. Nggak ada saya Amin. apapun kebuat Nggak apa-apa. Semoga Allah membahas kebaikan kalian. Insya Allah. Amin. Guru-guru udah Zuma. Semoga biar diberikan kebaikan sama Allah. Amin. Ya. Jadi terima kasih Bu, apa namanya, kita mohon undur diri dari segenap teman-teman muslim ya, para ustadz dari API. Terima kasih banyak, mohon undur diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa 2000. Ya, pamit. Hei, saya belum ngomong dia udah pergi.
Ya udah. Oh iya, Ustaz ini Sugi. untuk izin bayan. Ya, ya. Lanjut. Untuk sahabat-sahabat yang dari Kristen, dari non-Muslim yang mau debat offline, kita mengadakan bukan debat ya, diskusi santai lah. Diskusi santai sambil ngopi, kita di kafe gitu, bisa menghubungi Api Jabar, karena ini idenya digagas oleh Kang Chan. Jadi kalau barangkali ada yang ingin berdiskusi santai sambil ngeropi, sambil ngerokok di warung kopi, silakan kita bisa menghubungi ke gitu untuk yang di seputaran Bandung ya. Aduh, telah melanggar kebijakan. Siap. Peringatan gue turun. Ya, Bang. Iya, kenapa ya? Biasa kepanasan di report. Aduh, ada aja. Silakan yang mau diskusi santai, kita santai sambil ngopi, sambil rokokan, sambil makan-makan gitu di kafe, silakan. Ini host. Siap. Disebut dulu dari Bunda RTI 6, Bang Agus, Bang Musnadi yang barusan mengirim gift buat para guru-guru dan mualaf kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Enggak ah. Tapi udah nggak apa-apa kok, Bang Handi yang kena ya. Bang Handi, kau nggak disebutin malah iya tok. Oh siap. Baik, oten-oten yang mau naik, silakan. Bang Agus, terima kasih sudah ditransfer untuk mualaf kita. Masya Allah, syukron jazakumullah. Semoga dilipat gandakan pahalanya. Amin. Bang Juma, terima kasih ya Bang Juma. Untuk Bang Glenn, terima kasih Bang Glenn ya sudah hadir. Ustaz Sugi juga, aku belum selesai ini, aku lagi turun. Ustaz Sugi juga, semua ya, termasuk Bang Glenn, terima kasih Bang Glenn. Walaupun tanpa rokok kemarin, makasih banget. Rokok apaan? Marlboro gua. Emang gua bawa? Kagak. Lah terus? Rokok siapa lu ngerokok? Ya rokok gua habis, gua suruh yang beli orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dari tadi ini warahmatullahi wabarakatuh. Bang, halo Bang Hos. Iya, siap. Aku udah masuk anggota tapi belum. Sudah pendaftarannya sudah pakai link itu Pak? Udah dari link belum? Dari Play Store. Keluar masuk terus gitu Bang. Pak di mana Pak? Di DM aja. Udah. Kang Nol di mana? Sudah sih. Di Jawa Barat. Udah DM aja itu. Jawa Barat kan. DM saya. Udah dari tadi. Iya, masalahnya saya kalau lagi mas ini nggak bisa. Opung malah kurus lagi, Opung. Enggak gini Pak, maksudnya gini, nomor WA sama nomor Telegram berbeda gitu. Masalah yang penting KTP-nya sama aja Pak. Iya. Udah aku kirim kok Pak. Iya. Baik, makasih Bang. Saya nanti tinggal di ini aja, tinggal nunggu DM dari saya. Nanti saya harus turun dulu, karena host nggak bisa buka DM. Ya udah nggak apa-apa yang. Nanti kalau udah selesai baru buka DM. Iya, siap. Saya buka DM nanti. Oke, makasih ya Pak. Ditunggu aja dulu. Ya, di sini aku boleh ikutan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dinda Stanley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara-saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang pengen meluruskan otaknya, boleh naik. Di sini ada saudara kita Bang Stanley, beliau mualaf, ada Bang Yans, beliau guru besar kita, ada Bang Glenn, beliau guru besar kita juga. Bang Juma juga gimana? Bang Zuma gurunda, bukan guru besar, guru semua. Kalau Bang Samudra guru apa nih Bang Samudra? Aku gurunya tukang rusuh aja lah, tukang rusuh. Silakan, yang mau meluruskan otaknya, oten-oten. Sugi kemana? Mental. Pental kayaknya. Makan dulu deh ya, sebentar ya. Iya ya siap, Bayan. Itu. Yuk, Di sini naik yuk. Di sini nggak ada temanya, Pak. Nggak ada temanya, Pak. Oh, santai aja. Bebas temanya mau apa yang mau dibahas terserah. Terserah dari pihak sananya. Oke ya. Aku sih ngikut aja. Siap. Kan member baru juga. San tadi pas adat, jadi banyak yang di apa namanya? Diblokirin sama Pak Samudra. Iya, tadi saya nonton loh, Pak, di bawah saya. Iya, diblokirin sama Pak Samudra ini oten-oten typing kepanasan. Betul. Padahal mereka tahu ya kalau Yesus itu manusia ya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Di sini ada Kang Nono. Ada Kang Nono di sini bersedia untuk diskusi dengan teman-teman Kristen. Silakan naik. Di sini ada Gurunda Kang Nono. Di follow akunnya Dinda Stanley, Bang Yans, Bang Glenn, Bang Zuma, hostnya juga. Silakan. Kristen, ada Kang Nono. Aku boleh tunjukkan data, Pak? Silakan. Bentar dulu, Pak. Mana ya? Terkejut ini OTN kalau lihat ini. Bentar. Bang Wawan, selamat malam. Bang Wawan, monitor. Bisa dibesarin, Pak? Nah. Ada yang bisa jelasin Kristen ini apa? Allah bukan manusia. Bener nggak sahabatku? Bang Wawan, monitor. Janiagu, 1, 3. Silakan teman-teman Kristen yang naik disanggah data dari Kang Nono. Kan narasi saya kan gini, Pak. Yesus kan manusia. Kan di sini tertulis Allah bukan manusia. Jelas itu. Gimana tuh? Mohon maaf ya Kang Nono, itu mau udah ini gitu loh. Ya Kang Nono ya.
sudah sering kita ungkapkan juga guru-guru kita, mereka itu mau bukan manusia mau manusia, yang penting imani saja. Oke, siap. Nah, nggak ada, nggak ini kirain apa gitu datanya, ya enggak apa-apa ya. Kalau masih ini belajar, dengerin aja guru-guru kita untuk ini, Bang Cuma, Pak Sugi, Bang Handi ya, yang lainnya juga. Oke, Kang Nono. Kang Nono Oke, kan, siap. Kang Nono di Jawa Barat ya. Iya siap Pak. Iya. Nanti banyak belajar dulu Kang Nono, baru berdiskusi. Ya, Bang Glenn. Siapa yang udah makan belum? Udah, sok lanjut. Jadi ini ditutup nih Pak, layar ini Pak. Tutup aja Pak. Oke. Kita dulu cari dulu teman-teman Kristennya, baru nanti kita silakan diskusi gitu. Iya. Itu gimana sih? Member baru abangku, Solihin. Ya, sama-sama Iya Kang Nono, di ini itu di mute dulu aja dulu sebentar. Iya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana wae Kang San? Iya, wae, alhamdulillah. Baru dari kemarin di kemarin. Oke, lanjut. Aku makan dulu. Kalian sudah dengar ide untuk diskusi offline? Ngobrol lah. Sudah. Emang ada yang berani? Ya? Nah, itu tugas nanti marketing kita. Oke, nanti by phone aja lah kalau misalnya ada ya. Tapi bisa sampaikan juga di sini gitu. Tadi udah sama Boeng udah disampaikan. Mudah-mudahan ada Saya yang kasih mau. gambaran sedikit ya, mumpung 500 orang ya. Silakan lanjut. Izin ya, teman-teman sekalian, ada ide dari dari yang apa kita lah yang biasa diskusi. Kita yang menghadirkan diskusi yang lebih lebih interaktif lah sebut saja, dengan melakukan diskusi offline, tetap antara Islam dan Kristen, tetapi bukan seperti konsep diskusinya kalau kita bisa lihat seperti kohdonitan gitu. Dia yang memang didesain khusus, preparasi khusus, terus ada podium gitu ya dengan semua data-data, bukan, tapi lebih ke arah diskusi biasa aja, kayak di warung kopi gitu. Setiap orang yang sudah ada persiapan atau belum ada persiapan boleh mengutarakan poin-poinnya, dia didengarkan, boleh berbicara apapun juga gitu. Nah, di tempat yang terbuka, dan kita sambil saling sharing, saling berdiskusi ya, ngobrol lah. Kemarin diskusi itu lebih akademis gitu, ini lebih ke arah soft gitu, sehari-hari aja gitu, ngobrol gitu, ngobrol aja, seperti ngobrol di warung kopi saja gitu. Tetapi ingin menghadirkan bagaimana itu lebih jadi semacam kebiasaan kita gitu. Kan harapannya dengan diskusi itu kita bisa mencerdaskan kehidupan kita lah gitu. Nah, salah satu yang menjadi inisiatornya adalah Kang Hasan dari API Jabar, insyaallah. Nah, jadi kan kalau ide itu kita harus tahu urgensinya udahlah gitu ya, masalah diskusi dengan yang tadi saya paparkan. Nah,
apanya itu ya obrolan ringan, antara bukan ringan, obrolan yang lebih bebas gitu. Semua orang berhak memberikan poin, semua orang berhak didengarkan dan mendengarkan gitu ya. Semua orang berhak untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, ide-idenya, imannya. Nah, yang diharapkan ada yang begitu gitu. Terus apalagi ya? Nah, tempatnya, kita ingin semua itu close dari awal, tempatnya fix, waktunya fix, orangnya fix. Nah, jadi tinggal datang saja gitu. Nah, kemarin sudah koordinasi sama teman-teman di API Jabar. Jadi tempatnya ada Kang Yans, salah satu yang jadi target itu ada di Bang Boy di Pasir Kaliki, rumah makan gitu. Nah, rumah makan di Pasir Kaliki gitu. Nah, terus waktunya bisa kapan saja. Narasumbernya siapa? Nah, kan jangan sampai gini, kita sudah siap kita melakukan obrolan, nggak ada orangnya. Nah, awalan saya siaplah insya Allah gitu ya, kalau untuk di Bandung gitu kan masih bisa lah, mau di daerah, selama dia di Bandung saya pakai motor backjul masih ke bawah lah, ke masih bisa lah peperepetan gitu. Nah, masih kejangkau lah. Kalau ke Jakarta kan nggak bisa pakai backjul Kang Yan ya, mau di jalan gimana ceritanya. Nah, jadi selama di Bandung masih bisa lah. Tentunya nanti mungkin berkembang. Dan di sana diskusi misalnya Kang Chan seperti bulan Juli itu insya Allah nanti ada Pak Leslie dari Kristen, siap beliau untuk diskusi santai. Nah, mungkin Kang Chan bawa temen gitu, siapa. Nah, nanti temennya pun bisa saling ngobrol biasa aja. Nah, yang membedakan mungkin dikasih live gitu. Nanti Kang Hasan nanti ngordinir masalah live-nya. Dia pegang semacam kamera, terus atur mikrofon, live. Jadi perdiskusian biasa di warung kopi gitu, di live kan. Kita lihat bagaimana diskusi yang lebih natural, yang interaktif gitu. Itu idenya Kang Yan. Terus yang kedua kesan, dan kemarin sudah buat grup juga Kang Yan. Kang Yan sekira boleh lah masuk grup. Ada Pak Leslie juga di situ. WA. Saya tuh gini Kang Hasan. Kan di Bandung itu banyak taman ya. Saya tuh buka-buka ini Ya, saya tuh taman banyak ya. banyak taman gitu kan. Banyak taman. Taman itu ruang terbuka. Terus accessible. Kalau ke hotel parkir masuk, terus ke lobby masuk dulu, nanti tapi kalau ke taman itu parkir motor masuk taman. Nah, yang nanti mungkin bisa diajukan juga di taman-taman itu di Bandung. Seperti misalnya kalau saya suka ini di taman apa yang jurnalis itu, taman pers, Taman lalu lintas. maneka kereta. Cak, saya ada listnya ya. Maksudnya gini, kita mau orang Bandung sudah pasti ke situ lah gitu ya. Contoh Taman Cikapayang Dago kalau mau dingin-dinginan. Terus Taman Cibenying kalau mau agak ke timur. Terus Taman lalu lintas boleh, cuman ya anak, tapi enak juga untuk diskusi mah gitu ya. Ada jajan juga dalam. Terus Taman Dago, taman yang di bawah jembatan apa kayaknya? Taman apa di bawah jembatan? Taman-taman kan banyak kan, lalu hijau. Di situ bisa kita melakukan diskusi. Nah, setiap orang bisa gampang untuk datang, dia bisa diskusi santai, dan boleh untuk saling menginterupsi, saling diskusi biasa kayak biasa diskusi normal gitu. Kita tuh sudah punya semacam timeline. Jadi kita coba usahakan, ikhtiarkan lah. Kita juga ini sebetulnya proyek yang belum pernah dilakukan gitu kan, belum pernah ada benchmarknya, saya juga nggak tahu gimana gitu kan sama teman-teman. Nah, diikhtiarkan selama tempatnya ada, orangnya ada,
kapannya oke. Jadi semuanya kan udah close nih, tinggal ada Kristennya. Kristennya Pak Leslie insya Allah, cuman dia bulan Juli. Dari teman-teman saya kira Kristen yang lain juga. Nah, kalau bisa happen, insya Allah coba kita cuma kasih target di awalan Mei. Kan Maret itu kan sekarang Idul Fitri, April. Nah Mei siapa tahu bisa. Jadi harapannya itu nanti ketika ke situ oh ini udah ada branding, oh ini tempat ngobrol gitunya, tempat ngobrol lintas iman, setiap orang boleh lah ke situ. Nah Bandung saya kira pas. Kalau saya lihat taman-taman baru kepikiran taman-taman gitu kan. Nah, Siap. baru lihat host di mute. Jadi ya itu ada Megalodon. Megaloman. Oh Megaloman. Coba disambit. Nggak usah disambit-sambit yang gitu mah, nggak usah. Biarin aja. Nanti juga ngomong sendiri dia. Yang di atas saya kan, nggak usah. Hujan-hujan. Iya itu Megalodon itu. Apa sih namanya? Sinyalnya lagi nggak jelek. Kalau saya nggak berani. Ke makam dulu. Kalian berani. Sekarang suka pemarah dia kalau puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KDM. Lanjut. Wah lagi cuman KDM. Begitu Kang Yans. Nah siap. Kemarin sudah dibentuk grup. Nah harapannya dari wacana-wacana itu karena sudah punya timeline di Mei sudah bisa lebih konkret gitu. Nanti jadi tempat kita untuk ini aja, untuk saling diskusi. Kalaupun nggak ada oten, tapi usahakan ada oten supaya ramai. Ya nggak apa-apa, misalkan gini Kang Chan. Misalkan mau debat sama Bang Juma gitu kan, apa-apa. Tempatnya tempat yang udah ditentukan yang tadi ya, misalkan sambil ngobrol Bang Juma di situ nggak apa-apa. Misalkan debat dengan Kang Ade nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Iya betul, begitu. Jadi jangan fokuskan satu orang. Nah, misalkan gitu, kalau sama Kang Chan ya sudah Kang Chan aja. Iya, dan bebas kayak ngobrol biasa Kang Yan. Iya. Ya apa ya? Debat santai lah ya gitu ya. Diskusi santai ya. Nah, Bang Bejo, Bang Hasan ya yang udah masuk di situ di grup. Saya tuh kayaknya mau mengajukan masalah taman banyak di Bandung. Cikapundung, taman. Ya teteh untuk ke Sisangkui RRI itu nama? RRI. Taman mana RRI? Ada Sisangkui. Banyak taman Sisangkui mah. Ini pokoknya taman bisa diakses. Dulu kan Pak Ridwan Kamil itu buat taman buat ruang terbuka hijau memang untuk dipakai buat begituan interaksi orang gitu dulu memang untuk lucu. Kang Adai kemana tinggal itu? Pundung. Itu yang rame tuh yang jualan di depan gedung sate tuh banyak tuh kan. Gedung sate. Oh iya ini taman ini dia. Bukan taman. Kayaknya gedung sate mana? Taman gedung sate di pinggir gedung sate. Gedung Merdeka. Ini orang Bandung ikut ngomong lagi pas samudra Abah. Ada gedung Merdeka. Apa itu? Taman Jompo pan ada tuh. Astagfirullahaladzim. Lapangan di gedung sate. Nah intinya gitu. Jadi taman-taman. Gazebo. Jadi sesuatu yang accessible gitu. Gazebo. Lapangan gazebo. Nah itu bisa. Jadi enak. Jadi jajanan ada, ngobrol kita bisa di luar. Saya kan kalau saya mah udah bukan orang yang kayak Kang Yan kemana-mana mau Alphard, saya mah pakai motor backjul kan. Apaan BMW mobil saya itu BMW bebek merah warnanya. Nah pakai motor parkir langsung akses, langsung bisa diskusi. Nah idenya gitu.
Taman Balai Kota. Nah, dapatnya awal kota, betul. Kuma saya minta inilah saya pendapat nih dari guru-guru kita, Bang Samudra, Kang Yan, Bang Stanley yang pengalamannya, sahabat Bang Zuma official. Nah, begitu. Dan tidak ada beban juga kan. Kang Ade teh enak mah perasa tinggal itu. Saya dihandap emang Ade sebegitunya. Ya, enak mah geus tara heureuy Kang Ade teh. Ieu lah. Makanya sama tuh berani ke Kang Ade tuh. Guru ulang kan Kang Yan nanti harus. Taman Balai Kota enak itu Kang Chan. Nah, gini teman-teman, ini saya mau umumkan ini 356 orang tadi. Jadi teman-teman, terutama teman-teman saudara-saudara kita, saya dari Kristen. Nah, kami itu mencoba untuk mengadakan hal yang begituan, diskusi offline, diskusi ngobrol. Saya kira banyak poin-poin yang mungkin belum bisa tersalurkan di diskusi online dengan TikTok atau lain sebagainya. Siapa tahu dengan adanya diskusi offline yang lebih santai gitu ya, poin-poin itu bisa dipaparkan lah gitu, baik dari Muslim baik dari Kristen. Semua dari Muslim dan dari Kristen punya hak yang sama toh, orang publik. Teman-teman boleh bisa menginterupsi, kita Muslim berinterupsi kayak diskusi normal aja. Teman-teman berhak untuk mengajukan poin-poin imannya, kalau perlu Muslim pun sama. Saya ingin belajar kekristenan, ini waktunya teman-teman menginjili Kang Chan. Nah, teman-teman ingin belajar Islam, nah nanti kita coba paparkan seadanya. Nah gitu. Bandung itu kayaknya cocok, asli dengan adanya taman-taman. Nanti teh orang begini, kalau misalnya mungkin udah berjalan, di sini teh tempatnya diskusi lintas iman gitu, udah pada tahu, udah pada ngerti, kumpul gitulah, enak kan. Cuman harus diinisiasi dulu. Saya kira implementasinya tidak semudah yang diwacanakan ini, makanya perlu dikereyeh. Dikereyeh itu apa, Kang Yan, bahasa Jawa, bahasa Jermannya? Ya sedikit-sedikit lah gitu loh, apa namanya? Sedikit-sedikit sajalah. Tapi, gitu. Ya inilah rutin gitu. Rutin gitu. Oke, jadi itu idenya. Kang Yan, nanti saya masuk grup atau Kang Yan ya? Gini teman-teman sekalian, kita ini kan orang-orang baru nih. Aktivitas-aktivitas kita itu kadang kali orang baru mah tidak tahu dampaknya kayak gimana. Orang-orang yang sudah pengalaman biasanya tahu, Kang Chan kalau terlalu belok ke kanan akan begini. Kang Chan terlalu belok ke kiri kayak begini. Nah, jadi perlu nih orang-orang yang sudah pengalaman kayak Kang Yan, Bang Cuman Samudra. gini Kang Chan, kemarin itu yang mau murtad itu cuman beberapa ayat saya bawa sama Glenn, yang pertanyaannya gini, kamu bisa membedakan Tuhan dan manusia? Bisa. Ya sudah, saya bilang, kalau bisa ada pertanyaan satu lagi, dia nggak bisa jawab, akhirnya alhamdulillah balik lagi kan gitu. Gitu betul. Kalau diskusinya lebih interaktif, sederhana aja, enak gitu kalau interaktif. Tapi yang pasti gini Kang Chan, orang Sunda, Makassar, mohon maaf ya, saya nggak bilang orang Jawa ya, orang Sunda, orang Makassar. Ini Mbak Dayuni mau naik, silahkan tuh. Gak menarik, nanti Mbak Yuni naik aja. Saya ingin, kalau misalnya Mbak ini Kristen, saya ingin tanya ini apa, kira-kira apa namanya, atau teman Kristen naik, saya ingin tanya apa tuh namanya, komentarnya gitu dengan ide itu. Jadi yang nggak menarik tuh apa ya? Ya makanya naik, saya nggak tahu. Karena nggak ada otennya gitu loh. Kalau Anda oten ya naik lah supaya menarik. Dapat idenya Kang Yan ya? Idenya dapat ya? Dapat, aman lah. Nanti aja. Ya, sip. Nanti saya ajukan lah ke ini untuk saya ajukan untuk di taman kayaknya. Teman-teman kita diskusi taman lah. Lebih enak. Taman Eden. Nah, saya mau bikin taman namanya Taman Eden. Mau bisa namanya Bandung Hese. Si Eden. Kudu aya pohon pengetahuan. Yang pakai nama Taman Eden kuburan ntar kan ngarana si Eden teman saya teh. Tak enak mah si di Eden taman punya. ini. Taman film.
Oh iya, ini sekalian iklan juga, tonton ya film Doti, insyaallah. Itu ada gurunda kita di situ ya. Doti. Udah tayang gitu? Insyaallah. Udah. Selamat pagi Gino. Gigi nongol, Gino. Arya sahabat Bang Juma kene kan? Iya, masih ada Bang Juma. Tidur kali Bang Juma. Oh, pantesan nggak on cam, mungkin udah mau istirahat beliau ya. Iya. Ada Bang Zuma, ini Bang Zuma. Iya, di sana udah jam 1. Kurang nangguan, tadi Ya. ke Bang Juma nggak datang, malah di-kick. Mana Bang Zuma kalau monitor lumayan bisa memberikan saran nasihat. Tidur kalinya Bang Juma. Payah ya, Kang San ya. Gimana? Teman-teman sekalian nanti didukungnya itu ya, agenda itu ya. Tong dia jal. Kuma? Ya didukungnya agenda diskusi ini ya, diskusi offline yang lebih terbuka gitu ya. Bang Juma itu sahabat Bang Juma itu Bang Juma. Begitu. Mentalitasnya apa tuh? Ya takutnya orang Indonesia kan mentalitasnya setik gelut gitu. Langsung emosi teh geningan tersiga dia. Nggak apa-apa, dimulai aja. Harus ada yang mulai lah. Takutnya jadi ini. Enggak lah, insyaallah enggak lah. Enggak lah, insyaallah aman. Nah, iya aman lah. Kecuali kalau dia udah nyinggung lain ceritanya tuh. Kalau selama masih berkembang nih, ya ini kan berkembang. Kalau perlu nanti buat macam rule internal gitu kan. Cuman gini, Kang Chan, benar kata Rijal ya. Kalau kita mah aman-aman aja, ini yang sudah diamanin aja, coba mana mau datang. Sabotase apa? Enggak di-kick aja itu sahabat Bang Juma. Gimana? Maksudnya takut disabotase katanya itu di bawah. Enggak, aman. Enggak. Bang Biar Sadul yang pegang ya? ini. Jangan diapa-apain Bang Juma di sini biar. Iya, sabotase apa ya? Maksudnya sabotase apa ya? Kang Yan, nomor WA mana ada Kang Yan? Astagfirullahaladzim, saya teh pernah nelfon dinya tuh. Oh ya Allah, iya benar ada Kang Yan. Astagfirullah. Ada. Waktu kemarin ke Cijerah tuh mau nelpon, ayo bantuan yuk. Udah dekat di situ ke Cijerah kan. Iya Kang Yan, maaf Kang Yan, ampura kesepuhannya. Nah, kan orang mah di Bandung kan. Masih betah kayaknya di Bandung tuh Chan, Kang Chan. Alhamdulillah. Bisa betah, abdi dialihkan. Saya itu lahir di Bandung, prihatin di Bandung, nyari duit di Bandung. Nanti dipindahin, pokoknya saya akan pindahin ke Yerusalem. Atau ke Pulau Pasmos. Bayan. Ya, selamat malam Mbak Mita. Kang Chan. Ya, sebentar. Selamat pagi Mbak Mita. Tak sapa dulu Mbak Mita. Mbak Mita. Selamat malam menjelang pagi. Udah pagi lah, udah 00:17. Selamat pagi Bu Mita. Bu Mita. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bu Mita. Waalaikumsalam. Kedenger nggak suara Kakang? Bisa. Bu Mita. Kakang. Iya. Emang kalau bilang Kakang kenapa gitu? Kan itu Kang Chan. Saya Kakang dong. Dua kali Kakang. Oh kenapa? Boleh. Kok banyak ini?
Bentar turun dulu. Kakang sih gara-gara kakang. Jangan kakang AA tuh. Kena report. Masya Allah kakang. Ini Bang Juma di Lah, ini Report we tata ieu DPW Api Jabar. Bang Zuma, Gurunda kalau monitor boleh nih. Tapi kasihan nama Kena tidur. report tadi kena report Bang Handi Celebes. Tidur. Bang Juma tidur. Iya, di taman mantep nih, taman film atau taman ini apa yang nanti udah jalan pasti inilah Bang Juma juga pasti insya Allah. Iya, itulah. Iya. Cuman masalahnya ada otennya gitu. Pak Leslie kalau ini. Ya kan Juli. Kalau perlu nanti ya itu PR kita lah Kang Yan. Pak Leslie kayak gini lah, kayak gini kita. Gini Iya, Kang iya. Chan. Pak Leslie ini dia mau debatnya sama Kang Chan aja. Dia enggak, dia ngobrol aja gitu. Tapi memang ada agendakan dengan saya. Tapi dia kalau dari pembicaraan mah kayaknya dia bisa ngobrol dengan siapa aja gitu. Maksudnya ya terbuka lah. Maksudnya ya offline terbuka biar Api Pusat bareng-bareng gitu. Sama Bang Juma kayak. Iya, terbuka offline iya. Iya. Lawan satu gitu. Tapi jangan di sinilah nanti kita baik pun nanti minta 200 juta juga kacau ah. 200 juta. Ya satu orang 200 juta tanya tuh si Bejo Deli. Apain? Itu Kang. Samudra kemana? Bobo. Kayak Bang Stanley ini kalau diskusi offline dan diskusinya di bawah Wallace lebih bisa interaktif Bang Stanley. Sholat gratis naik lah sholat. Tapi Bang Stanley itu kan di Sulawesi sama Zulkifli di mana? Iya, sama Zulkifli. Sama Zulkifli ya? Oh. Iya, Zulkifli TV. Iya. Sama Fandi Ahmad. Iya. Oke, Kang Stanley di divisi hukum bareng ya? Di grup ya? Iya. Ada kan? Oke, iya. Aman. Ten. Kirain di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat enak. Naik sholat gratis ya daripada typing. Naik lah. Begini Kang Chan, pembawa si Dubi. Tapi kayaknya gini, harus ada orang Kristen yang menjadi bagian daripada yang mengorganisir ini, San. Yang bisa diajak untuk ini, bagus kayaknya kalau gitu. Kalau semacam organisernya itu hanya kita saja, bisa aja sebetulnya jalan. Oke. Cuman Enggak kalau ada gini, Kristen yang sebelum dimasukin grup, tanya dulu mau nggak. Kalau mau, masukin grup. Kalau nggak mau, jangan. Iya. Kemarin memang teman-teman kayak Bang Bejo, terus Kang Hasan juga semua punya poin yang sama. Jadi yang masuk grup itu yang mau diskusi offline. Jangan yang kan nggak jelas juga kan. Nah gitu. Ya, betul itu betul. Nanti disadap pula. Bukan disadap, kalau disadap aja mah nggak masalah. Di apa namanya? Di cloning berulang. Saya kemarin diikuti oleh akun namanya Kang Chan. Dua lagi. Fotonya sama, profilnya sama. Parah sih Alan itu. Makanya. Ngapain dia? Ini kayak sahabat Bang Juma. Terus suaranya sekarang hampir mirip-mirip kan? Mirip-miripin. Betul nggak? Cloning saya. Cloning Kang Yan, jangan saya Celaskar. Saya cuma laskar. Ngapain cloning saya? Udah aja. Kemarin cloning ya. Cloning Kang Yan tuh, Bang Stanley cloning, Bang Bejo, jangan saya. Bang Stanley aja lah, udah cloning biar dia pusing sendiri. Biar pusing sendiri.
Bang Handi udah. Naik pola. Siapa Ardi udah. Kang Alip udah. Ini Alip siapa? Profilnya benar. Kenapa suaranya bukan Kang Alip, saya bilang. Kacau. Saya ngoketin satu Bang Juma. Pas dia online saya dengerin. Langsung repot ke saya. Diblokir. Wah, San. Gitu, kalau di gazebo pagi orang punya aku mantep kayaknya, San. Ada. Hayan, di gazebo pagi. Di gazebo pagi. Emang kalau udah lagi bangun? diskusi teh ada yang pada melihat. Wah, keren. Nah, justru itu masalah baru itu, nantilah itu kita solusinya kita cari bersama-sama. Iya, nu lihat si Dudi langsung. Sibuk. Anjir lu. Salam olahraga. Nah, si Dudi mau langsung. Laban TV sok naik Koten, silakan mumpung ada ini. Ay, si Koten teh asup gereja jam berapa? Koten. Mau suka gereja gitu. Apa kita? Cing Chan, ayo Stanley Chan lah. Apa yang mau kita bahas? Tadi aku bahas di barusan aku diturunin, nggak mampu bahas. Bahas apa emang? Tadi aku bawa tema 1 Korintus 8 ayat 6. Pak Laban posisi di mana Pak Laban? Di warkop ini agak bising kan? Bising ya? Bukan, maksudnya di kota apa? Di kota apa? Enggak, di kota apa? Aku di Medan, Medan. Jauh. Di Joto. Dikik aja dikik. Nggak usah. Kalau di Bandung Itu ada Bang Juma. Itu ada Bang Juma palsu enggak tuh? Oten suka cloning. Dasar teman Palaban pada nggak sopan, ngapain cloning? Akun saya di cloning. Dasar nggak ngerti aku ini mana orang ini. Palaban, ada yang mau dibahas nggak sekarang? Oh ini mantul ya Palaban. Tadi aku bahas itu 1 Korintus 8 ayat 6. Ya silakan. Sama siapa Kang? Ya, tadi lupa aku malu siapa itu. Kang Stanley. Ya sudah. Benar ini nenek lu kiper. Kok hilang? Gila, Kristen gila itu main cloning itu. Nah, disangkanya ini bukan Bang Juma kali. Kan Pak Laban, apa yang mau dibahas sekarang? 1 Korintus berapa? 8 ayat 6. Ayo, bagi kita hanya ada satu kesesatan. Mana sih satu Allah saja. Wah, masa satu. Nah, intinya di situ sebenarnya itu kan. Nah, cuman ada istilah lagi karena ada penjabaran Bang Laban itu. Percaya Tritunggal nggak Bang Laban? Nah, ini dia yang mau saya kemukakan itu. Ya? Membantah Tritunggal. Inilah Tritunggal itu. Membantah ya. Inilah Tritunggal itu, ayat Tritunggal itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Tunggal kan? Tunggal kan? Bukan tunggal, satu tunggal. Tunggal. Ya satu kan tunggal.
Nah ini jadi selanjutnya ada 3 penjabarannya. Terbagi. Tunggal tri. Jadi kalau diistilahkan tunggal tri. Kalau di bahasa Inggris kan tritunggal. Nah, gitu. Sejak kapan tunggal jadi bahasa Inggris? Ada aja Kang Yan. Ya kan begitu dia. Kalau apa SPOK Indonesia Inggris kan begitu. Bahasa Inggris kan jadi tritunggal. Maksudnya begini, kan penekanan di kalimat ayat itu kan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu kan. Kemudian dijabarkan 3, berarti itu diksi, tunggal 3. Itu diksi berarti problematik ya, Bang bentar. Itu diksi problematik ya. Tri itu kan bahasa Inggris, tunggal itu bahasa Indonesia. Setuju nggak? Iya makanya iya. Iya. Kalau Saya juga Bang Laban bagaimana bagaimana ya? pandangannya Bang Laban? Hah? Pasti Bang saya Laban Mas tentang ayat itu gimana? Menyangkut dengan apa satu Allah saja dan satu Tuhan. Kalau nggak salah gitu ya ayatnya ya. Iya di situ kan jelas ditekankan hanya ada satu Allah saja. Soalnya harus titik gitu. Nah, kemudian dijabarkan apa itu? Dijabarkan lagi. Nah inilah kekristenan ini logikanya main dia gitu. Iya, jadi kalau menurut Bang Laban untuk memaknai itu apa ya maksudnya pemaknaan itu bertentangan dengan Tritunggal atau sejalan gitu menurut Bang Laban? Nah sejalan lah, justru sejalan dia. Nah jadi penekanannya kan bagi kita hanya ada satu Allah saja, tunggal kan. Nah kemudian dijabarkan. Nah kalimatnya seperti ini, yaitu pertama ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Yang ketiga, dan karena dia kita hidup. Nah gitu. Sederhana sebenarnya. Jadi tunggal tri. Gitu. Tapi kalau pemaknaan sejabarannya seperti itu berarti makna Tritunggal dalam perspektif ini bukan menyangkut dengan hakikatnya, tetapi menyangkut dengan apa ya? Lebih ke fungsi Allah itu sendiri ya, mungkin kalau. Iya, apa itu Allah yang satu itu begitu. Iya. Iya, saya kira maksudnya saya kira itu dalam makna menjabarkan apa ya? Keberadaan atau jumlah atau gimana ya seperti Tritunggal lainnya gitu loh Bang. Enggak ya Tritunggalnya umum memang seperti itu, tambah lah yang ada Noise Bang Laban, noise. Ada karaoke, ada apa. Iya, jadi kan begini Bang Laban ya, minta maaf kan sering diskusi juga sama teman-teman saya, saudara-saudara saya dari Kristen kan, mereka biasanya kan menggunakan dalil Matius 28 ya kalau tidak salah ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah biasanya itu yang dijadikan fondasi berpikir bahwa hakikat Tuhan itu ada dalam tiga apa namanya hal tersebut yang disebutkan dalam Matius 28. Itu yang biasanya sih kalau kita diskusi sama teman-teman Tritunggal gitu kan. Padahal kalau saya sering melihat itu kan di situ sudah jelas dijelaskan oleh Yesus Hamasiah yang mana yang harus disembah gitu Bang Laban. Kalau menurut Bang Laban gimana Bang Laban? Ya kalau ayat itu tadi saya kurang nggak dapat lah Tritunggal yang mana itu. Nggak ada penjabarannya. Iya. Berbeda dengan 1 Korintus 8 ayat 6, jelas dijabarkan dan ini nggak akan bertentangan dengan agama manapun. Cuman dengan disisipkannya istilah Bapa, Tuhan, nah ini jadi masalah jadi polemik jadinya. Iya, siapa maksudnya Bang Laban? Jadi maksud Bang Laban ini Tritunggal yang dimaksud dalam Korintus itu maksudnya itu tidak menjelaskan bagaimana Allah itu ada berapa gitu, tapi lebih ke apa ya maksudnya? Esensi Allah itu apa begitulah ya. Iya, lebih hakikat keilahian itu seperti apa ya, itu dibahas dalam 3 poin besar gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau saya sih kalau dalam hal ini, tapi kalau Bang Laban punya perspektif bahwa setuju tidak dengan Tritunggal yang lain yang mana mengatakan bahwa
Allah itu ada tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh gitu kan. Sedangkan kalau kita mengacu kepada Yohanes, dalam kitab Yohanes, Yesus Masih berkata bahwa yang percaya ya, yang masuk surga yang mempercayai bahwa Bapa satu-satunya Allah dan Kristus adalah utusannya gitu kan. Terus di backup lagi. Jadi kalau kita menganalisa bunyi dari Matius 28 yang mana bunyinya, pergilah, baptiskanlah semua bangsa muridku, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tiga oknum yang di situ, kalau kita bertanya siapa yang Allah dari tiga itu, ya Bapa sendirian gitu kan, karena kembali ke Matius tadi kan, ke Yohanes gitu. Bapa adalah satu-satunya Allah. Nah, terus anak ini siapa? Anak itu ya Mesias. Kembali ke kitab Markus, di saat Yesus Masih ditanya, apakah engkau Mesias itu? Ya, aku adalah Mesias itu gitu kan. Nah, siapakah Mesias? Mesias adalah yang diurapi oleh Sang Ilahi itu sendiri. Nah, terus Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini Allah? Tidak juga. Karena di situ menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh atau wujud menggantikan tugas Yesus Masih di saat beliau purna tugas gitu kan. Di saat Sang Mesiasnya sudah naik ke langit, Roh Kudus itu yang menggantikan tugas-tugas Sang Mesias untuk dalam ini ya, kalau saya lihat dari perspektif saya gitu. Mungkin kalau menurut Bang Laban gimana Bang? Ya, kalau saya fokus saja 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Jadi Allah yang satu itu apa? Yang daripadanya berasal segala sesuatu atau sumbernya ya. Nah, yang pertama kan. Kemudian yang kedua, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini di sini yang paling sering terjadi polemik. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Apa itu? Ketika Allah ingin menjadikan segala sesuatu, dia akan berkata, jadilah. Ini sebenarnya perkataannya. Perkataan, kalimat. Nah, dari sumber itu, kalau sumber kan alat dari Yohanes 1 itu kan logos itu kan. Pengetahuan, Sang Maha Tahu, Sang Maha Mengetahui, logika. Terus dari logika ini keluar perkataan untuk menjadikan segala sesuatu, kalimat. Nah, yang dijadikan ini tentu kepada yang dari gelap kepada terang begitu. Ya, kalau sebenarnya. Kalau menurut Bang Laban, apakah Yesus Masih adalah bagian dari itu? Kalau menurut Bang Laban, kalau memang pemahaman Bang Laban mengacu kepada kalau di Korintus gitu. nggak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus anak Maria, nggak ada. Jadi di situ cuman istilah, maksudnya begini, yang oleh Allah yang satu ini jadikan segala sesuatu itu disebut dengan berarti Tuhan. Dalam Korintus ya. Nggak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria. Kurios Bang ya, kurios ya. Kalimat dia kan menjadikan, olehnya segala sesuatu dijadikan, kan kalimat itu. Kurios ya dalam perspektif ini. Ya kalau istilah itu kan bisa jadi polemik nanti. Nah jadi ini ya, jadi saya di internal Kristen juga membahas ini, pada bingung nggak aku. Padahal sangat sederhana sebenarnya kalimat itu. Palaban ini kan Kristen juga ya, Palaban ya. Bentar Stanley, Palaban ini Kristen juga kan ya? Protestan, saya Protestan. Oh siap. Sebentar ya. Ini bukan Bang Juma. Stanley yang mualaf. Iya. Oh iya. Teman-teman, ini Bang Juma masih YouTube-nya masih jalan. Hati-hati ya bicaranya ya Bang Laban ya. Lanjut. Ya, saya kalau ini tahu lah, Laban itu kan nggak pernah berasa rusuh lah. Enggak memang. Ini Bang Laban ini tempat teman diskusi saya dulu ini Bang Laban ini. Lanjut. Alhamdulillah kalau ya, Bang Laban, kita agak ke dalam lagi boleh nggak Bang Laban? Boleh. Ya, siap. Jadi gini Bang Laban ya, saya tidak dalam posisi memperjuangkan ego dalam ini ya, karena maksud ini hanya menyangkut literatur yang saya baca gitu Bang ya. Karena kalau kita lihat dari literatur, dari mulai yang dijadikan parameternya teman-teman Kristen, karena dari Torah, Nevi'im, Ketuvim,
gospel kanonik, begitu juga petunjuk-petunjuk dari beberapa gospel apokrif juga kan, yang sama-sama menjelaskan tentang Sang Mesias ini kan, yang mana dari kitab-kitab terdahulu sudah dijelaskan bahwa akan datangnya Mesias. Begitu juga kitab-kitab yang setelah beliau hadir, banyak juga kitab-kitab yang menceritakan tentang historical kehadiran Sang Mesias tersebut, yang terlepas ada perbedaan pandangan dari beberapa gospel yang akhirnya jadi kanon oleh Kristen atau bapak-bapak gereja, ataupun gospel-gospel yang apokrif yang tidak diakui sebagai parameter kebenaran atau parameter keimanannya teman-teman Kristen. Tetapi saya agak sepakat dengan saya sepakat dengan Abang punya narasi tadi menyangkut Korintus ya tadi ya, yaitu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yeshua HaMashiach atau anak Maryam itu kan. Itu hanya menjelaskan sifat Allah dalam perspektif ayat tersebut, yang mana segala sesuatu bersumber dari Allah, segala sesuatu hanya ada daripadanya. Kalau itu saya sepakat, kalau memang Allah adalah sang sumber itu kan. Cuman itu menguraikan dalam 3 poin penting yang menurut Bang Laban dikatakan adalah Tritunggal. Tetapi Tritunggal bukan menggambarkan pecahan dari keesaan Allah itu sendiri gitu Bang. Yang kebanyakan itu dijadikan dijadikan parameter keimanan oleh teman-teman yang lain. Karena kalau kita diskusi lebih panjang lagi, mungkin kita akan dibandingkan dengan mitologi-mitologi Yunani yang begitu kencangnya masuk di dalam doktrin agama, dalam hal ini agamanya Kristen gitu Bang. Jadi kalau menurut Abang Laban gitu. Nah, jadi ya adanya banyak presentasi lah saya bilangnya, seperti yang Bang Mino tadi, ada kitab-kitab macam-macam lah. Itu cuman cara penyampaian aja menurut saya ya. Cara penyampaian. Nah, menurut saya pada intinya itu dia 1 Korintus 8 ayat 6 itu yang dijelaskan. Nah, itu yang dibuat menjadi disampaikan dengan berbagai cerita menurut versi masing-masing. Ya, terkhususlah di internal Kristen ya memang ya faktanya banyak perbedaan lah dari bapak-bapak gereja sampai sekarang. Terjadi perdebatan. Jadi cara penyampaiannya itu. Jadi orang fokus kepada apa? Cara penyampaiannya, bukan kepada esensinya. Ini ada Abong. Tapi paling bentar ya, sedikit aja. Selamat pagi Abong. Ya, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya. Muslim ya? Saya pengikut Isa Al-Masih. Pengikut Isa Al-Masih. Ya. Muslim. Kristen Bang. Nah, ya udah jangan salam Bang. Ya udah enggak apa-apa, tapi jangan kasih salam Bang ya. Kalau bisa Bang. Iya, malam aja, saat pagi, saat malam. Oh, selamat pagi. Iya. Ya nggak apa. Makasih ya Bang. Oke. Lanjut Bang Stanley. Sebelumnya saya sapa dulu saudara saya Bang Abong dari Kristen. Selamat bergabung Bang Abong. Ya, selamat pagi Bang Stanley. Siap. Ini saya lagi diskusi santai dengan Bang Laban. Kebetulan Bang Laban juga akidah dengan Abang. Siapa tahu Abang ada tambahan atau mungkin ada tentang apa nih? Tadi saya baru dengar tentang. Sebentar Bro Stanley, dengan masuknya Bang Abong tadi dengan istilah pengikut Isa, ada yang menarik ini. Isa dalam istilah Islam itu disebut kalimat kan? Iya. Kalimat kan? Kalimatullah kan? Artinya kalimatnya loh. Nah itu ya hubungannya dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Itu kalimat loh. Nah, kalau bahasan si Abu Marlo, Isa itu artinya diturunkan. Apa yang turun dari sang pengetahuan adalah kalimat. Itu disebut Isa.
Nah, kalau dalam penekanan Yesus sendiri, tubuh tidak berguna, tapi perkataanku kata, tetap kalimat dia. Jadi anak itu adalah kalimat, anak yang keluar dari pengetahuan, dari logos. Begitu. Nah tuh Pabong. Silakan. Sorry. Ya. Apa yang dijelaskan Bang Laban itu mungkin penekanannya ya. Saya selalu mulai dari ini. Coba kita renungkan ya, dari agama manapun, kepercayaan apapun, di mana kita hidup hari ini ya, itu di dunia kita hidup sekarang itu namanya dunia yang gohir, dunia yang berwujud, yang real. Tapi sebelum dunia real itu ada dunia goib. Disitulah para malaikat diciptakan. Setelah itu manusia diciptakan dan semua yang realitas. Tapi setelah itu kita akan masuk dalam sebuah dimensi, bukan hanya realitas, tapi itu akan ada semacam, itu kan Allah punya rencana ke sana. Jadi ada tiga periode. Nanti yang terakhir ini di kekekalan antara yang goib dan yang goir ini akan dipersatukan. Dan disitulah kekekalan. Tapi sebelum itu akan ada penghukuman dan segala macam. Sebetulnya dari situ kita bisa nanti melihat rancangan Allah itu dari mana karya keselamatan yang kami percayai dalam 3 keesaan itu. Sebetulnya rancangan keesaan itu diletakkan di sana. Jadi itu sebabnya kenapa dari Allah yang gaib harus menjadi pribadi yang berwujud, yang realitas. Karena yang realitas itu telah jatuh dalam dosa. Dan apa yang dari sisi Allah yang bisa menjadi realitas, menjadi manusia, itulah firman-Nya. Dan kenapa firman-Nya jadi manusia? Karena selama ini yang berinteraksi dengan manusia itu adalah firman Allah. Mulai dari penciptaan, berfirman lagi, semua itu yang berkarya di situ adalah idenya, firmannya, perkataannya, sabdanya. Nah, bagaimana kita yang berdosa, yang berwujud, yang realitas ini bisa nanti menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa masuk ke dalam kekekalan bersama Sang Goib, Allah yang Goib, yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Ya. Inilah yang harusnya dijawab oleh agama-agama. Siap. Bagaimana caranya? Kalau Kristen menjawab bahwa caranya adalah Allah datang menjadi manusia seperti kita, berwujud, berrealitas seperti kita. Oke Bang, saya izin tanggapi Bang ya. Ya, sebentar, saya tangkap lagi. Dan nanti di dunia yang saya bilang, dunia yang ketiga, ini periode yang ketiga, kami percaya sebagai pribadi yang terakhir dari ketritunggalan adalah Rohulullah, rohnya Allah sendiri, yang kemudian hari ini membuat manusia itu, membentuk manusia itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang dalam bentuk manusia goib, tapi manusia rohani yang bisa taat berserah kepada Allah. Itu silakan. Oke Bang, saya izin tanggapi Bang ya. Oke, silakan. Iya. Jadi yang pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu haknya Abang untuk itu, karena sebenarnya yang dinarasikan Abang tadi kan itu adalah asumsi spiritual ya. Maksudnya itu adalah asumsi spiritual yang mana dilahirkan oleh produk intelektualnya Abang.
produk intelektualnya abang, produk feelingnya abang, dan juga akhirnya menghasilkan satu pemahaman spiritual gitu kan. Tetapi kalau kita dalam diskusi lintas agama atau mungkin sharing seperti ini, kita akan mengacu kepada literatur yang mana kita memahami teks dan juga konteks dari literatur tersebut. Dan saya paham yang mana dalam Kristen ataupun Yahudi itu kan ada banyak literatur dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan kita betul-betul harus memaknai teks dan juga konteks dari kitab-kitab tersebut. Sama juga kami dalam Islam. Kami dalam Islam itu kami punya parameter adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma ulama, dan berlanjut sampai kepada kias-kias Islam. Jadi poinnya gini bang, literatur tersebut harus kita jadikan parameter untuk menghasilkan asumsi. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, saya akan bertanya kepada abang dalil-dalil untuk semua narasi yang abang uraikan tadi gitu bang. Tapi dengan tidak meninggalkan konteks bang. Abang paham ya? Oke. Saya pertama tadi minta dalil dulu bang, yang mana dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim masuk sampai ke Gospel. Tolong sebutkan salah satu dalil saja yang menyatakan bahwa Allah itu akan menjelma menjadi manusia bang. Silahkan. Oke. Kalau menjelma manusia itu, kalau kita mulai itu harus mulai dari dalilnya Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Jadi tidak begini bang, itu menjelma itu kan ujung, tapi kan ada historinya apa? Kenapa harus menjelma menjadi manusia? Itu kan? Nah, kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Bang dalil. Kita gini bang, kita tidak main karena asumsi bang ya, gini. Oh bukan, jadi begini, kalau mau memberikan sebuah asumsi, dalil itu tidak berdiri sendiri. Misalnya pun saya katakan begini, kalau saya sampaikan Allah menjelma menjadi manusia, kalau kami di Bebel kami tidak serta-merta tiba-tiba menjelma, ada historinya dulu, kenapa menjelma dulu, kenapa itu harus dijelaskan dari awal. Kalau Anda bersedia untuk menerima itu, penjelasan Bapak sebaiknya didasari dengan ayat-ayat. Nah, karena tadi Bapak sudah berbicara panjang lebar, tapi tidak didasari dengan ayatnya gitu loh Pak. Itu. Ya, jadi gini bang Abong, saya izin bang ya sebentar, saya kasih analogi bang ya. Itu dalil kayak gini bang, kita dalil kayak begini. Di saat umat muslim menyembah Allah yang Esa atau Allah yang Ehad, kita boleh pakai dalil perkataan Yeshua HaMashiach yang diulangi perkataan Nabi Musa, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu adalah dalil namanya. Nah, tolong sebutkan salah satu dalil yang berkaitan dengan asumsi yang abang bangun tadi dalam bentuk narasi bang. Silahkan bang, dalil langsung tek di mana tempatnya, baru kita kaji sama-sama bang, biar kita jangan larikan konteks, kita sesuaikan dengan teks, dan kita jangan menggeserkan konteks tersebut, karena konteks tadi menyangkut dengan keesaan ilahi itu tidak pernah bergeser semenjak zaman Musa sampai ke zaman Nabi Muhammad bang. Silahkan. Oke. Ya, saya mulai dari Kejadian pasal 1 ayat pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi kita ini siapa? Ini adalah berbicara tentang Allah, Roh dan Firman-Nya. Siapakah di antara ketiga yang esa ini yang berwujud manusia? Itulah Firman. Karena di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta, atau dia adalah citranya Sang Pencipta. Dan di dalam Ibrani disebutkan Yesus itu adalah gambar dan wujud ilahi, ya kan? Dia adalah gambar Pak Abong dan wujud ilahi. Pusing gue Pak Abong, bentar, bisa saya apakan pertajam. Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Apa itu? Ini harus diketahui loh. Tahu yang jahat, tahu yang baik dan yang jahat. Pengetahuan. Salah satu dari Allah itu adalah pengetahuan. Itu yang saya katakan tadi, sumber. Sumber itu kan pengetahuan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar rupa itu salah satunya adalah pengetahuan. Nah, itu yang ada sama kita kan. Kita punya pengetahuan tapi tidak mahal.
Allah itu maha tahu, manusia juga tahu. Allah itu maha, manusia hanya ya tahu terbatas. Nah itu dia, itu gambarnya, salah satu gambar dari atau rupa Allah itu adalah pengetahuan Sang Maha Tahu. Nah, lanjut Pak Abong. Jadi Bang Cenli, mendingan langsung ditanggapi aja Bang Cenli, karena saya kira Bang Abong udah terlalu panjang gitu Bang, ditanggapi aja lah. Oke, Bang. Jadi apa namanya? Tadi Bang Abong menyebut dalil dari Kejadian. Ya gitu Bang Abong ya. Bang Abong masih monitor? Iya, langsung ditanggapi aja Bang Cenli. Iya. Oke, siap. Gimana? Ya tadi Bang Abong menyebutkan dalil bahwa Allah itu berbentuk apa namanya akan apa namanya ya tadi ya akan menjelma menjadi manusia dari kitab Kejadian itu ya tadi ya. Allah jadi itu bilang pemahaman kami Allah menjelma menjadi manusia itu berdasarkan pelajaran pengetahuan kami tentang apa yang firman Tuhan Alkitab tuliskan itu secara utuh harus dipahami secara utuh. Karena begini, tolong dipahami saudara-saudara kami muslim, perbedaannya begini, kenapa selalu kita berbeda, harus ada dalil dan tidak dalil, karena saudara-saudara kan percaya bahwa yang nusul itu kan kitab, sehingga dalil-dalil itu mesti dari mana ayat ada yang itu. nusul kitab Nah, ini kalau kami harus tidak, diluruskan kalau dulu. kami tidak seperti itu. Yang nusul itu adalah firman manusia. Jadi yang nusul ke bumi itu menjadi manusia, bukan menjadi firman. Sehingga kalau kami menyampaikan konsep itu tidak berdasarkan hanya satu ayat, tapi harus berdasarkan konsep secara utuh, dipahami secara utuh. Jadi kalau kami mau sampaikan itu ya harus sampaikan dari konsep itu dari awal. Kenapa bisa menjadi manusia? Kenapa harus menjadi wujud? Bang. Kenapa harus menjadi realitas? Ya, oke Bang. Jadi gini Bang, tadi Abang mengkait-kaitkan menyangkut dengan kitab Kejadian dengan penjelmaan Allah itu menjadi manusia. Itu kalau maksud saya sih kalau saya pikir dari konteks ayat tersebut tidak bertujuannya ke situ Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dikait-kaitkan dengan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, kita bicara dalil Bang ya. Ini kita bicara dalil, kita bicara teks dan juga konteks Bang ya. Nah, kita sama-sama sepakat di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum adanya kitab Injil atau adanya gospel-gospel itu kan sudah dijelaskan memang akan ada turunnya Mesias, itu dijanjikan. Nah, hanya kita jangan menggeser makna Mesias itu sendiri Bang. Menurut Abang sendiri Mesias itu apa Bang? Menurut perspektif Abang ini, maksudnya biar jangan sampai sang Mesias ini dikait-kaitkan dengan keilahian gitu Bang. Oke. Mesias. Atau contoh-contoh gini Bang, contoh Bang ya. Jadi sebentar saya tambahkan sedikit Bang ya. Saya pakai contoh dalil di saat mungkin teman-teman Nasrani atau Kristen menerjemahkan di saat ada 3 unsur yang datang bertemu dengan Abraham pada saat memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, itu langsung ditarik-tarik kepada Tritunggal atau apa itu menurut para pendeta-pendeta. Tapi kalau kita kaji lebih dalam dari teks asli, dan itu kan sebenarnya 3 malaikat yang datang. Gabriel, Rafael, dan juga Mikael gitu kan. Nah, itu tidak kaitan dengan konsep Tritunggal gitu. Nah, ini tadi Abang berbicara menyangkut dengan Yesus adalah wujud dari. Tapi sedangkan kita tidak bisa memaknai bahwa memang ada sebut Mesias, memang ada dijanjikan dari perjanjian lama. Yang menjadi masalah besarnya adalah konteks Mesias ini digeser oleh teman-teman Kristen, yang mana Mesias ini adalah wujud dari sang ilahi itu sendiri. Sedangkan pemaknaan Mesias adalah yang diurapi gitu Bang. Menurut Abang Mesias ini apa dalam perspektif Abang sampai bisa mengkait-kaitkan itu dengan penjelmaan Allah tadi gitu Bang? Silakan. Mesias itu kan yang diurapi atau dia adalah juru selamat. Nah, sekarang juru selamat ini siapa? Juru selamat ini menjadi seperti apa? Juru selamat ini gini Bang, Mesias bukan juru selamat Bang. Mesias itu kalau Al-Masih itu juru selamat. Al-Masih itu juru selamat. Bukan. Mesias artinya yang Allah. Mesayah Bang. Iya, Mesias artinya anak Allah. Iya, Al-Masih itu kalau kita mau
kaji lagi lebih dalam, itu Al-Masih itu adalah juru selamat. Bukan anak Allah. Ya, Al-Masih itu anak Allah dalam atau disebut Kristus dalam bahasa Ibrani, ya. Itu artinya yang diurapi, ya kan? Yang diurapi untuk apa? Diurapi untuk menjadi juru selamat. Jadi gini bang ya, gini bang ya. Kalau abang punya teks Hebrew, tolong cek apa arti Mesias bang. Mesias itu yang diurapi bang. Yang diurapi. Ya, yang diurapi anak Allah. Jangan dulu, kita bicara kita linguistik dulu bang. Secara linguistik etimologinya kita jangan geser itu, kalau kita kasih ke situ kan sudah asumsi bang. Kita masuk kepada landasan berpikir kita sesuai dengan literatur. Baca dulu Matius 16 ayat 16. Sebentar dulu bang, kita kembali dulu ke teks kan. Ini kita bicara perjanjian lama pakai bahasa Ibrani bang. Kristus bukan bahasa Ibrani bang, Kristus bahasa Yunani bang. Nah, itu abang tadi bilang Kristus bahasa bukan. Kristus itu bahasa Yunani. Dalam Hebrew-nya adalah Mesiah atau Mesias. Dalam Arabik itu adalah Al-Masih. Nah, itu adalah yang diurapi. Nah, permasalahannya abang menggeser makna yang diurapi menjadi anak Allah, itu jauh sekali, bang. Dari kita baca di Bibel lo kawan. Nah, makanya kan saya Mesias bilang artinya anak Allah yang hidup. Makanya saya bilang kan itu harus ada relevansinya dari sebelumnya. Karena menjadi anak Allah itu yang diurapi itu adalah iman yang menjadi manusia. Halo, Pak Bong. Ya, gue masak ini kan diskusinya meskipun yang nggak terlalu tendensi banget, tapi paling tidak harus berdasarkan literasi gitu maksudnya Bang Stanley. Iya kan Matius 16 ayat 16. Sebentar. Ayat 3. Sebentar, karena kalau merujuk kepada teks ataupun sumber Yahudi, yang dimaksud dengan Masiah itu adalah orang yang diurapi. Nah, tatkala Abong atau Gumasak ini menyampaikan hal yang berbeda, nah coba disampaikan literasinya gitu loh. Matius 16 ayat 16. Ya, silakan dibacakan, ditampilkan gitu. Oke, saya belum bisa on cam ya. Saya baca ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Udah, Matius. Loh, itu bukan definisi, itu bukan perkataan, definisi, itu bukan definisi. Itulah definisinya. Matius 26. Itu bukan definisi, bukan definisi, bukan. Jadi gini Bang ya. Mesias anak Allah. Kita gini dulu Bang, itu kita bukan bahas definisi. Teks dan konteksnya Bang. Jadi gini Bang. What the meaning of banana? Banana is pisang, contohnya gitu. What the meaning of handphone is kayak gitu loh Bang. Maksudnya kita artinya apa gitu. Maksudnya langsung ke etimologinya. Iya, bukan cuma satu di situ loh. Dia kan gini disebut, nah istilahnya disebut maknanya. Itu artinya Mesias istilah, maknanya anak Allah. Jadi harus kayak mana? Gini Bang, Mesias bukan istilah Bang. Mesias adalah diksi Hebrew yang artinya adalah yang diurapi. Jangan ganti itu Bang. Iya, yang diurapi itu artinya anak Allah. Tidak Bang, Mesias bukan cuma Yeshua HaMashiach. Tabernakel ada beberapa tempat termasuk tabernakel itu adalah Mesias yang bentuknya ada batu juga Mesias karena diurapi. Makanya kan iya, setiap yang diurapi adalah anak Allah. Jadi berarti yang diurapi itu juga kan anak Allah berbicara juga. tentang pengurapan itu berbicara tentang misinya apa? Aduh, ini kata coba pengurapan misalnya begini. Coba gini. Berlari nih bahasan ini. Iya. Seorang dilantik menjadi katakanlah menjadi anggota dewan. Ya kan, dilantik, diurapi. Kalian aja Kristen bertiga berantem semua, gimana ceritanya nih? Itu jadi makanya saya bilang kalau teman-teman minta dalil ayat itu, dalil itu harus berkaitan satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya begini, dari mana sih kenapa tiba-tiba ada muncul seseorang? Itu mulai dari Ulangan pasal 18 ayat 15. Oke bang, saya pikir agak susah kita lanjut karena untuk landasan berpikir kita sudah jauh agak beda gitu Bang. Jadi gini Bang, saya contohkan Bang ya. Saya contohkan kita bicara ke sana, gini. Gini saya contoh aja Bang ya. Saya pakai analogi satu aja yang selama ini menjadi pertengkaran di Komal-Komal
TikTok contoh ya Bang ya. Di Ya. saat Elohim, ini saya contoh dulu, saya pakai analogi, minta maaf saya pakai analogi. Saya pakai analogi, for example, dalam diksi Hebrew, Elohim yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Allah itu sudah sangat fatal juga maknanya Bang. Sedangkan Elohim itu setara dengan Eloha dalam Aramaik atau ilah dalam bahasa Arab. Nah, itu kita bicara etimologi. Nah, pergeseran makna yang dilakukan oleh para penerjemah dan juga para pengikut-pengikutnya itu yang membuat diskusi kita tidak akan pernah nyambung. Karena di saat kita berdasarkan teks dan juga konteks, teman-teman menggunakan asumsi yang dilahirkan oleh pemikiran spiritual kalian gitu loh. Dari pemahaman spiritual kalian. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tetapi kalau kita petak-petakan, kita beda-bedakan. Kita lagi bahas kalau bicara spiritual, bicara iman, tidak ada pernah ada yang diperdebatkan, Bang. Karena iman adalah hak asasi masing-masing manusia. Tetapi kalau kita perdebatkan literatur, harus pada tempatnya. Pada tempatnya kita bicara etimologi, kita bicara sesuai dengan teks dan juga konteks yang maksud di situ. Jangan kita larikan sampai ke jauh-jauh, Bang. Karena itu jelas-jelas beda. Kurang lebih seperti itu, Bang. Makanya kan begini. Jadi kalau teman-teman memahami kami dari Kristen, itu jangan comot-comot satu-satu ayat. Karena Bible ini dari awal sampai akhir itu pasti berkaitan semua. Jadi kalau tiba-tiba kita ambil satu studi kata, itu bisa tidak sama. Karena mana mungkin Allah yang maha besar yang tak terbatas kita logikakan dengan satu ayat. Tidak mungkin. Kita logikakan dengan narasi literatur. Nggak ada Pak. Tidak ada yang melogikakan dengan satu ayat. Tidak ada. Itu hanya petunjuk. Karena itu petunjuk itu tidak ada yang melogikakan dengan satu ayat, Pak. Tidak mungkin hanya satu ayat, tapi ayat itu berkaitan semua. Jadi begini Pak. Ya tapi Bapak nggak melampirkan ayatnya. Jadi kita gini Bang. Karena cuma kan begitu baru dibaca satu ayat yang berkaitan Bukan, Bapak berbicara tanpa literasi, Pak. Bapak berbicara tanpa literasi. Nah, makanya saya coba bilang, Bapak mulai dari coba lain kejadian, kali itu mesti mulai dari begini Pak, situ. begini Pak, lain kali Bapak saat Bapak berbicara sambil Bapak rekam di handphone yang lain ya. Nah, nanti Bapak putar ulang tuh. Sepanjang Bapak berbicara, berapa banyak ayat yang Bapak lampirkan untuk mendukung argumentasi Bapak. Nah, itu Bapak review dulu cara Bapak berdialog gitu. Ya, seperti itu Pak maksudnya. Itu yang tadi ditekankan oleh Saudara Stanley supaya dialog ini dapat dua arah. Saudara Stanley bingung dari tadi beliau mau menanggapi, tapi yang ditanggapi hanya asumsi. Yang akhirnya jadi ya ini akan jadi perang asumsi kalau seandainya hanya membahas asumsi saja. Maksudnya beliau ingin menanggapi apa yang Bapak sampaikan, tapi literasinya yang mana nanti beliau masuk ke situ gitu loh Pak. Itu Kan yang misalnya dari seperti tadi. ini, saya paham. Cuma kan masalahnya berangkat dari perspektif pola pikir. Teman-teman itu jangan dulu menilai bukan. seperti itu Pak. Itu judgment Pak namanya. Itu Bukan. menjudge Saya seperti coba itu Pak. luruskan dulu ini. Bapak paparkan dulu, Bapak lampirkan ayatnya. Nanti saya yakin Saudara Stanley mampu menanggapi Pak. Saya kan sudah di awal memaparkan itu. Bang Abong, saya gini Bang Abong, sebentar gini. Siapa maksudnya Abang? Abang masuk tadi Abang bicara perspektif, sudut pandang. Sekali lagi saya mengatakan, sudut pandang Abang tentang apa yang Abang imani, saya tidak akan pernah menyalahkan itu haknya Abang. Tapi ini dalam ranah dialog. Dialog itu kita tidak boleh bawa sudut pandang, Bang. Abang mengatakan bahwa kita mencomot-comot ayat. Tidak. Ayat mana yang kita mau kaji, Bang? Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dari Toran, Nihim, Ketuvim sampai ke Wahyu. Ayo kita bahas. Tapi pakai data, Bang. Jangan menghasilkan asumsi. Karena kalau apakah kita bisa mengasumsikan 10 hukum? Jangan ada pada lain di hadapanku. Jangan menyembah patung dalam bentuk apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayam. Apa tidak bisa pakai asumsi, Bang? Harus pakai data. Maksud saya, ayo bawa data. Kita kaji bersama gitu, Bang. Saya sepakat dengan Bang Laban. Bang Laban tidak mau bicara lebih. Dia akan fokus kepada apa yang data yang dia kaji tadi. Jadi dia tidak akan mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau itu saya sepakat, Bang. Kita tidak bahas perdebatan iman, Bang. Ya, karena iman tidak pernah diperdebatkan. Kita perdebatkan adalah literatur. Jadi literatur yang Bang Laban tadi bawa, saya juga coba tanggapi itu. Saya sepakat, beliau menafsirkan literatur menurut perspektifnya dia, dan saya hargai itu. Tapi kalau Abang mengatakan bahwa kita berdasarkan asumsi kita mau comot-comot ayat, tidak Bang. Makanya ayat mana yang mau dibahas, ayo kita bahas pakai ayat, baru kita kaji. Kalau ada keterkaitan, iya memang ada keterikatan antara perjanjian lama perjanjian baru. Nah itu yang saya bilang tadi, contoh Mesias. Makanya dalam teman-teman menafsirkan
Makanya kenapa selalu di cross, kalau Kristen ini sebenarnya bukan dengan Islam bang, karena Kristen itu paling banyak berdebat literatur dengan Yahudi. Kenapa bang? Karena yang pertama tadi, mulai dari Mesias yang digeser maknanya, mulai dari apa namanya, banyak hal. Ya. Jadi Maaf, ini yang saya tidak Siap. terima dari tadi digeser maknanya. Bukan seperti itu. Sekarang gini Kalau bang, yang anggap namanya- saja. Kalau digeser maknanya, kalau misalnya kita ambil satu ayat, itu bisa tergeser makna. Tapi kalau ayat-ayat itu dirangkaikan dengan ayat-ayat yang lain yang tidak bertentangan tapi relevan, itu yang benar. Nah, maksudnya gini Pak, untuk itu Bapak lampirkan dulu ayatnya, ayat manapun yang Bapak anggap relevan, paling tidak disampaikan dulu. Iya, Karena apa yang keluar makanya dari mulut tadi- Bapak tadi, tadi Oke. semua asumsi aja Pak, narasi saja. Kenapa sih harus ada Gitu Mesias? loh. Dan Mesias itu harus jadi manusia? Enggak. Kita harus melihat Iya, oke. kejadian. Allah itu Iya, sudah silakan menjadikan ayatnya. dirinya dari Tritunggal itu, menjadikan dirinya salah satu dari mereka seperti manusia. Oke, Nah, ayatnya- kenapa Mesiasnya harus menjadi ayatnya. manusia? Harus kembali ke situ. Jadi gini Ya, bang Abung ayatnya ya. dulu Dan Pak, dalilnya ayatnya. ada. Bang Abung gini Dan bang ya. dalilnya ada. Gini bang Abung. Ya udah Kesulitan. disebutkan Pak, disebutkan. Ya, kesulitan kita. saya kan sudah Gini. mulai sebutkan ayatnya. Gini, Mulai gini, dari Bang Abung, Kejadian pasal 3 ayat 22. Bang Abung, Itu Bang Abung, nanti gini, Bang. berkaitan dengan Mesias. Siap. Kenapa Mesias harus menjadi manusia? Siap, gini Karena bang. mulai Siap. dari situ. Pak Stanley, biar saya yang memoderasi Pak, Bapak nanti yang menanggapi, boleh, tenang, nggak apa-apa. Saya berusaha cukup adil nih. Ya, gini, Oke, Pak ya. Abung tadi kan sudah, ya Pak Abung kan tadi sudah menyampaikan, Bapak bilang jangan hanya satu ayat, tapi sepanjang kami tadi dengar, Bapak cuma menampilkan satu ayat tadi saja pada Ya, kejadian oke. doang. Ya, sebetulnya kan bukan hanya satu ayat. Kalau gitu tapi berarti begitu bukan saya baca bukan satu style. ayat, Sebentar, kalian sebentar. Berarti sudah bukan. seakan-akan mengatakan Sebentar bahwa Islam Pak, menggeser. sebentar Itu Pak. yang Saya terima. memoderasi Pak. Saya memoderasi supaya aja diskusi antara Anda dan Pak Stanley ini berjalan lancar. Kalau hanya satu ayat yang Bapak lampirkan, berarti Pak Stanley hanya menanggapi di ayat tersebut saja. Oke. Itu. Jadi jangan bilang beliau hanya comot-comot satu ayat. Silakan Pak Stanley masuk. Gini bang, saya sebenarnya kalau saya minta maaf bang Abung sekali lagi, maksudnya gini, kita menafsirkan atau kita mengambil pandangan dari dalil, apalagi abang menggunakan Bible, saya pikir lebih adil kalau kita bawa Bible yang betul-betul original teks bang, baru kita perdebatkan secara etimologi, karena diksi Allah dalam Kristen dengan diksi Allah dalam Islam juga sudah beda. Apakah Allah dalam Kristen Sang Pencipta? Belum tentu bang. Silakan bantah narasi saya bang, karena dalam kekristenan Allah itu belum tentu Sang Pencipta bang. Nabi juga Allah bagi orang Kristen bang. Ada dalilnya, saya bisa tunjukkan dalilnya sekarang. Makanya di saat kita perdebatkan apakah Allah itu banyak manusia, ya wajar-wajar saya pandangan Kristen, karena Allah yang dimaksud dalam kekristenan beda dengan Allah yang dalam Islam. Makanya itu yang diperdebatkan setiap hari. Kenapa? Karena Allah dalam Kristen, diksi alif lam ALLH itu kan bukan ditujukan kepada Sang Pencipta aja bang. Nah, apakah Yeshua HaMasyiah punya gelar itu? Tentu tidak, karena tidak ada satupun yang mengatakan bahwa dia itu adalah Allah. Kalau mungkin dikait-kaitkan anak Allah, oke ada. Tapi apakah Allah itu yang Sang Pencipta? Itu bukan bang. Oke, izinkan aku menjawab dulu ya, Pak Abang, sebentar aja. Siap. Ya. Nah, saya jawab jadi dulu, abang ya. tadi udah jelaskan, Oh. alif lam lam ha bukan Allah. Jadi di seluruhan Bible, Allah itu kata sifat yang dinominalkan, yang dia disubjekkan. Nah ya, jadi gini, Allah itu artinya Theos atau dewa atau pembuat keajaiban. Nah, pembuat keajaiban itu sama, bukan hanya Itu mengacu literasinya kepada- dari mana? Coba Nanti di literasinya sini. dari mana? Jadi karena Allah yang dia di sini bukan merasuk kepada satu individu seperti yang Ya dibilang Stanley. literasinya dari mana? Udah, oke nanti dulu ya, saya jelaskan dulu. Jadi keseluruhan arti Allah di dalam Bible itu adalah artinya Theos, artinya dewa, artinya Elohim, atau yang ajaib. Nah gitu dia. Itu. Ini Pak. Jadi artinya gini, kenapa disebut dia yang ajaib?
Karena setiap Allah itu, setiap yang Allah itu adalah setiap yang mampu membuat kehidupan. Literasinya Bang. mana? Jadi gini Bang, ini yang susahnya kita karena kita berbeda dasarnya, fondasi kita berbeda Bang. Ayo kita sepakat untuk berdasarkan etimologi atau linguistik yang betul-betul bersumber dari sana gitu Bang. Jangan dikaitkan Iya, dengan makanya- asumsi para penerjemah gitu Bang. Nah sekarang begini, sebentar gini Bang, sebentar saya belum selesai. Abang bilang Elohim adalah Allah. Sebenarnya Elohim itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun bukan Allah. Elohim itu setara dengan Eloha dalam bahasa Aramaik atau ilah. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu diambil dari bahasa Arab, iya. Tetapi dia sudah menggeser maknanya. Makna Allah bagi orang Arab itu adalah sang pencipta, bukan ilah. Ilah itu setara dengan Elohim. Itu kalau kita bicara etimologi. Abang boleh buka kamus bahasa Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Elohim adalah ilah. Apakah ilah itu? Makanya dalam apa namanya itu yang dimaksud dengan tadi Theos. Theos itu ilah. Nah, kalau abang berpandangan bahwa Elohim adalah Allah, ya sudah salah Bang. Kita bubar aja Bang, karena tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Kan abang tidak pernah menggunakan literatur yang sebenarnya. Literatur Elohim dari Hebrew apa artinya? Artinya Elohim dalam bahasa Aramaik adalah Eloha. Eloha dalam bahasa Arab adalah ilah. Dalam bahasa Yunani-nya adalah kurios. Nah, kalau kita sudah salah paham dalam itu, sudah tidak bisa. Sedangkan abang menggunakan kata Allah yang sebenarnya maknanya adalah sang pencipta bagi kami. Proper name. Proper name itu adalah nama diri. Kalau generic name itu ilah. Ilah itu nama diri, gelar. Nah, kalau kita sudah berbeda di situ, kita tidak akan ketemu sampai kapanpun gitu Bang. Karena maksudnya Iya, memang nggak ada ketemunya Muslim sama Kristen. karena gini Bang, abang mengatakan bahwa Allah itu kata sifat, oh itu salah karena ya tidak pernah ketemu karena kalian pakai data yang salah gitu. Coba pakai data yang benar Bang. Ayo kita gentle aja. Oke, Gentle, ya, pakai data yang benar. kata Allah di dalam Bible itu bukan proper name. Semuanya itulah bisa adjektif. Ya, saya paham. Allah dalam Bible itu adalah generik. Saya paham itu, Bang. Itu gelar. Bukan generik, adjektif. Ya itu yang masalahnya kita berbeda di sini karena saudara-saudara jangan samakan Allah kami dengan Allahmu. menjadikan Allah Karena menjadi Muslim proper tidak name. berallah. Padahal di sedangkan diksi Allah itu kalian ambil dari Sebentar. Eloha, Elohim. Sebentar. Pada saat Pak Gumasak dan Pak Abong ini mengatakan sesuatu, tampilkan datanya. Apakah benar Muslim yang menggeser makna atau Kristen yang menggeser makna? Pak Stanley bisa buka data nggak? Pak Stanley bisa buka data nggak? Alif lam lam ha bukan Allah. Sebentar Gumasak. Pak Stanley bisa buka data nggak? Saya dulu saya punya data. Oke, berarti saya bantu kalau gitu. Ya, saya bantu. Kita lihat nih siapa yang menggeser makna ya. Oke, sebentar. Sebentar ya Pak, kita berikan kesempatan nih. Nah, saya buka ini ya. Saya coba buka data. Mohon kita tidak berasumsi. Ya. Ya, ini saya dalam rangka untuk kita sama-sama tahu dan kita tidak kita kesampingkan dulu agama kita masing-masing. Apa yang menjadi rujukan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan itu? Karena kita adalah warga negara Indonesia. Nah, maka sepatutnya kita merujuk kepada hal itu. Kalau seandainya Bapak Abong dan Gumasak tidak setuju, lampirkan data yang lain untuk membantah ini. Cukup adil ya. Nah, ini saya tampilkan. Silakan Bang Stanley, ini saya bantu Anda untuk menjawab Pak Abong, silakan. Ya, jadi yang saya maksud tadi itu ya seperti ini Bang. Jadi Allah itu adalah nama Tuhannya bahasa Arab. Nah, diksi Allah ini yang dicomot oleh Lembaga Alkitab Indonesia digunakan untuk setara dengan Elohim. Sedangkan Elohim dalam bahasa Hebrew tidak hanya kepada sang pencipta. Musa Elohim, Daniel Elohim, Yehezkiel Elohim, Israel Elohim, Tabernakel juga ada Elohim. Pokoknya ada diksi L itu adalah Elohim. Ismail Elohim, Ismail. Allah mendengarkan. Itu ada gelar-gelar Elohim di sana. Nah, di saat Elohim digeser menjadi Allah, maka Allah itu menjadi jamak. Gitu loh maksudnya. Jadi gini ya, kalau alif lam lam ha ada proper name itu nggak boleh terjemahkan menjadi ALLAH.
Jadi yang menciptakan kata ilaha itu penterjemah Bible. Itu bukan Kliennya menerjemahkan, mengambil salah Pak. kaprah. Pak, itu bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu black hitam, nih, black menjadi hitam, itu menerjemahkan. Itu alif Kalau lam ham alif alif lam lam tidak ha sama dengan itu Allah. dengar Pak, dengar. Alif lam lam ha itu adalah kata dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana cara penulisannya di dalam bahasa Indonesia? Indonesia menggunakan kapital. Alif itu menggunakan A kalau di dalam bahasa Indonesia. Lam itu menggunakan L. Lam lagi menggunakan L lagi. Lamnya ada patah. Patahnya itu A. H-nya tetap H. Jadi Allah, Pak. Seperti itu. Jadi mengikuti. Harusnya Itu jangan bukan pakai menerjemahkan. gitu. Di situ kesalahannya kalian terjemahkan Loh. alif lam ha menjadi Allah. Loh bukan Pak, itu bukan menerjemahkan. Itu bukan menerjemahkan karena- kalau seperti itu. Silakan Kalian Bang yang Stanley. salah. Kenapa kalian bikin alif lam ha menjadi Allah? Loh, yang salah itu Bible, Pak. LLH itu Kenapa bacanya Theos menjadi Allah, bukan Pak? Allah, Pak, bukan Allah. ini saya akan tunjukkan ke kamu ya, Gumasak. Saya akan tunjukkan Bible dalam Greek ya, dalam bahasa Yunani. Ya, tolong kamu tunjukkan kata Allah itu ada di mana ya. Oke ya. Begini Pak, tidak perlu. Saya sudah benar itu. Theos dalam bahasa Ibrani Elohim, kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu jadi Theos. Kemudian Lo jangan nggak perlu oleh Pak, ini Elahi, untuk Lembaga Alkitab untuk Indonesia. edukasi Pak. Sebentar Pak. Jangan tidak perlu, Diterjemahkan- ini untuk sebentar dulu, Pak. edukasi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia jadi Allah, dan itu selevel dengan Eloha, Ilah itu, dan kata Allah pun itu bukan Iya, nggak ada masalah. bukan ambil dari bahasa Arab. Itu Allah itu dari Lo, aduh ini berasal salah nih daripada Bapak. kata Yunani. Ini Bapak salah. Ini Bapak yang salah paham. Enggak, saya begini. Anda kira gini Pak, gini Pak. Saya lebih percaya kepada Buya Lo udah Saku sudah daripada Anda. pasti, sudah pasti, Saya sudah lebih pasti percaya Anda. penjelasan Buya Saku Sebentar, Pak. daripada Pak Rizal. Pak, Kenapa? sebentar. Pak Anda Buya pasti Sakur lebih itu udah belajar di Arab dan Loh, belajar Buya kepada Sakur itu sumber-sumber Buya primer. Sakur itu nggak kristologi, Pak. Anda bangunin Bukan. beliau lagi juga dia nggak akan ngerti kristologi, Pak. Dia Mohon maaf. menekankan bukan kristologi, Mohon maaf. tapi dia menekankan Mohon maaf, tentang Pak kata ya. Allah, ilaha, Mohon maaf, Pak. Eloha. Mohon maaf. Saya berbicara terima kasih, menggunakan terima data. kasih. Ya, saya menggunakan data. Saya menghargai Bung Stanley sebetulnya. Sebenarnya saya hanya membantu untuk menampilkan data, tapi kan Bung Stanley juga tidak terlalu ambisius ya di sini ya. Beliau hanya santai-santai saja, saya lihat seperti itu. Tapi Bapak dan Pak Gumasak ini perlu untuk sadar diri juga gitu ya. Ini host bisa diperbesar. Hostnya tidur kah? Saya pikir beginilah. Ini kan kita sudah sama-sama mau Iya, perbedaannya enggak. Iya, gimana. iya, Jadi enggak gini, masalah, Bang. Pak. Enggak Jadi gini, masalah. Bang, ya. Enggak masalah. Ini kan Jadi gini, ini kan Bang Riz. sama-sama Enggak masalah. mengklaim, ya kan? Oh, bukan mengklaim, Pak. Ini ada Sama-sama datanya. mengklaim, Kalau dan Bapak yang kedua mengklaim. adalah Enggak, yang beda-beda. literasi, Beda, yang- beda. Beda. yang Beda. buat Kalau literasi Bapak itu siapa? mengklaim, Itu kan kalau Bapak mengklaim, kalau saya ada datanya. Saya ada datanya. Oke. Coba ini Yohanes 1 ayat 1 dalam Greek text. Ya, ini Greek text, Pak. Iya, Anda cari ALLAH, tolong cari di mana? Ada nggak di Nggak sini? ada. Ini tulisan Yunani loh, Pak. Tulisan nggak ada, Yunani ada, itu Pak. bukan yang kapital, namanya Pak. Yunani itu pasti Loh Theos. iya, bukan kapital. Berarti ada atau tidak ada, Pak? Yang namanya Ya, bahasa Yunani itu pasti Theos, itu Pak. kata Allah Ada juga atau penting tidak ada, sama Pak? kami. Ada atau tidak ada? nggak perlu. Loh Kalau kalau nggak kesana. penting kenapa masih dipakai, Gumasak? Itu kan kami cuma terminologi, bukan nama. Loh kalau nggak Terminologi, penting tahu jangan artinya dipakai. terminologi. Kalau nggak penting jangan dipakai, Makanya Mas. saya bilang, Ganti Bukan, Theos kalian aja. memakanya, Pak, Teliti. kayak Theos saya, itu nggak saya misalnya. memaksakan, Pak. Pak Kalau tidak kalian memaksakan. memaksakan literasi yang Ini kalian pahami, apa Pak, adanya, Saya Pak. ada kata Allah sama kami. Ini apa? Ini ada. Ini apa adanya, Pak. Ini saya menghargai Anda. Saya yakin kami Anda lebih tua dari itu tidak saya, Pak. mengenal nama. Ya. Ini tolong Nama pejabat tolong Anda ini apa namanya jujur. Anda katakan di sini ada atau tidak? Anda katakan tidak ada. Itu Tidak berarti tidak. Ya betul kan tidak ada kan? Berarti kan tidak tepat penggunaan kata itu. Ada yang ada di sini apa? Theos. Gunakan itu, Pak, dengan percaya diri. Jadi, Gunakan itu dengan percaya diri. Ya, Ya, bisa. gunakan itu dengan percaya diri.
Karena Teos Gitu, itu Pak. hanya Seperti itu. terminologi, bukan nama. Tertawa Loh, ya itu tadi dari oke. mana itu ah? Ini sudah saya tunjukkan ke KBBI, Pak. Ini Anda ini kan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, makasih. Oh iya Pak, nggak masalah Pak, nggak masalah karena saya udah tunjukkan fakta. Jadi Anda kalau semua ketemu kata fakta Allah seperti ini dalam nggak bisa. Injil Yang jelas Kalau itu, ketemu Anda begini tidak Pak. bisa dewa atau memaksakan ajaib. bahwa Oh saya kami nggak harus memaksa sebagai Pak. Teos. Pak bukan Karena saya kami bukan memaksa, orang saya Yunani. hanya menampilkan apa yang ada Pak. Iya, Saya tuh nggak nggak memaksa. apa-apa, oke, Itu Anda Saya sudah benar. menampilkan apa yang ada. Anda sudah tepat itu. Tidak ada salahnya. Apa ini? Apa itu ini? Teos kan? Ini apa ini? Pada mulanya adalah firman. Enggak, ini itu coba adalah tolong dilihat Allah, baca dan dibaca Itu kan firman baik-baik. itu KBBI. adalah Allah. KBBI Pak Abong, itu kan tuh. kamu besar buatan Islam. Loh, ini kamus besar bahasa Indonesia, Pak. Bukan memang. Ini kamus besar Tapi bahasa Indonesia. Orang-orang Ya. Kamus besar bahasa Indonesia tuh kan, ya. Pak Abong ya, saya menghargai dari suara Pak Abong saya tolong mau dengarkan dulu. sampaikan begini Pak. Allah Iya, nggak ada yang masalah. maha besar, Tolong dengarkan dulu, Pak. yang Pak, akbar, tolong yang dengarkan maha dulu. kuasa itu masa Tolong dengarkan kita dulu, mau- Pak. Masa mau kita Pak Abong berikan tolong dengarkan dulu. makna Pak hanya Abong, dengan studi, Pak katanya Abong, dengan huruf. Jadi tidak Pak masuk Abong, akal saya. sepanjang Anda Tidak bisa berdiskusi seperti tadi, itu. yang keluar cuma satu ayat, Pak. Sebagai landasan Anda berbicara, cuma satu ayat, Pak. Ya, sedangkan saya ini udah berapa data saya tunjukkan untuk Anda. Ya, maksud saya begini, Pak. Saya menghargai Anda. Menurut saya, berdasarkan suara Anda lebih tua dari saya. Tapi di sisi lain, tolong jangan karena kami menghargai Anda kemudian menjadi tidak jujur. Di sini dikatakan Allah adalah nama Tuhan. Di dalam Bible, Yohanes 1 ayat 1. Tolong dia Dalam Pak. Bible, ada satu ayat satu. Duh. Tolong dalam Apa sih? Bible. Aduh, apa sih? Host, aduh. Pak, kalau memang di sini tidak ada kata Allah, adanya Theos, percaya dirilah kalian dengan apa yang ada. Nah, kalau kalian tidak cukup percaya diri untuk bertanya kepada pendeta-pendeta kenapa ini menggunakan kata Allah, maka pakai aja untuk kalian sendiri. Kecuali kalian punya kepercayaan diri. Debat pendeta kalian, Pak, di ini adanya Theos. Jangan lagi gunakan kata Allah, debat sekarang pendeta kalian. Kalian Begitu. jelaskanlah bagaimana Iya, Allah apa yang juga mau bisa saya Jadi gini menjadi bang, proper name. jadi gini bang, Bang Agung, Oke, saya boleh izin oke, ya. saya jelaskan. Saya jelaskan, Dari- Pak. Ya, dari saya jelaskan, orang Pak. Quraisy itu orang Quraisy bagaimana ceritanya? Gini Pak, nggak usah Quraisy, kita sedang berbicara bahasa, Pak. Ya Pak ya, saya Itu jelaskan kan Pak. akar katanya dari sana kan? Loh, Pak, dari mana Sebentar, ininya Allah dari Quraisy gimana sih Pak? Jar, Ya. sebentar, Jar. Oke, Pak. Kata akar kata Allah ini apa, Pak? Loh, sekarang kalian yang jelaskan. Apa Gini, kata Allah ini? Sebentar, Jadi- Sendali biar dia jawab. Apa kata akar kata Allah ini? Akar kata Allah itu dari bahasa Ibrani, Pak. Akar Apa katanya. kata Eloha. akar Allah? Dari kata Eloha. Aduh, Bapak, Kata Bapak. Eloha. Mana datanya? Aduh, Pak. Mana datanya Eloha? Pak, Eloha. Pak, Dalam tolong ya bahasa Ibrani disimak. adalah Aduh, Elohim. Pak. Kami Antara Ibrani, lembaga Alkitab Arab, dan Indonesia Aramaik itu Semitik, Pak. Ya, menuliskan antara Allah. tolong Pak dengar Pak. Pak Bapak kan nggak, mohon maaf saya bilang ya, Bapak nggak ada ilmu Pak, mohon maaf. Antara Ibrani, Aramaik ya, dan apa namanya, dan Arab itu Semitik Pak. Artinya bangsa Sem. Itu mereka itu rumpun keluarga. Jadi kalau bahasanya mirip-mirip ya karena mereka keluarga. Mungkin ada yang di sini dari Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan kata-katanya mirip-mirip. Sebagai Pak ya, bukti misalnya gini, saya Pak. tunjukkan Ketika kepada Anda. Pak Isa diam dulu Pak. Al-Masih atau Yesus Bapak di atas hanya kayu berbicara salib. tanpa menampilkan data. Saya menampilkan data. Bapak simak. Saya mengajari Bapak di sini. Mohon maaf saya mengajari Bapak. Ini adalah kata serapan Arab Indonesia. Kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari kata bahasa Arab. Ya. Ini resmi Pak, buku walaupun PDF ya. Nih. Silakan nih Pak nih. Tuh ya, disimak Pak. Ini Bapak jadi wawasan untuk Bapak nih. Kata serapan nih Pak. Ya, akan saya tunjukkan Allah itu Pak. Sabar ya, teman-teman. Harus dicari dulu pelan-pelan. Nih, ya Pak ya. Nih, kita mulai dari ini abadi aja. Abadi itu serapan Pak dari bahasa Arab. Ini abadi. Saya contohkan dulu itu biar Bapak paham. Ya. Mohon izin teman-teman sabar sebentar ya, saya buka datanya.
KL L 2 kali HIJKL. Nih, Alkitab pun Pak, Alkitab serapan dari bahasa Arab. Nih Pak, ini Allah. Ini Allah. Allah itu serapan dari kata bahasa Arab. Yang artinya apa Pak? Nih, ini artinya nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Zat yang maha sempurna. Ya, ini Allah ini yang kalian baca Allah, yang semestinya dibaca Allah adalah serapan. Ya, jadi tidak akan ada kata ini dalam bahasa Indonesia kalau tidak diserap dari bahasa Arab. Ini sumber muasal dari kata tersebut. Sama halnya seperti Alkitab, ini berasal dari kata ini Pak. Ini nih sumbernya dari Yang itu di Bang Rijal, di sebelah mana itu ada kata serapan di situ? Ini judul, ini kan tentang buku serapan ini kata serapan. Kata serapan. Ini adalah buku yang membahas iya, iya. kata-kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Makanya Ya. Pak ubah, lihat coba lihat kata Allah barusan Jal. Oke. Mananya apa? Ya, maknanya nama Tuhan. Nama Tuhan tuh, dengar tuh. Salahnya di situ. Ini buku Teman-teman Pak. di Muslim itu kan sebuah proper name. Kalau kami, ya katakanlah seperti ini. Itu Bukan sama-sama katakan, bukan gini serapan. Pak. Itu ya katakan itu Bapak, itu bahasa serapan. iya Bapak dapatnya dari mana? Oke, kalau katakanlah itu bahasa serapan. Ya. Apa ini Pak? Teman-teman di Muslim memaknai bahwa itu adalah proper name. Tapi Pak, kami memaknai dalam atau Bible gini aja deh, Pak. itu Pak. adalah nama keilahian, sebutan sesembahan. Dan itu namanya Maksudnya gini, Pak. akar dari akar kata Allah itu. Gini, ya, Pak. kalau misalnya kita lihat bahasa Akar kata Allah dari mana Bapak itu? bahasa Aramaik Astagfirullahaladzim. memakai kata Eloi. Bang Abong saya izin tambahkan Bang Abong ya. Ya silakan. Gini Bang Abong ya, ini saya tunjukkan sesuatu biar Bang Abong yakin dengan narasi saya, kan saya sudah pernah debat ini bukan dengan Bang Abong, bukan dengan pendeta Bang, langsung dengan silakan. redaksi LAI. Coba kasih besarkan layar saya Bang ya. Silakan Bang Stanley. Ya, ini saya dulu diskusi sama redaksi LAI. Saya datangi kantor LAI, saya tanyakan kenapa sampai menggunakan diksi Allah. Dan jawabannya sama persis dengan yang diuraikan sama Bang Rizal tadi. Itu adalah bahasa Arab dipakai dalam Bible. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Bang? Sabar dulu. Alasannya kenapa? Karena yang menerjemahkan Bible adalah seorang Muslim asal Malaysia. Nah, pada saat itu bukan pada saat itu, sampai pada saat ini pun sama. Diksi bahasa Indonesia KBB itu hanya 200.000 sekian, tidak sampai 300.000. Sedangkan diksi bahasa Arab itu 1 juta sekian, hampir 2 juta. Sudah jelas jarak beda sekali kan. Nah, saya diskusi di sana, mereka akui kesalahannya mereka menggunakan diksi Allah dalam Bible. Makanya lembaga Alkitab lain selain LAI sudah tidak menggunakan kata Allah, menggunakan kata Eloha atau Elohim. Hanya LAI masih menggunakan kata Allah. Nah, ini Bang, ini di situ ada 500.000 sekian. 500.000 Bible. Saya baca Bible dari Bible yang masih ke mesin ketik, saya sudah baca, Bang. Saya sudah baca Bible yang masih ditulis pakai mesin ketik, yang ditulis langsung oleh orang Belanda. Nah, di situ jelas-jelas terjemahan kata Allah diambil dari literatur Al-Qur'an. Ini langsung Bang ya, ini valid dari Lembaga Alkitab Indonesia, Bang, bukan dari pendeta, apalagi dari yang ini ya. Jadi dari sekian juta diksi bahasa Arab itu diambil kata Allah untuk dipakai di Bible. Nah, saya punya datanya sebenarnya, tapi saya tidak bawa. Ada saya punya itu di rumah PDF-nya yang saya ambil langsung dari LAI Bang ya, bukan dari sumber dari Muslim, bukan. Ini sumber dari LAI karena di LAI punya data juga valid Bang. Di situ sejarah dari terbentuknya LAI sampai apa ini mesin ketik, ini masih ditulis pakai mesin ketik Bang. Dan di situ jelas tidak ada satupun yang berbeda dengan data yang diuraikan oleh Bang Rizal, yang mana kata Allah adalah bahasa diambil dari bahasa Arab yang adalah nama Tuhan. Sedangkan sang penerjemah menyalahgunakan itu sebagai gelar. Makanya ada abang baca coba beli Bible lain yang jangan terbitan LAI Bang. Itu sudah tidak pakai kata Allah Bang. Di situ sudah Elohim yang ada di sana Bang. Jadi alangkah baiknya Bang kalau mau diskusi begini pakai data. Saya sepakat dengan ini. Saya bukan cuma pakai data, saya sudah pernah debat langsung dengan, bukan debat, saya sudah pernah diskusi sama redaksinya LAI Bang. Oke, saya salut teman-teman. Artinya
bahwa mohon dipahami bahwa ini adalah penempatan makna yang kalau menurut teman-teman kan salah tempat ya, bahwa Memang Allah itu salah harusnya tempat, memang salah tempat, menurut Pak. rekan-rekan. Bukan menurut kami, Tapi Pak. kami memaknainya. Mohon izin, Pak, bukan menurut Kami kami. Bukan memaknainya menurut bahwa itu kami, Pak. adalah bahasa serapan yang sudah resmi jadi bahasa Indonesia. Astagfirullah. Itu adalah bahasa Indonesia yang resmi. Iya, artinya gini, Pak. Oke, bahasa serapan. Yang artinya apa, Pak? Bahwa Allah itu adalah sesembahan. Di mana? Nama, Pak. Nama. Kok namanya hilang? Oke, Kok oke, hilang? oke. Namanya hilang. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Saya Sebentar, izin. Bang Oke. Stanley. Saya akan jawabnya tadi gini, bentar. Tadi Stanley mengatakan kata LAI bahwa itu yang menerjemahkan orang Muslim gitu, betul ya? Betul, Bang. Tahun berapa itu? Kalau saya nggak bisa membuktikan sebelum tahun warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 1733 Ledecker menerjemahkan tahun 1673 nih Masehi, Ruel itu sudah menerjemahkan kata Allah dari bahasa Belanda. Jadi bukan orang Muslim yang terjemahkan, Bang. Saya bisa jawab itu. Di mana buka sabda di situ juga tahunnya berapa? Nanti saya coba datanya saya buka. Cuman dari tadi Abang nggak buka data, ngapain kita buka data gitu loh? Ini Bang, tadi beliau kan bilang kata Allah adalah sesembahan. Kalau gitu Bang, buka aja Keluaran 1 ayat 7 Bang. Di situ Musa adalah Allah Bang. Apa Musa harus disembah juga Bang? Ayo kita sembah Musa kalau gitu Bang. Musa adalah Allah Bang. Kejauhan kayaknya Bang Stanley, kita udah kebanyakan buka data juga dan belum diimbangi oleh Pak Abong. Kalau saya sih mohon izin Pak Abong, saya ingin mencontohkannya seperti ini. Seumpama Pak Abong ini saya anggap ya, mohon maaf, saya anggap misalnya dari daerah mana ya Pak Abong nih, kalau dari suaranya misalnya dari daerah Batak misalnya gitu. Ada satu kata misalnya dari daerah Batak yang misalnya ini hanya sebagai percontohan saja. Misalnya katanya itu adalah anu. Anu dalam bahasa Batak itu misalnya artinya aku misalnya. Nah, kemudian saya menggunakan kata tersebut diambil dari bahasa Batak. Tapi saya artikan misalkan kaki. Kan tidak tepat. Nah, Pak Abong sebagai orang Batak yang mengetahui persis bahwa kata anu itu artinya aku, pasti tidak akan setuju kepada saya, Pak. Seperti ini hanya sedikit analogi yang semoga harapan saya bisa membuka pikiran Bapak gitu. Karena kita kesampingkan dulu lah agama. Tapi apa ini sumbernya dari mana gitu. Itu yang mau saya maksud gitu loh, Pak. Kita agamanya kesampingkan dulu, kita lihat ke sumber. Nah, seperti itu Pak maksud saya gitu. Bahasa itu kan menurut saya itu kan pemaknaannya kan perkembangannya juga mengikuti pemaknaan, ya kan? Jadi begitu ketika perkembangannya dan pemaknaan Dan Pak dari dulu Pak Abong tuh ngomongnya begitu aja. Ini kan diterjemahkan pada saat penjajahan Belanda yang berkuasa pada saat itu menerjemahkan siapa gitu? Ya berarti orang Belanda penjajah dong. Orang Belanda. Berarti Orang Bapak Belanda ngikutin Kristen penjajah apa bukan? gitu. Orang Belanda Kristen apa bukan? Kristen. Kristen. Terus? Ya berarti tidak ada masalah. Loh kok nggak ada masalah? Ya, tidak ada masalah. Astagfirullah. Lah sekarang literasi yang tulis literasi ini siapa ini? Orang Muslim apa bukan? Begini deh. Ya saya tanya, yang tulis literasi ini orang Muslim apa bukan? Kalau misalnya yang tulis literasi ini orang Kristen, saya pikir pemaknaannya akan berbeda. Bapak bersekolah nggak Pak? Pak, Bapak bersekolah nggak? Mohon maaf saya tak sekolah. Tapi Bapak nggak sekolah, ya sudah kalau nggak sekolah ya udah teman-teman minta maaf karena kita berbicara dengan yang tidak sekolah dari tadi, ya itu buang-buang waktu. Teman-teman di sini yang nonton, saya juga yang tadinya mau tidur jadi nggak jadi tidur, menyisihkan waktu dan kuota saya gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan ada yang tercerdaskan, ya, gitu. Tapi kalau dia bilang dia nggak sekolah ya percuma, gitu. Kita tuh, saya terus terang saya tidak online TikTok seperti. Ya ini saya tadi mau bantah. Tujuannya nggak seperti itu, ya.
Gitu. Jadi kalau beliau bilang beliau nggak sekolah ya bawa buku kata serapan. Ini PDF gini buku resmi loh. Gitu. Gitu sih ya, silakan Bang Beni yang baru masuk. Bang izin besarkan layarnya sebentar Bang, saya cuma mau tadi kan dia sempat bilang kalau sebentar ya. Tadi kan dia bilang kalau Allah itu adalah sesembahan gitu kan. Berarti ini maksudnya kenapa saya bilang LAI salah menggunakan teks itu karena ini. Ini kita bisa buka denominasi baru menyembah Nabi Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah ini bisa nih disembah nih. Kalau kita ini yang saya maksud tadi. Kenapa sampai harus kita perbaiki dulu landasan kita berdiskusi? Karena memang secara etimologi itu sudah salah. Maksudnya diksinya sudah jauh daripada makna yang sebenarnya. Ini kalau seandainya saya menjadi seorang pendeta dan saya membuat satu denominasi untuk menyembah Nabi Musa, sudah bisa Bang, ada dalilnya Bang. Musa adalah Allah. Itu ada dalil Bang. Nah ini yang bahayanya LAI dalam menerjemahkan Bible ya seperti ini Bang. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, sudah diusahakan sampai buka data, buka laptop. Ya kalau dia lebih mengedepankan dogmanya susah. Mau apapun, lihat literasi. Dia bilang nggak apa-apa katanya. Udah bocah belet sekolah. Iya kalau buat dia nggak apa-apa, enak aja lu buat Islam yang apa-apa gitu. Iyalah. Kan gitu. Nah, jadi terkadang kan mereka ini ya saya juga kan saya maklum karena saya juga kan lumayan 33 tahun di sana. Stanley betul. Jadi terkadang gini Pak. Cuman gini, mungkin Stanley ini kan sudah bisa membedakan mana itu manusia, mana itu Tuhan kan. Nah itu Abong itu belum bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Satu, mana sesembahan, mana yang harus Iya Bang. Jadi gini Bang, kalau kita pakai analogi Bang ya, ini analogi dasar, ini analogi yang paling standar kalau sebagai manusia untuk bisa kita melihat. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tasdik. Tasdik itu kita betul-betul mencari kebenaran yang hakiki. Tasdik adalah isinya ilmu mantik adalah tasdik. Nah, tasdik itu tanpa ilmu mantik, tanpa ilmu tasdik, kita lihat dari analogi-analogi singkat aja Bang. Contoh kalau dalam kekristenan kan mereka menganggap bahwa firman itu adalah wujudnya itu kan manusia. Oke, Yesus adalah firman tetapi berwujud manusia. Apakah harus disembah? Ya belum tentu juga. Bukan belum tentu. Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau Yesus disembah karena dia adalah wujud dari firman, dua loh batu juga wujud dari firman. Yang turun kepada Nabi Musa itu adalah wujud firman. Dibentuknya batu. Apakah batu itu disembah? Kan tidak. Kenapa kalau memang kita melegitimasi bahwa semua wujud firman harus disembah, ya Al-Quran juga harus disembah dong, kayak gitu kan. Kayak gitu itu kan wujud dari firman dalam bentuk wujud gitu kan. Nah Yahudi diturunkan dalam bentuk dua loh batu. Sedangkan dalam ini juga terkadang mereka pikir bahwa Yesus ini datang bawa ajaran baru, padahal tidak. Yesus HaMashiach datang tidak membawa ajaran baru. Beliau meluruskan ajaran-ajaran Torah yang dibelokkan oleh kaum-kaum Yahudi pada saat itu. Yesus dengan yang disebut dengan mazhab Nasrani. Nah, mazhab Nasrani ini kan mazhab ke-24. Ada banyak mazhab pada saat itu. Mazhab Saduki, Farisi, Saduki, Ezeni, Zeloti, Herodia, dan lain-lain. Nah, semua mazhab-mazhab yang menurut Yesus HaMashiach tidak sesuai dengan ajaran Torah yang sebenarnya, maka diluruskanlah sama beliau. Bukan berarti dia mau ajaran agama baru. Dia hanya mengupgrade bagaimana memahami kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang tertera dalam hukum Taurat. Yang dalam Islam lebih komplit lagi. Hablum minallah, hablum minanas. Itu lebih jelas lagi. Karena peradaban itu jadi sebenarnya memaknai agama itu simple. Di saat kita memaknai hukum Musa dengan perspektif Nabi Musa menjelaskan kepada para umatnya pada zamannya, oke. Begitu juga Nabi Yesus HaMashiach atau Nabi Isa Al-Masih. Dia menjelaskan bagaimana menjalankan hukum Taurat menurut perspektif dia, oke, pada zamannya. Nah, tetapi Islam datang dengan kesempurnaan yang mana semua perspektif Nabi Muhammad yang dia pahami dari Al-Quran bisa kita jalankan sampai peradaban ini berakhir, sampai akhir zaman.
Jadi itu sebenarnya tidak ada yang berbeda. Ajaran Musa, ajaran Yesus Masih, ajaran Muhammad tidak ada yang berbeda. Hanya peradabanlah yang membuat mereka berbeda. Peradabannya, perspektif Nabi Musa tentang menjalankan Taurat tidak bisa kita jalankan saat ini. Perspektif Nabi Isa tentang Injil, tentang Taurat juga tidak bisa kita jalankan pada saat ini karena sudah tidak relevan dengan kehidupan pada saat ini. Tetapi kalau Islam itu sangat relevan, bahkan sampai akhir zaman pun sangat relevan. Saya belajar Islam bukan hanya bangun tidur mimpi Nabi Muhammad besok masuk Islam, tidak. Saya bertemu, saya mengkaji mulai dari bagaimana 114 surah, 30 juz, 6.300 sekian ayat, sampai ke al-hadis yang ditulis oleh 114.000 sahabat Nabi, sampai ke pemahaman-pemahaman para ulama dari 4 imam besar pada saat itu yang berdebat keras di Irak. Satu yang ada di Arab pada saat itu, Hambali. 3 orang itu berdebat di Irak. Maksudnya pola-pola pikir hasil-hasil mereka punya logika untuk memaknai ajaran Allah itu saya coba ambil ternyata memang Islam adalah agama yang paling relevan kita jalankan sampai kepada akhir zaman. Itu menurut saya, Bang. Terima kasih. Iya, kebanyakan saudara kita Kristen itu hanya mendengarkan apa yang dituturkan oleh bapak-bapak gereja, ya kan, tanpa mau mengkaji. Jadi ya sudah, mau diapakan lagi kalau doktrinnya sudah begitu. Iya, jadi sebenarnya perdebatkan Bible ini yang bikin fatal ini di saat kita berdebat dengan orang yang sudah pakai doktrin, Bang, ya. Karena sebenarnya kalau kita perdebatkan literatur mulai dari Torah, Nefim, Ketuvim, Gospel, antara apokrif ataupun yang non apokrif itu atau yang kanonik, sebenarnya tidak jauh daripada konsep tauhid. Yang menjadikan tauhid ini berbeda makna ya kultusnya sinkretisme dengan mitologi-mitologi Yunani. Ya kita tidak bisa bantah itu. Di Indonesia pun ada orang yang sudah punya Islam tetapi dia masih terkultus oleh ajaran-ajaran leluhur, masih banyak lah. Nah itu yang maksudnya terkadang seakan-akan perbedaan kita jauh, padahal sebenarnya perbedaan kitab-kitab ini hanya peradabannya saja. Dulu mungkin zamannya Musa masih polifonik, yang masih bunyi-bunyi, masih pakai ini. Nah zamannya Yesus Hamasya mungkin yang sudah simbian, udah layar. Nah mungkin Islam ini sudah Android kayak gitu. Sebenarnya lebih ke peradaban saja gitu, Bang. Karena kalau kita mempelajari ajaran Musa tentang analogi-analogi yang dijelaskan bagaimana dia menjalankan Taurat, sudah nggak bisa kita pakai pada saat ini. Begitu juga dengan Yesus Hamasya. Analogi-analogi beliau dalam menjalankan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu sudah nggak bisa kita pakai, sudah tidak relevan. Kalau seandainya Nasrani atau Kristen dia mau pakai dalil, jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Harusnya Kristen tidak boleh balas dong, karena Kristen itu ke Nasrani kan. Kenapa dia balas walaupun itu pertandingan? Atau kalau mau ikut Yesus dan masuk surga, jual semua hartamu dan ikutlah dia. Banyak Nasrani yang kaya. Bukannya Kristen udah mualaf? Nggak tahu juga, Pak. Udah kalau nggak salah. Iya. Ini nickname ini kok dari tadi nggak ngomong ya, jeda. Nickname ini ngapain dia ke atas? Siapa? Ada Bu siapa? Rania ya. Selamat pagi Bu Rania. Bu Rania. Malah tapping di bawah. Bu Rania. Selamat pagi. Waduh. Buka mute-nya, Bu. Tinggal ngomong, nggak usah typing. Ini kok ini. Udah turunin aja. Lanjut Bang Stanley. Tadi udah tidur saya, sumpah lillahi ta'ala tuh udah tidur. Kalau Allah ini, bangunlah saya. Lanjut Bang Stanley. Ya mungkin saya juga mau izin pamit juga, Bang, nanti lanjut besok lagi. Terima kasih waktu dan kesempatan. Nggak usah, ini nggak ada. Nyari sahur dulu juga. Nyari sahur dulu juga, Bang. Jam berapa di sana sekarang? Oh, jam 2 sini sudah mau ya. jam 3 di sini, Bang. Sudah kurang lebih. Iya. Jam 2. Nanti jumpa lagi besok, Bang, ya. Mantap lah. Terima kasih waktu dan kesempatan buat saudara-saudaraku yang mungkin berbeda akidah. Salam damai, salam toleransi. Sering masuk sini ya. Siap, Bang. Ya, buat teman-teman yang mungkin berbeda. Ya, Bang. Lu mualafnya kapan?
Baru 1 tahun bang, kurang lebih. Perasaan dulu kita pernah berdebat juga, pernah diskusi juga loh. Iya bang, pernah dulu bang. Saya dulu agak lumayan aktif sih bang dulu membela tauhidnya Isa Al-Masih karena saya dulu Unitarian bang. Iya makanya gue kaget kok lu udah mualaf, nggak dengar malah. Iya bang, sudah bang, alhamdulillah bang. Ya mohon maaf ya kalau dulu mungkin ada 2 tahun lalu lah, 1 tahun lebih lah. Siap bang, sama-sama bang, minta maaf juga sempat ada salah. Menyinggung perasaannya, mohon maaf ya. Siap abangku, siap. Ya, terima kasih bang ya, terima kasih. Saya izin pamit buat teman-teman mungkin yang berbeda akidah. Tetap salam toleransi buat teman-teman yang seiman dalam Islam, yang satu perahu dalam kebenaran Islam, yang satu peta dan juga mapping kita Al-Quran dan Hadis dengan tujuan kita yang sama yaitu ke jannah. Mudah-mudahan berkah Ramadan menjadi bagian kita semua. Terima kasih. Ya. Amin amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah pagi tambah pagi tambah hotel tambah liur. Iya enak banget, dia bilang dia nggak sekolah itu capek-capek gitu nerangin sama yang sekolah aja. Ya untuk kadang-kadang dia naik diskusi gitu ya. Untuk kita itu nggak apa-apa itu ya, aduh enak banget nggak apa-apa ya nggak masalah. Itu yang gua pengen kesel loh. Orang tuanya maliknya ambil keledai aja nggak apa-apa kok, suka-suka Tuhan. Bukan maling, ngambil tanpa izin. Pinjam nggak ngomong gitu. Minjem tapi nggak dibalikin, itu yang paling tepat. Ada soalnya yang di ngomong, ada yang ngomong tapi nggak dibalikinnya, itu yang jadi masalah. Udah dibalikin, ada ayatnya. Wah, udah. Di mana pak? Ya nanti dibikin lagi kitabnya, nanti direvisi ulang. Tunggu aja. Tadi tentang itu ya, tentang bahwa diterjemahkan dibantu oleh Muslim itu yang kita ini di Matius itu nanti kelihatan lah di. Nih ada bunda nih biar bunda yang ini. Ya itu kan diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama dari KPI Jawa Barat, punten. Bunda ini Bunda Sumakut. Iya, Sumakut. Allahu Akbar. Masya Allah. Kang Ian kamana wae teh. Meni somse aya nanya somse. Enggak sama kemana-mana. Ada. Terima kasih juga. Ini ya tanpa ragu ini. Oke, aku Bunda Sumakut. Oke, lanjut Bunda. Soalnya banyak yang kalau nggak kenal suaranya itu. Siap, ini pertama hormat dulu kepada API Jawa Barat yang tetap eksis dan sekaligus dihampurannya punten karena tidak bisa terlalu sering mampir ya karena mungkin kesibukan di sini dan kalau banyak undangan sehingga mencoba untuk menunaikan undangan di TikTok. Dulu masih sering update membuka Komal, tapi setelah menerima undangan-undangan ya udahlah ke teman-teman aja gitu. Tetap berjaya ya API Jawa Barat ya. Kang Chan aku maha Kang Chan. Amin, insyaallah. Kapungkur masih sering buka-buka abdi mah ayeuna apa meni rada leles gitu. Kelesan di uleman. Ini kok kayaknya bahasa Sunda semua ini. Akang Beni, Tuan Beni, kumaha ada kabarnya Tuan Beni? Masya Allah. Alhamdulillah saya Bunda. Ya. Oh saya gini kan tiasa Sundaan Tuan Beni teh. Emang orang Sunda. Garut Bun. Ya Bun, mumpung lagi 300-an penonton kita, ya takutnya nggak semuanya orang Sunda. Mangga kita isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat lah intinya gitu. Pembekalan ya. Bun. Ya baik. Pertama mungkin dimulai dulu bahwa ternyata dari hasil riset yang kami lakukan itu Tuhan teman-teman Kristiani di Indonesia itu sebenarnya telah terkubur demikian lama. Tuhan Kristiani di Indonesia mempunyai konsep sangat praktis, ekonomis, walaupun tidak termasuk sedikit berkumis, dan singkat
padat, jelas, dan trinitas. Nah, itu. Apakah teman-teman mau tahu ini? Nah, kita buka. Silakan Bun. Dibongkar. Cara membukanya adalah kita ambil Google. Iya. Apa yang diketik? Kansan kalau bisa yang typing ini aja diajak aja. Barangkali ada yang mau ditanyain ya. Silakan Bunda dilanjut sambil dipersiapkan. Siap. Tutorial. Bagaimana caranya ya? Ini namanya teman-teman. Ini masih ada 3 kursi lagi Kang San. Punten. Nah, hormat selalu. Ini Eyang Uti, Eyang Putri ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Eyang Putri pakai ya. Ini pemberian orang kita hargai, jadi dipakai. Semoga yang memberi melihat, insya Allah berkah. Amin. Nah, kita makainya. Jadi Eyang Uti mau menunjukkan data. Pertama kali lakukanlah pada Google, ketiklah sebegini. Yehezkiel 44. Terjemahan Melayu lama. Indonesia belum berdiri 1930. Begitu diklik, maka akan keluarlah ini. Kliklah bagian yang pertama. Oh, kok Bible Hub? Ini adalah website internasional. Website Kristen internasional. Waduh, berarti ini sudah masuk ke dalam website Kristen internasional. Tingkat dunia. Nah, hebat kan? Jadi kekristenan di Indonesia mempunyai naskah yang sudah masuk ke dalam website Kristen dunia, tingkat dunia. Kita klik jebret. Begitu sudah diklik, maka keluarlah yang ini. Siap-siap teman-teman. Mari dibaca secara gaya Bapak Pendeta. 44 ya, kita menuju ke nomor 6. Loh kok gini? Ya kan lama. Jadi HTML-nya, bahasa program komputernya lama ini. Model lama. Jadi gini, cepret. Nggak ada jendela-jendela lain di dalam halamannya, dalam laman-lamannya. Kuno kan? Iya. Gedein dikit, mata iya nggak nampak. Mari kita bacakan. Dan katakanlah olehmu kepada orang durhaka, yaitu kepada bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aduh, Tuhannya Ulang lagi. Siapa tahu tadi salah, teman. Ulang lagi. Lagi gimana? Itu diulang lagi. Dan katakanlah olehmu kepada orang durhaka, yaitu kepada bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ternyata Tuhannya adalah nomor 9. Kita lanjut menuju 9. Maka kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Dan karena dosanya, demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan paling singkat tingkat dunia. Tidak ada Tuhan yang sesingkat ini di muka bumi. 3 huruf saja, sesuai dengan Trinitas. Inilah Tuhan. Saudara-saudara terpilih, saudara-saudara terkasih. Coba, kalau abang bacanya gimana? Nah, coba. Kalau Bunda gaya gereja begitu. Tuhan. Duh, bukan enggak. Kalau pakai huruf wow itu hua. Ini jangan ditambahi jadi tetragramaton. Iki Trinitas. Tuhan dengan konsep penulisan Trinitas, saudara-saudara. Waduh. Wah, ini ganti akun kok, astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong. Nanti jadi permanen. Pamit udah, assalamualaikum. Belum salah, belum apa-apa udah ditembak. Allahu Akbar. Marah. Oke, saya tunjukin sedikit ya teman-teman ya. Kena tombak ya teman-teman. Gara-gara Ntar saya gedein dulu. Gimana gedein dulu? Ya, sama saya. Ini di Matius 26:3 ya. Ini ikutin ya teman-teman. Kalau dia siapa namanya? Aku udah kebangun soalnya udah tanggung lagi mau tidur. Tadi tuh si Abong ya. Bahwa
Muslim itu membantu menerjemahkan katanya. Itu Ledecker. Ya, di Matius 26:63. Bukan Matius ya, kita lihat di sini ada kuno. Ini kuno ya teman-teman. Kedengar ya suara saya. Kalau kita klik kuno, ini ada ini. Ruil. Tahun berapa ini? Kurang dekat Kang. Ini segini. Ya deketin lagi. Atau diperbesar itunya 1609 29. 1629. Ledecker tahun berapa? 1733. Nah, oke, kita lihat Ruin 1629. Pengikut. Di sini sudah ada Allahu. Lihat. Nih. Nih. Aduh. Allahu. Kelihatan enggak? Iya, itu Allahu. Kelihatan enggak? Ya. Di sini di atas Allah. Nih yang ini. Allah. Aduh. Nih, tuh. Jadi, ini pinggirnya Belanda ini. Pinggirnya Belanda ini. Nih, bahasa Belanda nih. God. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dibantu oleh orang Muslim, bohong. Jadi sebelum diterjemahkan tahun tahun 1733 1629 aja Belanda sudah pakai nama ALLAH. Terus itu siapa yang bantu itu? Coba dicari Bunda Semangkut masih ada nggak? Akunnya udah satu apa gimana dia? Ya, Iwan Villa. Nah kalau ada jawaban kayak si Abong tadi, ini. Cuman tadi saya malas buka data, ngapain buka data buat dia? Cuman jawabnya enak, dibantu oleh, kata Allah itu dibantu oleh orang Muslim. Iya, yang aneh itu Si Benny mana? Benny kemana? turun. Kalau nggak rame si Benny mah turun lah. Lanjut. Kata dia ini apa, jangan comot satu ayat lah, sepanjang dia ngomongnya cuman lampirin satu ayat doang. Gimana jadinya, mau nanggepin apa? Ya kalau secara pemikiran makna itu bisa berubah-berubah. Di mana bisa berubah-ubah nama Allah itu dari 1500 yang tahun yang lalu sampai saat ini nggak ada berubah maknanya. Nama sesembahan, nama Tuhan atau nama sesembahan umat Islam. Naomiko, selamat pagi. Naomiko, ini pada ke atas itu pada tidur gitu? Enggak, jaringannya masih muter di aku. Oh. Tapi di saya aman-aman aja. Iya, ini jaringannya pakai jaringan oten, susah ini. Aduh, kacau. Tadi Ruil itu udah menerjemahkan kata A-E-L-A-H untuk apa? Ya itu, makanya Rizal udah dikasih belum? Apa? The Grand Bible. Belum. Bagaimana pembuatan Bible dari para scholar. Ntar gua kirim deh, tapi bahasa Inggris mau? Boleh.
Kalau lupa ngomong nanti ya di chat ya. Ya, Aku lupa gue. Bayan. Itu nyebutkan langsung benang. Emang kunaon emang kunaon? Iya. Si Kang Chan teh tidur. Chan bangun Chan jam 2. Istirahat kali ya. Harusnya ini sih apa namanya gantian kalau mau hidup channel ininya apa namanya komalnya gantian. Misalnya Kang San istirahat sejam, nanti yang lain moderasi gitu. Enak mah gitu Kang. Tahu Jadi lah hidup si terus. Berat. si Boeng mana. Iya maksudnya mau istirahat dulu moderator gitu, hostnya yang standby. Ntar host standby Enggak, istirahat, moderator Gini Pak Rizal. Masalahnya kalau aku tidur tiba-tiba harus digeser, itu ada yang harus digeser. Moderator belum bisa ya? Aku moderator nggak ada. Nggak bisa apa nggak ada? Nggak bisa. Oh, ya sebenarnya kalau masalah geser-geser gitu mah ini aja sih. Yang penting kayak gini nih Kang Yan atau Kang San, kan saya gedein, yang kalau mau nampilin data kan bisa tuh gede gitu aja, nggak masalah. Yang penting narasumber ada yang mau ditampilkan gitu, nggak mesti yang bentuknya apa landscape gitu. Enggak, Yang penting maksudnya ada puzzle. Ada puzzle, tapi kalau dalam jangka waktu 5 menit itu nggak iya paham tahu saya tahu. Itu kalau gini Akang punten, itu kalau hostnya tidak tampil muka. Ya kalau Itu, tidur Kang. tampil muka gimana coba? Bukan Kang. Itu kalau sepanjang live tidak tampil muka. Kayak saya misalnya kan pernah tuh nge-live-in rekaman diskusi Bang Juma, kan nggak tampil muka saya. Nah akan ini Kang muncul terus yang kayak gitu untuk memverifikasi gitu Kang. Kalau Kang San kan tadi sempat tampil muka kan, itu nggak akan terlalu sering, Kang. Mungkin Udah terus sekali sering. ya. Iya sekali sering. Nah waktu pas sekali iyahnya ini dia ketiduran gitu loh. Kita pelajarin aja Kang pelan-pelan gitu. Itu keluarnya kalau ini menit berapa gitu. Bisa bakal ketahuan kayak gitu. Itu karena itu keluar nggak tentu Kang, juga. itu keluar pada saat dianggap host itu nggak hadir. Kalau sejam saya rasa nggak bakal muncul dia. Kalau sejam doang ininya hostnya ini. Iya, 1 jam nggak bakal muncul. Kalau lewat dari itu baru. Kita ini udah live dari jam berapa Kang? 6 jam nih saya lihat. Dari tadi. Iya makanya gini, kalau si Boeng ini kalau mau 7 jam. kalau mau live itu benar-benar dia steady, udah siap. Minimal kalau lu ketiduran pun ada moderator minimal gitu loh. Kalau dirubah-rubah itu moderator masih ada gitu. Iya dulu mah nggak bisa, yang punya hak cuman host doang dulu mah, tahu sendiri kan, host bener-bener harus melek, harus ini standby. Dulu mah moderator nggak seenak sekarang. Host sekarang mah enak, moderatornya udah kayak host. Tadi si Abong itu katanya udah diskusi sama Bang Juma, di kick juga di Bang Juma. Iya Mungkin di kayak itu di gitu. Bang Handi. Oh iya maksudnya di kick juga dalam artian tadi bilang Allah ya nggak ada masalah buat kita, enak aja. Apa ya, gampang banget gitu loh tentang akidah. Gua bingung. Iya. Bener Kang. Kok enggak? Jadi gini, Bayan. Bilang kalau Kristen nggak ada masalah, orang pencuri nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan yang dicuri, Pak. Iyalah. Itu loh. Lu nggak ada masalah, muka lu bagaimana? Muka gua kan cakep. Masa gua jadi masalah dong? Apa hubungannya dengan cakepnya, Jal? Jadi kan yang kelihatan
Naik Mit, udah naik aja kita ngobrol lah. Sampai tanggung udah jam 2. Gua lagi tidur sumpah, Sumpah gua udah kelap tidur barusan. Ini kok tambah gini sih. Kebangun aja. Masih si Abong bener aja. Tanggung Jal, tidur aja, istirahat aja. Gak usah muka-muka data lah sekarang. Aku jadi seneng. Assalamualaikum Min. Borium kemudian tinggal. Gimana? Gimana, Kang Hamid? Kang Hamid gantian Sinyalnya atuh. merah. Kang Sinyalnya Hamid kan merah. baru merah wae sinyalnya. Gantian Mana Kang Hamid. Di urang mah tuh merah-merahan biasa we kena. Gantian Kang Emang di Hamid. Belgum beda gitu Bayan? Bener, beda. Saya emang nggak Beda ada. sama apa? Nggak ada sinyal merah tadi muter-muter di sini mah enggak. Enggak. Bayan menit. Sama itu kurang ajar lah. Kita tinggal. Gantian atuh moderatorna nu sejen. Maksudnya? Tuan Encus. Ya maksudnya tuh ini Kang Hamid udah standby gitu. Maksudnya enak jadinya terus gitu. Hamid mah kalau perempuan naikin, laki-laki enggak percaya sama gua. Orang geus banget barakali ya tadi tuh make lap sampai ulah ngantuk. Karena piket nanti sare. Iya mah. Piket kan jadinya. Abdi diterima di api ente Kang, abdi pagi terus sekarang. Nah ini sampai malam. Ya itu mah bahasa ini aja Kang. Saya mah bilang di kantor. Mereka dia engke Bilang di- lebaran lah. Emang lu siapa? Menik itunya. Didinya ke orang atuh ka dia. Tadi di mana Bang Kang Reza? Abdi Kang Reza? tinggal nak. Enggak, maksudnya tadi yang si Bunda Sumangkut ngeluarin apa tadi? Buka data apa tadi teh? Saya lagi meleng tadi, lagi merem, nggak tahu kalian lagi buka apa tadi beliau? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan tuh laptop. Pokoknya gitulah, tapi nggak jelas apa Tuhan langsung. Pokoknya host mah upami bade ini kalau mau online, kalau seumpama ada 2 HP siapin ini aja, siapin KBBI gitu. Yang penting mah. Jadi gini, LAI aplikasi ini tuh udah masuk ke sana, ke Amerika, keluar gitu. Makanya si Christian Prince, bukan Indonesia ya, Christian Prince itu menyatakan gini, begonya orang Indonesia pakai kata Allah, masih sebut bego. Oten ya. Ayo. Ding. Bang Juma kayaknya kebangun tadi ya, makanya ditutup ya. Iya. Ya, alhamdulillah lah. Ya kebangun lah sahur. Di sana kan Iya. udah jam. Oh iya bener, di sana kan jam itu 2 jam ya Kang. Iya bedanya satu jaman lah, 1 jam. Oh lah. 1 jam. Genesis 1. Gua barusan paling enak itu, nggak ada masalah buat kami, anjret. Kalau Stanley kan halus gitu, kalau saya nggak mana halus, nggak ada masalah. Tadi Rizal udah nunjukin, makanya Oten kalau mau naik Ten ya, 1 belajar dulu tata bahasa deh. Literasi. Bukan tata bahasa Kang. Iya literasi tata bahasa. Misalkan mana sesembahan, mana nama gitu loh.
Di KBBI itu nama sesembahan dalam bahasa Arab. Nah sekarang sesembahan dulu namanya nggak ditambah. Kenapa malu pakai nama? Iya, maksudnya itu dipersiapkan literasi, itu disiapkan tata bahasa, harus tahu gitu. Maksudnya tuh ada persiapan, intinya tuh itu yang mau disampaikan. Jangan sampai berbicara di muka umum hanya berdasarkan pemikiran individu, ya asumsi semata gitu. Enggak, mereka itu berani ngomong kayak gitu ya. Berani ngomong gitu tuh tanpa ilmu gitu. Iya. Kalau kita mah kadang-kadang literasi ya itu Allah. referensi. Tadi saya udah nunjukin referensi KBBI, buku tentang kata-kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Dialektika. Indonesia. Itu. Kosakata. Saya kebetulan SMA jurusannya bahasa, mempelajari bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab gundul, tapi bukan itu, tapi yang Melayu. Jadi menulis gitu. bahasa Indonesia dengan huruf-huruf Arab. Bahasa roh mempelajari nggak? Kenapa? Rijal. Bahasa roh mempelajari nggak? Enggak, kalau itu ke luga kalau yang itu. Nah, cuman karena saya nunda dari kuliah itu dari SMA itu nggak langsung kuliah, ada permasalahan, akhirnya belok saya jurusannya ke medis gitu. Tapi ya sedikit banyak masih hafal bahasa-bahasa. Makanya penting, kamus itu penting. Tadi kenapa saya tanya ke Pak Abung sekolah nggak? Kalau dia jawab dia sekolah, ya setidaknya harusnya pernah pakai kamus gitu. Ya kan? Kita dulu kan pasti pernah pada punya tuh kamus yang tebel-tebel tuh. Ya kan? Kamus bahasa Inggris ada. Iya, bahasa Indonesia juga kan ada kamusnya kan? Kamus bahasa Indonesia tuh, KBBI itu. Nah, kalau dia pernah make, berarti kan dia menghargai itu dong harusnya gitu loh. Ini loh yang jadi panduan. Pas dia bilang saya nggak sekolah, udah jadi males saya tuh pas dia bilang dia nggak sekolah, ya udah ngapain? Jual kemarin yang saya kasih udah dibuka-buka itu linknya. Iya, udah saya simpen itu aman udah. Cuman saya tuh sayang ini bahan saya di Telegram tuh hilang. Maksudnya nggak bisa masuk lagi saya ke akun Telegram. Itu bahan banyak kan di situ. Karena Telegram itu kan enak, kita nyimpen, bikin grup, bikin channel gitu buat naro PDF, gambar segala macam tuh nggak hilang. Yang penting jangan ini aja, jangan porno aksi, jangan copyright ke orang lain, maksudnya hak cipta orang lain. Udah aman deh. Grupnya aman, channelnya aman. Nomornya kan udah duluan hilang. Tapi masih bisa aktif sepanjang ada kartu lain yang ada kuotanya gitu. Nah ini kemarin HP rusak, jadi Telegramnya kehapus, chatnya hapus, udah. Nah pas mau masuk lagi harus OTP, nomornya udah nggak ada. Itu yang saya kemarin dari ngirim video kiamat juga masih ada nggak ya? Takutnya udah hilang juga. Segitu banyaknya video kiamat itu. Hampir semua itu saya downloadin video kiamat dari YouTube-nya. Nah ini teman-teman beli buku, kalau bisa beli buku, beli bukunya karena konten bisa dianggapnya kita di ini ya. Nih bukunya ini ya. Yang kemarin itu Jal. Ya 16 juru selamat. Yang disalib. Ya, jadi ini sebelum kekristenan. Nah, di sini ini. Jadi juru selamat yang disalib tuh bukan baru Yesus doang, udah ada yang lain. Jadi cerita itu tuh jadi kayak ngadop gitu, mengadopsi. Nih, isinya ini. Ya Kangen, dibahas aja Kangen. Jangan dulu, ini banyak tuh. Ini ada Barkoba tuh, aduh udah datang nih tulisannya. Chapternya coba, chapternya. Apa
50-an udah pada datang, mantap ya. TP 1, 2, 3, 4 sampai berapa tuh termasuk ini nih? Ini. Ya, itu buku sejarah betul. 25 the 25 of December of the 25 of December the birthday of the God. The God itu Tuhannya Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Yan, ya, izin share ini nih untuk apa? Cariin kitab-kitab yang hilangnya kitab-kitab asli. Maksudnya? Oke. Monggo. Di Google bisa tuh. Hilangnya kitab-kitab asli kayak gitu. Ini bener nih, penyaliban memang jenis hudud hukum favorit orang Roma. Sebenarnya tuh bukan dari Roma sih aslinya tuh dari dari Mesir. Pertama kan dari situ, gitu. Awal-awalnya tuh dari situ. Makanya kayak 3 in 1 itu, Tritunggal itu kan sama tuh. Dewa apalagi tuh yang ada di Mesir tuh yang 3 dalam 1. Saya lupa. Menyembah 3 dewa kan di Mesir itu. Jadi kalau bicara mengenai diskusi lintas agama ini kalau saya pribadi nyari bahan itu dari literasi bahasa Inggris. Namanya apa? Barkoba terusan? Silakan Barkoba Abang. Duh, tadi udah ngantuk jadi melek lagi saya nih. Apa tadi? Kitab apa? Barkoba open mic. Udah. Ini apa namanya? Hilangnya kitab-kitab asli. Spasi sejarah.co. Hilangnya kitab asli spasi sejarah.co. Sejarah.co. Oh, ini artikel sih. Nah itu tuh. Nah ini tuh maksudnya dia kan biasa suka kamu percaya Injil gitu kan. Oh, ini sabda ya. Ini ya. Ah, itu ya betul. Di situ dikisahkan hilangnya yang teks asli gitu loh. Itu maksud saya. Nah, terus nanti ada linknya yang dari Katolik. Juga sama membahas itu. Artinya begini, ketika kita ditanya, "Oh, percaya Injil?" Ya, percaya. Yang asli apa? Kalian kan suka mengatakan ini udah dipalsukan apa? Nah, itu buktinya di situ. Autograf itu yang asli nggak ada. Gitu, Bang. Hingga ditemukan mesin cetak pada tahun 1450, semua Alkitab adalah hasil salinan tangan yang kita sebut manuskrip. Alkitab lengkap tertua yang masih ada hingga sekarang berasal dari abad keempat, dan isinya sama dengan Alkitab yang dipegang oleh umat Katolik, yaitu terdiri dari 73 kitab. Apa yang terjadi dengan manuskrip-manuskrip asli yang ditulis oleh para penulis kitab ini tetap aja pakai Injil. Kalau manuskrip itu salinan, autograf nanti bedanya itu. Iya. Nah, itu maksud saya. Itu adanya di Rita Wahyu ya. Di Rita Wahyu itu seperti ini nih, saya bukain. Beberapa tahun media ini bagaimana ayat-ayat yang disebut sangat mudah hancur. Oh, yang di atas itu kalimatnya, namun sayangnya kita sudah tidak memiliki teks asli Bible yang disebut autograf. Itu yang saya buka ini atau gimana nih? Enggak, ini tuh jadi ada, saya ketika baca ini, saya nyari nih, ini di Rita Wahyu kan,
kok nggak ada ya teks asli? Katanya ada, tapi di sini nggak ada. Ternyata di sini diceritakan ini tuh perbedaan istilah teks asli dengan manuskrip gitu ya. Manuskrip itu cuma salinan. Nah yang tadi itu tuh yang menceritakan di sejarah Sewu itu menceritakan bahwa itu tuh nggak pernah peduli gitu dengan yang asli itu, akhirnya bisa rusak bahkan hilang gitu. Dan kemudian muncullah pengedit yang menghasilkan reseptus dan kritik teks. Ada dua nih penyalinnya. Nah penyalin ini tuh berbeda isinya kayak gitu. Jadi 5.000 salinan hasilan ini entah berapa tangan itu berbeda secara mutlak, tidak ada yang sama. Ini kalau ke Yunani sono gitu bang. Jadi kalau ditanya kitab yang aslinya yang mana, Injil kamu tuh yang mana yang asli? Wah apaan lu kan udah hilang lo Injil, gitu aja gitu. Bener kan? Udah nggak tahu isinya, udah semua salinan banyak campur tangan, bahkan yang Kang Jibril itu kan menekankan ada teks yang jangan diubah-ubah bodoh kayak gitu kan. Itu juga dipertonton sama Aldo gitu. Itu sih maksud saya melengkapi di situ tuh ada sejarah-sejarahnya. Oh, berarti dari tradisi gereja, ini bukan dari Bible-nya sendiri. Kalau saya baca di sini. Iya, itu kumpulannya bang. Nanti ada link-linknya, itu tuh diarahin kayak seperti apa ya? Ini tuh ada sumber dari sini, sumber dari sini. Ada dua saya dapetin. Memang kan utamanya Katolik bang. Iya, coba dengar ya baik-baik ya di sini. Makanya Aldo bilang ya umat Kristen purba setelah membuat salin Alkitab juga tidak terlalu peduli untuk menjaga kitab aslinya. Mereka tidak beranggapan penting untuk memelihara tulisan-tulisan asli oleh Santo Paulus atau Santo Matius. Oleh karena mereka percaya penuh kepada gereja Katolik yang mengajarkan lewat tradisi melalui mulut ini. Melalui mulut juga para paus dan para uskup-uskup umat Katolik tidak melandaskan ajaran-ajaran pada Alkitab semata-mata. Tapi salah, dari mulut ke mulut salah, dari oral kan ini berarti. Iya dari lisan ya. Maka banyak salahnya begitu. Ini sumber dari sini Pak Ustadz. Emang Al-Quran bukan dari lisan juga, cuman diperintahkan untuk ditulis kan. Tetap dari ditulis. lisan bukan dari disalin dari teks asli, bukan. Kalau misalkan kemarin ada yang jawab siapa ya, si Dara kalau nggak salah yang lawan Ardiansa. Wah manuskrip Al-Quran mana kata gitu kan. Itu bukan. Nah, kita bantah dengan itu bang sekarang mah ya. Enggak, kalau ada pertanyaan itu ya kita jawab. Ada kan di Islamic Awareness manuskrip dari abad pertama Hijriah. Berarti abad pertama Hijriah itu kan datangnya Islam kan? Ada itu. Nanti di sini nih. Nah, yang barusan ditampilin ini di sini nih, tahun berapa ini? 2006 di sini. Cuma harus tadi yang saya filter itu yang tadi, halaman tadi, kalimat tadi itu ya itu di sini. 2006. Jadi kenapa saya screenshot ini untuk membantah mereka teks asli lah, yo harus ada teks asli lah, wong di sini udah dikatakan nggak punya lu teks asli, semua salinan. Emang salinan. Yang lucunya di sini diceritakan dua editor ini menghasilkan perbedaan yang signifikan, mutlak berbeda. Gitu.
Jal, jangan tidur dulu, Jal. Yang mana? Mana ini? Islam awal. Nah di sini nih, kalau mau lihat di sini. Bentar. Nah ini. Duh, gimana caranya? Intinya nanti dilengkapi aja bang data-datanya. Terus itu dia dari Katolik ya, iman Katolik tuh ada juga dia membahas itu. Intinya nanti lengkapin buat edukasi juga bang, maksudnya gitu. Nah ini nih Islam awareness kelihatan ya di sini. Kalau situs itu kan ada Islamnya bang. Kalau saya nggak bawain ke enggak. Kalau nanya manuskrip, mana manuskrip Islam? Di sini ada manuskrip. Iya. Kalau ada pertanyaan itu kan kita harus bisa jawab nih. Ini siap. Teksnya Quran manuskrip nih. Kita buka terus gitu loh. Nah itu dibikin ini bang alamatnya. Bikin gambar-gambar masukin ke PT biar nanti yang lihatnya oh iya ada sumber nih. Ibaratnya udah nyebarin buat apa generasi kita juga. Kamu aja yang bikin PT lah, saya males bikin PT. Dasar. Bener, saya juga baru saya berapa bikin PT. gitu. Saya baru berapa ini juga. Kalau saya campur adukan dengan yang Islam, ini PT saya nggak campur adukan problematika di internal mereka. Aduh. Bukan yang ini Ini pada kemana sih, Eng? Nah itu dilengkapi ini bang yang apa permintaan perlindungan itu ST Sinai. Oh, nah ada itu di Katolik itu. Bukan, ini nih situsnya. Muhammad Shain Catherine Monastery itu. Oh, iya tentang ini minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga untuk edukasi. Apa judulnya? Judulnya lupa gue. Santa Kren. Apa? Coba kamu buka mana sih? Ntar dulu. Sinai Monastery. HTTP Sinai Monastery. Kemarin saya kirimin ke More Rizky itu sampai dia nangis itu. Nangisnya apa? Ini orang ortodok dilindungi tapi sekarang itu menyerang kan begitu. Ini kayak nolongin. Kamu nggak jelas ini ya? Apanya? Saint Catherine. Nggak jelas gimana? Tulisannya. Jelas. Nih saya bacain nih, masuk aja sinaimonastery.com. Sinaimonastery.com gitu udah. Kemarin udah dibuka. Salah, lama banget. Jaringan
Ini yang ini kan gimana sih digedein? Yang ini kan? Iya itu, tinggal diterjemahin aja. Situ, tapi terjemahnya harus hati-hati membacanya gitu. Karena terjemahan di internet ini kan udah terpapar sama mereka. Iya. Nah itu. Di situ dulu kan ada yang mengisahkan juga gitu, dapat piagam, terus meminta perlindungan kalau itu ya, itu tanda tangannya 1517 Masehi. Kemarin itu udah lama saya baca itu tuh, cuma baru saya sampein ke Moreh Rizki ini sampai dia marah ke si Kiamat, si Agatha itu kan dia dari Ortodoks. Karena mereka dilindungi, sekarang menggigit gitu loh. Itu emang begitulah. Iya, kurang aslinya begitu Ortodoks terutama. Kalau yang Katolik udah jelas lah, kalau mereka dari Roma gitu mah nggak tahu ini. Dan itu ada yang mengisahkan bahwa Sinaiticus itu adanya di situ, yang katanya salinan Sinaiticus itu yang 151 adanya di situ, diceritakan dicuri dari sana, dicuri. Si pencurinya dianggap, jadi ada perdebatan nih, ini tuh salah atau benar gitu, dicuri oleh Katolik gitu, dicuri dianggap pahlawan. Itu saya dapat ceritanya seperti itu, Bang. Jadi Sinaiticus itu hasil daripada ngambil dari situ tuh, artinya ada konflik nih. Nah ini juga pengennya saya angkat. Enggak, kemarin saya lihat ada apa yang tulis ini, isinya ada nih, diterjemahkan. Ini kan kecil-kecil banget. Ada terjemahan yang ininya. Kemarin juga dapat. Di mana ya? Moreh Rizki itu. Di mana? Ya di ini ya, yang cari aja. Apa itu tuh namanya? Surat permohonan perlindungan yang sudah diterjemahkan seperti itu aja. Itu aja. Carinya. Oke, ya yang ini udah aman. Ini ada ntar aku tutup lagi. Ini cuman kita berdua, ini gimana sih Rijal nih? Gak apa-apa, nanti itu di share aja ya, di share ke yang lain biar semakin inilah, untuk generasi terutama, termasuk linknya juga. Udah jam 2 ini, hostnya kemana nih? Hah? Termasuk ini Bang, cari penerjemah Quran yang pertama, itu pendeta-pendeta dan pastor. Terus penerjemah Al-Quran di Vatikan, nah itu cari tuh. Ternyata selama ini sebelum Muslim, itu mereka itu udah dari awal menerjemahkan. Saya dapat lagi kalau di Muhammadiyah udah disampaikan itu, maka harus hati-hati Al-Quran penerjemahan bahasa Inggris ini, jangan sampai terjebak, apalagi di framing tuh sama Selidara. Wah, Selidara kalau open camp bagus tuh. Nah, kalau mau open camp bagus, Selidara cepat itu. Tahu-tahu kabur aja Selidara.
Nah itu nyambung juga Bang dengan ini. Ini tuh ada historis ya. Kofi Rai ya, penerjemah historis yang tadi. Itu kan di situ mah lengkap, yang sejarah.co itu lengkap tuh sampai yang Indonesia juga gitu. Nanti ada lagi yang ini copyright di Sabda. Ini penerjemah LAI Sunda gitu kan. Itu ada tuh LAI Sunda itu ya LAI yang terjemahin. Ya, kalau ILP itu ILP yang terjemahin. Itu dijelasin siapa pembuat terjemahan ini. Makanya terjemahan itu berbeda-beda. Kalau yang di kita gitu. Iya. Oh iya, ini nih Abang cari yang penerjemah Al-Quran pertama nih. Nanti dilengkapi lah. Ini di Muhammadiyah. Ini persoalan bagi saya ini karena terjemahannya mirip dengan KJP. Ini jelasin. Karena ketika saya lacak penerjemah awal dalam bahasa Inggris ini pendeta Alexander Ross, pendeta Raja Charles. Makanya harus hati-hati. Karena kemarin juga di framing sama si Lidara karena bentuknya bukan per ayat gitu, kayak jadi seperti novel. Istilah koran apa tuh dari situ awalnya. Ini cuma jangan dipercaya, ini dari seorang mualaf yang tahun 1600-an dulu. Siapa mula-mula gitu Bang Yan. Karena saya baca kesininya tuh ada yang menceritakan di sana kan diterjemahkan jadi Allah itu jadi God, tapi di tahun-tahun berikutnya baru diperbaharui sama Muslim yang nggak boleh Allah itu ke God. Nah ini framingnya, itu maksud saya Bang. Karena itu dari awalnya mengikuti KJP gitu, karena dari mereka gitu loh.